mereka ngomong gitu. Kenapa saya masuk? Kenapa saya punya reaksi? Karena aksi mereka tuh tidak benar. Jadi saya bereaksi gitu. Yang Kaman benar terus. yang bagaimana? Yang benar yang Itu- bagaimana, bosku? Ya, apa dia kasih tahu tadi mengenai Protestan dengan Katolik? Protestan itu mengambil kitabnya Katolik. Dia bilang mencuri. Ya. Boleh. Ya, muatannya gitulah. Apapun istilahnya. Ya. Tapi saya tahu aja, Iya. kasih tahu aja. Ini sama dengan Syiah dengan Sunni. Iya. Iya kan satu aliran ada satu agama ada beberapa aliran. Sama. Kenapa kalau Kristen dan Protestan dianggap mencuri? Kalau Syiah dan Sunni lain? Belum yang Jadi yang benar yang bagaimana? Yang benar yang tidak salah kan? Karena Iya, kebenaran itu tergantung kau. Pak Pipo kedua ini, Pak Pipo kedua. Oh, Tomalasa. Iya, atau Malasa. Apa? Dika. Enggak. Apa gitu, Hari Pak? Selasa. Hari Selasa, Pak. Tidak, teh salah teh. Biasalah. Kumpul semua orang, kemudian saya biasa itu. Nah, kenapa saya bilang begitu tadi? Karena saya pernah di Arab di tempatnya orang Syiah. Jadi sopir Ya kan? Jadi sopir. Terserah mau jadi apa aja kan? Tentu kau tahu saya jadi supir. Tentu kau tahu saya jadi supir. Karena kau pernah jadi saya punya pelayan dulu kan, punya anak buah dulu. Tapi sana. bukan JTKW toh, Om. TKW seperti itu yang ngomong tadi TKW. Si Handi ini TKW dia. Orang ini orang tanya TKW. baik-baik. Thomas Selasa. Tapi selesai ya dipulangkan. Seperti KC, pulang langsung menghujat. Tuh. Iya. Bukan. Nah, itulah kan kembali lagi tadi. Apapun yang dia ngomong, kau bisa percaya selama kau satu server. Kenapa kau bilang tadi? Kenapa tadi kau bilang mengenai Gua Hira? Udah jangan usah dibahas itu. Kan kau duluan. Udah Kau nggak bisa. kan duluan ngomong. Iya, Ambil ada apa sekarang. dengan Gua Hira? Ada apa? Tadi kan kau duluan. Saya kepenuhan Roh Kudus katanya. Ya kan saya bilang kau kepenuhan Roh dari Gua Hira. Apa bedanya? Oh gitu. Bukan saya yang bilang, itu tadi Ya ilah, yang mualaf yang bilang kau Istighfar Pak, istighfar kok. Istighfar kok dulu, istighfar kok Kenapa dulu. dia turun tadi itu ya? Masih pakai istilah Islam Kenapa juga. tadi itu yang mualaf yang dari Katolik? Bela-bela. Saya Ini cuma tadi perempuan yang balas. tadi yang dari Katolik. Saya cuma komentar. Dengar Apa dulu. yang kau komentari? Itu tadi mualaf cewek. Itu tadi mualaf cewek yang baru 1 minggu mualaf yang dari Katolik yang bilang kau itu Ya, siapapun juga kalau kalian kan ngomong sama-sama di situ baru saya masuk. Iya, kenapa Kalian kan kau berteman lari dengan ke dia. Riko pakai adab kau, pakai adab Sulawesi kau orang ngomong juga. Betul-betul kau banting kau. Iyalah. Pak, adab itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 tuh terserah kita kan jadinya. Niko, diam dulu Niko. Begini Niko, kenapa tadi kau bilang hina-hina Gua Hira? Itu kan yang pertama tadi bilang begini. Kau datang langsung ngamuk-ngamuk toh, langsung dia bilang tadi itu cewek yang baru 1 minggu mualaf itu, dia bilang yang dari Katolik. Bilang kenapa meniko ini kayak kepunahan Roh Kudus. Nah kenapa kau lari langsung kau di Gua Hira, kau hina-hina Gua Hira. Nah datang misalnya saya emosi juga tuh. Saya bilang juga, Ya, kenapa kau juga dan lain sebagainya. Begitu. Memang Anda punya saksi banyak ya kan? Kalau saya tidak punya, karena saya sendirian di sini. Saya masuk karena saya komentari itu. Sudah Riko, Saya komentari itu. Anda bilang, yang kalian salah, bilang, ada yang saya nggak tahu salah, siapa Pak. kalian ya. Ada Kalian yang bilang salah, Kak. saya dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana Terus saya bilang, caranya iya, daripada saya dipenuhi oleh bisa di tidak Gua Hira gimana? Bisa tidak kita uji bahwasanya Anda itu kepenuhan Roh Kudus atau tidak? Diuji bisa? Tidak bisa, orang dia yang tuduh saya kok. Dia yang tuduh saya. Tidak, tadi kan mengaku Ki bahwa kita penuh Roh Kudus. Bisa enggak dibuktikan? Bukan Jangan saya yang sampai ngaku. Siapa tahu roh jahat jadi dalam tubuh tak berpikir Bukan saya yang kudus. ngaku. Dia yang bilang. Oh, malah Katanya Niko tuh katanya sudah kepenuhan Roh Kudus. Malah takut kau. Ki. Langsung. Takut. Apa? Aku Ki diuji. Ante kan takut. Takut, bukan takut. Iya, takut Ki diuji. Apa nih takut?
Jangan di bahasa Makassar Ki supaya lembut kau Iya. itu. Bahasa Indonesia dong, kaman tuh bos. Malah kau. Bahasa Indonesia kaman tuh bos. Waduh bagaimana ini teman-teman. Taku Malah. apa nih taku? Sama Malah tadi sih, apa? Tadi bilang apa tadi? Malah Ini, si Riko. apakah Anda coba dulu takut dewasa, diuji Niko. di dalam diri Anda itu ada roh kudus atau roh jahat? Tidak, saya nggak usah diuji, nggak usah. Niko, kau naik Takut. di sini. Biar baju Niko, dulu. dengar dulu, Niko. Niko, kau sudah tahu toh. Biar nggak Kau apa-apa. naik di sini. Ketika kami membahas tentang apologet, ya, ketika kau naik di sini berarti kau siap untuk berdiskusi dengan santun, sopan, secara akademik. Sopan lah. Aman aja, Niko, Bos. kau tahu, nah. Niko, Aman saya juga. juga Iya. orang Sulawesi, Oke. Niko. Nah, Kan tadi saya kan udah bilang. Dengar dulu, Tadi Niko. kan saya sudah Kita sudah diskusi bilang. sama-sama orang Sulawesi. Coba kita diskusi secara akademis gitu. Ketika Anda ditanya Tuhan kamu siapa, kau jujur. Jangan kau bilang kau tidak ada Tuhanmu. Riko, bahaya. Bisa ditanya. Bahaya. Kenapa kau Oke. tidak mau jujur? Saya ditanya siapa Tadi- Tuhanmu? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Kau saya tanya kau siapa Tuhanmu? Saya tanya kau dulu. Begitu supaya kau jawab juga Yesus. Bombo. Nah, Siapa jujur Tuhanmu? supaya kita Bombo. bisa diskusi. Begitu. Kalau kamu tidak bisa diskusi hanya untuk ngaur ngidul, kau turun saja karena tidak ada manfaatnya. Di sini Saya ini- nggak pernah minta dikasih masuk loh. Iya, tapi kau Oh. sialan kalian kau bisa naik. Kau Jangan naik di kasih turun sini. dulu lah. Naik tadi. Jama ke emosi santai mikir saja. Relax. Iya. Ante kamar santai pun di pakaman tuh bos. Riko. Tidak aja santai mo. Riko, salam Iya, ko Kak. yung mantang. Iya, Salam ko salam ko Iya, mantang tuh, ri Ana, sihir Chandrawasi. na pace. Eh. Maenteng sini no. Riko, salam ko mantang ke Chandrawasi. Pendatang ini pendatang. Dia datang dari Sulawesi Iya. Tengah. Saya SD. Gimana mana? ki SD? SD 95. 95. SD apa Bukan SD 95? SD apa itu? 95. Di mana? Kau nggak tahu? Iya. Impres Matuangin, Cendrawasih Siai. atau apa nih? Mai. SD 95 Kapota Yuda, PHB, asal Oke. PHB. Namo. Nanti yang mati, nanti angkatan darat punya. Nia Inji. Ya iya, nih. Apa arena sekolah Oh, apa? sudah SD Kaman-kaman Katolik. nih. SD 95, SD nomor 95 Kapota Yuda. Katolik. Oh. Tiai, ante kamu angkatan udara, makanya Kapota Yuda. Yuda tuh perang, Kapota tuh Merpati. Merpati Oh, perang, iya. itulah. Iya, iya. SMP Itulah ya, perhubungan. SMP ya. PHB, SMP 3. Bajigau. Masih kau. Iya, iya. Oh. SMA. SMA? SMA 2. SMA 2. Di SMA Bokona. 2. SMA 2 atau SMA 52? SMA 2, Ribu Kona SMP 3. Iya, iya, Bajiati. Iya, banyak. Pokoknya situ lah. Dia nggak tahu pokoknya kok nggak tahu sekolah pas sekolah. Terus S1-nya di mana? Satunya, saya nasi sekolah nak, Oh, Oh iya. karena nak jurusan bahasa Nak- daerah deh. Terus Nak Pak Boya, apa tukang cari itu repe botol lo. woi, gambaran jo. Iya, banyak ke. Baji. Banyak ke. Iya, iya, iya. Timbang main luka-luka tawa toh. Luka jangan. Ngapa Nah, luka? kamu mentu. Toh, Kukana nih, Jo. timbang. Oh, Kukana timbang main luka-luka tawa. Kukana nak paluka deh. Malakut je. Kasing kamu aja. Oh, jadi palukan deh. Luka jangan. Masa iya? Iya, luka. Maling ayam serius. Nah kan tadi saya bilang, saya cari saya repe botol lo. Timbang paluka, timbang luka-luka, ya kan? Apa? Maksudnya Saya lebih baik luka-luka. goyar repe Timbang- botol. Oh, curi. Timbang. Timbang curi-curi gitu. Iya kan? Daripada curi-curi. Oh, nyuri timbangan. Bukan Ay. Bang Andi. Memang bego siapa sih itu? Ada Emang lagi poem. Mata lagi. Tia, Batin bos. Ternyata dia luka jangan. Enjo, Tia tahu Iya. Karena kau yang saya jual ke kau kan. Tia tahu Tia paluka jangan Tia tahu. Terus paluka apa ini? Paluka cuntili. Paluka ini juga mai ka santri batan na ibnu kola minjo. Tia na tahu. Kau manggena. Protes. Cocok kan?
Cocok. Iya. Cocok, ku gapa kok bos. Iya. Ku gapa kok. Cocok. Aduh. Saudara saya Apa? Niko, kita bisa dialog tentang apologet? Diskusi. Tidak, saya tidak pernah mau berdebat soal agama. Tidak Bukan pernah. berdebat, diskusi, Karena Bang, agama, diskusi. kemana bos, kemana? Keluar saya agama itu kan masing-masing. Iya toh? Ya. Sama dengan kalau kita, sorry ya, ini analogi ya. Kalau kau bilang itu kuda di Jakarta sini bilang kuda, ya kan? Kau pilih jadi Ponto pasti jadi jarang, ya kan? Iya. Kau tanya sama orang bule pasti jadi horse. Itu objek yang sama diyakini oleh tiga orang yang berbeda. Apa ada yang salah di situ? Tidak. Semuanya benar. Makanya kita nggak usah paksakan kita punya pendapat ke orang lain. Jadi maksudnya Maka saya agama tak pernah- tiga ini sama semua gitu. Bukan, tergantung ke dia punya kepercayaan. Berarti tidak sama dong. Jangan dianalogikan seperti Ya nggak usah sama. Saya kan tadi bilang nggak perlu harus sama. Iya, maksudnya Nggak perlu harus sama. analogi tadi itu salah. Bagaimana benarnya? Begini, yang benar itu adalah analoginya yang benar, ya. Ketika kemudian orang Jakarta mengatakan kuda itu adalah oknum yang nyata-nyata bunyi adalah kuda menurut orang Jakarta, abang mengatakan itu adalah kambing. Itu salahnya di situ. Gitu. Kuulang lagi nah. Ya oke, nggak usah ulang. Itu kita bilang kambing, salah Ki di situ. Waktu kita bilang apalagi kita bilang ayam, mana ada ayam kayak gitu. Oke. Nah, sekarang saya sambung dikit tadi ya. Oke. Sekarang, kalaupun dia salah dalam penafsiran atau beda penafsirannya, apa hubungannya dengan saya? Ya itu dia, karena kita mengatakan dan mengajarkan ke orang lain yang barusan itu adalah ayam, kambing, salah. Makanya saya tidak mau berdebat di situ. Saya tidak mau mengajarkan. Ngapain mau mengajarkan? Sudah jelas-jelas bunyinya. Meow. Tapi kita bilang itu adalah ayam. Salah Ki. Tidak bisa kita bilang. Makanya masing-masing pendapat masing-masing. Saya tidak mau campur orang punya tidak pendapat. Bisa. Kita harus mencerdaskan anak bangsa, Bung. Ada jauhnya, Boh. Cerdaskan anak bangsa. Bagaimana ceritanya kita ajarkan? Meow. Itu adalah ayam. Cerdaskan anak bangsa. Gitu dong. Cerdaskan anak bangsa. Iya. Daripada saya mau cerdaskan anak bangsa, iya kan? Cerdaskan anak bangsa itu bukan tugas saya. Tugas saya itu guru. Guru bertugas itu bukan saya. Tugas saya guru. Kenapa ketawa? Tugas saya guru. Cuma kasih tahu teman-temanmu tuh loh. Tidak usah terlalu ketawa lah. Semakin gentara bodohnya, semakin gentara begonya. Jo pun anak-anak tahu bodoh kasaji. Tapi kalau soalnya kapan tuh bicaranya? Iya kan? Tidak perlu saya ngomong. Di kitabnya orang Katolik, di kitabnya orang Katolik sekali ada bodohnya, makanya kebodohan itu tidak perlu pengakuan. Evangelion kepada seluruh makhluk. Kenapa malu-malu? Kebodohan itu tidak perlu pengakuan. Kebodohan itu bisa dilihat. Dari kalau berbicara mengenai kebodohan 1 Korintus 4 nomor 10 ya ilah jauhnya deh. Saya tidak pernah katam. Apa itu katam? Katam. Bukan itu loh, bukan apa namanya, bukan yang kalau mau bikin bersih kayu apa namanya? Katang hijau, katang hijau. Oh, katang. Hampir sedikit bedanya, sedikit. Ini membenarkan sesuatu yang tidak benar. Ini ada rumah sakit. Kan bedanya sedikit toh. Ini ada penghuni rumah sakit dari lepas di sini. Wah. Nah, itu soalnya dia temannya itu. Dia temannya, makanya dia tahu. Dia tahu ada penghuni, tentu teman dari penghuni dia. Wah. Pokoknya. Betul kayak itu Bang Niko? 55 kabur. Betul apanya? Betul kayak itu yang dia bilang tadi guru saya? Apa? Betulkah tadi itu dia bilang guru saya? Apa dibilang? Rumah sakit Dadi. Pasien rumah sakit Dadi lepas. Oh iya. Rumah sakit Dadi lepas. Tentu dia tahu karena dia aja penghuninya.
Oh begitu. Berarti betul yang dia bilang. Dari mana dia tahu saya lepas kalau seandainya dia tidak pernah sama-sama di sana? Ya karena saya dokternya. Karena saya dokter. Mengaku sama-sama. Yang satu dokter, yang satu pasien. Makanya cocok kan? Cocok toh? Iya, Cocok. Apalagi yang kurang? Maka dia tonjang mengiring kita ke situ. Iya, iya. Tapi dia dokter tahu lah. Kita pasien. Mana dokter? Iya. Iya lagi dokter. Kalau sudah penghuni di dalam ya penghuni juga. Tapi dia dokter tahu ah. Biar dokter kalau dia sudah menghuni di dalam ya penghuni juga, pasien juga. Niko, saya doktermu, saya tahu nomor punggungmu, nomor 55. Kau kan yang tahu. Ada yang kasih obat itu. Obat apa itu? Ayam sakit. Bukan, obat cacing. Obat cacing. Nah, itu kan lihat kan, bayangkan. Katanya dokter orang gila, kasih obat cacing. Nah, iya kan makin belok kan, makin jauh dia, makin kelihatan. Tidak, maksudnya sadar diakui. Pasiennya gila gara-gara cacingnya naik ke kepala gitu. Ternyata dokter gila kasih obat cacing, itu dokternya yang gila memang. Kujakal ke bos. Kujakal aku. Biasanya anak yang kubantama kok di Solongan. Dengerin dulu. Biasanya anak yang durhaka ini orang tua durhaka. Saya enggak pernah kawin dengan mamamu loh. Saya enggak pernah kawin dengan mamamu. Iya. Kok kan bilang saya orang tua? Kapan saya kawin sama mamamu? Umur berapa Maki? Mbak Niko? Enggak, tadi kan kau bilang mamamu, ya kan? Saya orang tuamu. Terus mamamu berapa? Kita semua ini orang tua, Bang. Gambar aja kok. Gambar aja, gambar aja. Jangan ke sana, Bang. Bang Riko umur berapa? Kau yang bawa ke situ kok. Iya, umur berapa? Saya kan nerusin apa yang kau bilang. Iya, umur berapa? Bang Riko umur berapa? Nggak usah tanya itu kan masalah pribadi, nggak usah tanya itu. Sebenarnya tadi dia jawab Bang Joma, kalau dia nggak jatuh dari tempat tidur umurnya sudah 70. Gitu. Oh iya, 50. 70 ya kan? Nggak pernah diskon. Nggak pernah diskon. Gila, siapa diskon? Tadi 70 katanya. Kok jadi 50, Bang? Diskon 20 tahun. Aduh, ternyata betul paten lah. Paten punya. Paten gue sakit. Paten sakitmu. Terhibur kita sore ini. Yang mana yang benar 70 tahun, 50 tahun, Bang? Kan diskon. Iya, betul itu dia bilang tadi. Saya kan ngomong, dia tanya umur saya bilang kalau Niko. Enggak, biar dia jawab dulu, Makan pagi. Biar dia jawab dulu. Kenapa Pak Riko? Kenapa Pak Riko? Betul apa? Betul apa umur tak? Jatuh dari mana tadi? Jatuh dari tempat tidur. Ya, itu kan. Terus jadi lupa memori 20 tahun gitu ya. Saya kaman tuh. Jadi bagaimana itu? Saya mau tes dia punya mereka punya pengetahuan sejauh mana. Jatuh. Dan mereka iya tadi. Ingatannya hilang selama 20 tahun kan gitu. Berarti kau iya. Berarti yang teringat sisa 50 tahun. Iya, dan mereka iya terus. Iya kan? Kau yang jatuh, Riko kau yang jatuh, kau libatkan orang, gimana sih kau ini? Loh, jangan gitu. Berarti usianya kena promo 20 tahun usianya ya, diskon. Jadi sama gilanya nih ceritanya, sama gilanya kan? Ada Pak Pipo nggak sih? Pak Pipo undang dong. Tapi karena kau orang ini. Saya tidak. Kenapa sama gilanya? Nah kita tadi pasien, yang satunya dokter. Nggak pernah cool ya? Iya kan? Pertama dokter basic jiwa. Dikasih obat cacing. Makanya namanya obat cacing. Kan orang gila juga cacingan juga, Ji Bos. Jadi cacingnya dulu disembuhkan toh, baru otak. Makanya saya minta maaf sama Pak Riko. Saya salah. Tadi gini Bang Joma. Ini tadi Pak Riko dia udah mengakui dirinya keturunan dari Westerling. Oh, siapa bilang? Tadi ya ilah. Oh, sebab satu kali Ki. Iya, keturunan. Oh, keturunan. Aduh. Keturunan dia, pantesan ini. Berarti ada bule-bulenya dong, Pak Riko ya? Oh iya. Riko itu bukannya merek
Merek panci. Bukan. Oh. Merek Masako, bukan. Oh iya juga sih. Oh itu benar-benar. Masa aku campur terigu. Itu Royco. Oh, Royco. Sorry ya, Bang Niko ya. Saya pikir Royco tadi. Sorry. Tidak apa-apa Ji. Iya. Salah ngomong Ji. Salah ngomong Saribatan Ji. ja gitu. Saribatan. Ya, kaman tuh saribatan Ji. Bang Niko, masih kuat kaki kita itu ciuman masih kuat kaki kita gigitan gigit babi. orang tinggal Makan 3 babi. giginya. Masih kuat gigi kita tuh makan babi? Ya. Masih. Sedang kuku babi sering dimakan abang kita ini. Kukunya. Nyangkut, Nah, saya nyangkut di sebenarnya mulutnya. kalian juga bisa makan loh. Kalian juga kalau mau boleh. Nggak boleh lah. Harganya babi Boleh kan? itu? Dilarang. Satu kilo. Pak Riko, Nggak usah, kenapa? nggak usah Pak Riko, dagingnya. Kuahnya Kenapa? mau, kuahnya Pak Ri- mau. Pak Riko, kenapa Anda sekarang giginya tinggal 3? Masalahnya apa kok? Kenapa? Karena bukan 4. Loh, Dia aku tinggal 3. berarti bego kamu kelihatan kan? Iya, tahu. Kenapa bisa? Iya tahu. Kenapa bisa Begitu saya bilang bukan 4, Karena kau bukan akui. 4, betul. Iya, Cocok tahu, gitu, tahu. cocok gitu. Cocok. Berarti kau akui apa yang saya ngomong kan? Iya. Enggak, saya aku Bukan, gilanya. padahal- Saya aku gilanya. Padahal saya bohongin. Iya, saya kita akui dibohongi, makanya. kita dibohongi katanya, tapi Oh, ngaku. kita di Iya. 3 gitu, bukan 3. Berapa Pi? 2. berapa? 2. Terhibur ini Oso. Lagi-lagi viral loh itu gigi 2 bang. Gigi kelinci banyak yang mau giginya 2. Bagus dipakai kampanye. Iya, bisa dipakai kupas kelapa. Kelapa tua. Iya, lucu nih Pak Riko ini. Ya lucu bos. Kan imbang apa yang kau apa yang kalian ngomong Betul. saya jawab. Apa bisnis ini Ya. Bang Riko? Niko, Iya, apa iya. bisnis? Bisnis. Bisnis apa kita ini? Ah itulah jual babi. yang sudah dikitankan. Weh, Ada. babi sudah disunat. Iya. Wih, mat. Jadi cocok bisa kan tuh kalian. Berarti Biar tuh kalau nggak mau dagingnya, jadi Pak Riko ini tuh kuahnya mau. jadi Pak Riko ini tukang sunat babi ya? Kalau nggak bisa dagingnya kalian makan, kuahnya mau. Oh, berarti abang saya ini tukang sunat babi gitu ya. Ya. Itu. Ya. Kenapa enggak aku ini. ditawarkan? Kenapa enggak Iya. ditawarkan sekali-sekali pendeta untuk disunat? Tidak bisa. Pengulunya ada. Enggak, masalahnya kalau dia tidak sunat, ya mirip-mirip ki dengan B2, enggak sunat Dengan kau. juga B2. Saya sunat, Dengan Bang. kau. Apa? Sunat ke saya. Terus ukurannya apa kalau gitu? Ya, Udah merasa benar kalau begitu? enggak juga. Minimal menjadi tanda pengikut Nabi gitu. Bukan Oh, cuma pengikut aja. Tuh. Kan Bukan macam-macam sunat. pengen jadi pengikut. Bisa jidatnya hitam. Iya kan? Pak Riko tidak disunat. Takut dia. Oh, gitu. Siapa yang kasih? Siapa yang? Kau tahu? Kau tahu? Saya tahu. Waktu kau dulu mau disunat, soalnya bapakmu itu bawa mantrinya bawa parang. Takut kau kabur. Lari kau ke Sulawesi Tengah kan sembunyi. Bukan Nah, setelah- takut. Bukan takut. Oh, Setelah jadi hanya gara-gara takut dia lari ke Sulawesi Tengah. Iya, takut. Kalau ngomong Ngomong. tuh, ngomong ya. Kalau ngomong mau Kalau protes ngomong jangan begitu dong. Baru dia Jangan, salah. ya kan? Takut dia. Jangan begitu Don. Malaki karena mantrinya bawa parang, jadi lari ke Sulawesi Tengah sembunyi. Ah, dia tahu kan? Dia tahu ya kan? Di sana di Tentena. Dia tahu. Berarti apa? Nah, Masuk lagi dia kalau gitu. Nah, kau yang cerita Berarti- tadi. Bagaimana kalau kita nggak tahu kau yang cerita? Kapan saya cerita kau? Iya, barusan. Yang betul cocok kau. Masuk lagi ya? Belum apa? Orang bilang belum sehat, betul. Nah, kau yang cerita. Jadi Aduh. Bang Niko ini memang enggak disunat, Bang. Nah, tadi dia bilang loh. Ada loh cara sunat sekarang yang praktis dan tidak perlu bantuan orang Tahu lain. yang sekarang itu enggak pakai keluar darah lagi malahan. Ada yang Bukan, itu sudah tertinggal itu, laser. Bang. Bukan, itu udah Sistem ketinggalan. laser. Yang baru-baru ditemukan ini kabel telanjang. Langsung saya dikasih strom.
Coba kasih contoh bagus, contoh baru Ya, di video saya sudah mi sunat. Kita milih Contoh apalagi dulu, apalagi tuanya kan divideokan. sudah malombeng mi kulitnya punya tentu. Iya. Makanya Dede, nagapan ada. Ya iyalah. Makal kok. Jangan-jangan di situ sudah tumbuh kerang, enggak Ji? Apa? Sudah tumbuh kerang, enggak Ji? Kenapa? Kau pernah Rumput lihat laut. tumbuh kerang ya? Ya, Pernah mana lihat tahu ya? Atau kau sudah mengalami? Karena tidak sunat toh. Siapa tahu Tidak, kan mesti ada tahu dulu, mesti tahu Siapa tahu dulu. ada keran tumbuh di sana. Iya kan Gitu mesti loh. tahu dulu bagaimana baru bisa tahu orang kan. Makanya itu cara sunat itu pakai kabel telanjang, Bang. Dia nak aman tuh bos, tidak. Pakai Dibaca-baca listrik aja. yang rendah saja wattnya, ya 1500 watt lah. Stromki di situ. Dibaca-baca aja. Oh, dibaca-baca. Pakai pacul. Dia pacul. Apa Ji? Niko mau kak? Apa kalau bukan pacul? Kalau bukan pacul apa? Itu loh, apa orang bilang itu yang badi pokok. Apa injo? Ai, bate angkana Makassar. Bingkung. Badi pokok dari Indonesia yang tekaman tuh. Bingkung dipakai potong, kulupnya bingkung. Indonesia Atau ini kan badi tuh. gurinda. Teh gurinda. Ya, gurinda. Itu gurinda lain tong. Ini badi. Indonesia ini kan badi. De Nanti pisau. Badi pokolo. Oh, pisau potong, pisau. Yang pokolo. Oh, pisau yang patah gitu ya. Poklo. Nah, Bukan pisau pomoro, bukan. sebagaimana Hai. pisau patah seperti giginya Pak Riko patah. Oh, nah itu patah juga. dia tahu sekali. Dia tahu loh. Sampai gitu dia tahu. Sampai gitu dia tahu. Aduh. Masuk lagi. Ya kan? Betul. Masuk lagi belum sembuh. Saya belum sembuh dibilang orang Toraja belum sembuh. Belum sembuh. Toro kok. Terus Patito kenakan nakande. deko bela. Terus kenakan deko bela. Nanti malam saya mau ke Cendrawasih bawa kabel telanjang. Saya mau ketemu Pak Riko. Untuk Nggak usah mi. Sunat kedua. Nggak usah. Kau yang saya sunat nanti kan. iya. Mumpung saya begini saya sunat dari kau bagaimana? Mumpung saya baru belajar sunat loh. Bagaimana? Kita sudah disunat, kau yang belum. Iya makanya saya bilang sunat kedua saya sunat Nggak sama bisa kau orang kedua. sunat. Nggak ada sunat Mumpung kedua. saya baru belajar Apa sunat. alasanmu sehingga kamu tidak mau sunat? Kenapa kamu tidak mau sunat? Sedangkan Yesus sunat, keturunan Abraham Loh, sunat. saya Namun saya kenapa sunat kamu dulu tidak apa peganganmu tidak perlu di lihat Alkitab orang lain. sehingga kamu tidak sunat gitu. Saya tidak perlu lihat orang lain. sudah tahu disunat pakai listrik. Tidak, saya tidak perlu orang lain. Saya ikut orang lain. Kalau orang lain sunat saya ikut. Kalau nggak salah Pak Riko disunat pakai cangkul. Nah itu dia lebih tahu lagi kan. Cocok itu. Cocok memang. Masuk lagi. Masuk lagi. Belum sehat. Ada deh. Ternyata Makin bego Jepit kau. pintu, dia sunat pernah dijepit pintu. Oh, begitu. Baniko. Ya? Iya. Apa dia bilang? Dijepit pintu bedeng, dijepit pintu. Disunat gara-gara resleting. Tak putus kulitnya. Jangan Jangan ketawa. jangan pengalamanmu kau ceritakan di sini. Allahu Akbar. Jangan Masya Allah. pengalamanmu apa yang kau alami ceritakan di sini. Dulu ceritanya dulu Pak Riko waktu kecil gini nih, dengerin ya. Dulu kan ada orang mau menyembeli babi, karena babi kan tidak ada lehernya. Terus babi itu kabur. Pas kabur Pak Riko lewat, daripada ini orang gak ada kerjaan, terpaksa Pak Riko yang disunat paksa gitu. Oh begitu ya, pintar masuk lagi. Masuk lagi. Iya. Aduh kasihan nih. Apa bisnis ini, Bang Niko? Tenang nyaman bos. Cari buka konten cari uang jual agama kan. Buset, jual agama. Contoh nandar kan. Contoh nandar. Kau punya nandar gitu kan. Setelah jual agama yang kurang laku, dia buka konten yang badut-badut.
Oh berarti Baru saya bilang penikmat ini Bang Andi, penikmat ini debat juga ini berarti. Itulah saya komentar di tempatnya Nandar, saya bilang setelah jualan nggak mau kurang laku, konten kurang laku, dia buka sebagai badut, sebagai topeng monyet. Saya cuma kasihan topeng monyetnya, bukan kasihan Nandarnya. Kasihan monyetnya, masa disamakan dengan Nandar? Niko, kau bilang tadi Yonatan Nandar begitu toh. Kau tahu tadi itu cewek yang kau hadapi tadi waktu diskusi yang dari mualaf dari Katolik, itu dia mualaf di rumahnya Nandar. Dia jelaskan tadi toh. Jadi tidak kan aku bilang memang karena Nandar gitu mainannya kan. Iya memang dia jual itu kan. Dia jual orang sakit. Nandar itu. Jangan kau. Itu David Mumak itu Dajem Mumak itu. Niko, kau kenal ini kan orang Makassar yang terkenal Zulkifli M. Abbas, kau kenal kah? Siapa namanya? Zulkifli M. Abbas. Enggak kenal. Tanya dia dulu, dia kenal saya enggak? Siapa kau? Makanya. Kalau kalian cocok lah kan. Dulu orang senang foto dengan Jokowi. Saya terbalik, Jokowi yang senang foto dengan saya. Jaga mulutmu. Hah? Jangan mulutmu kalau ngomong. Itu saya bilang kan. Apa bawano, artikan bawano. Nanti kok dijemput pas pampres di situ. Dijemput beli minum jadi makan dia. Nah kan anda cerita jelek. Lumayan kalau 5 tahun ya makan gratis. Apa jeleknya? Saya mau tanya apa jeleknya? Yang saya ngomong itu apa jeleknya? Katanya tadi Bapak yang minta dipoto untuk apa ini. Nah, iya kan? Terus itu fitnah itu Bang, jangan. Kok fitnah sih? Nah ini yang jeleknya di sini. Segala sesuatu diambil gitu. Tidak boleh berfoto di depan presiden kalau belum sunat. Kau sunat dulu. Tapi kan boleh diwakili kan oleh yang sudah double tuh. Udah jangan ngomong itu, yang lain aja. Pak Riko, dari mana Anda kenal ini Yonatan Nandar? Dari mana Anda kenal itu? Ya, salah rame di TikTok kan. Namanya juga agama dari mulut sampai ke mulut kan. Berarti kamu netizen ya? Netizen tuh apa sih? Netizen itu orang yang kelaparan terus dia makan babi, itu netizen. Alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti kalau kau tahu, kau pernah dong ya? Kan tuh pernah, makanya tahu ya. Bukan orang Makassar asli nih Pak Niko. Bukan, iya. Pendatang dari Sulawesi Tengah dia katanya tadi. Penjual cendol, bukan? Ya, penjual babi. Sejarahnya begini. Saya dulu kan pernah ketemu di Pantai Losari ngobrol. Dia minum apa sih namanya itu? Dia makan pisang epe. Dia makan 2 piring, dia ngaku 1. Berantem sama pisang epe. Saya bilang, ada apa ini? Ini Bang ini makan 2 tapi dia ngaku 1. Terpaksa saya bayarkan. Saya cerita. Dia cerita gini, saya dari Sulawesi Tengah. Terus orang tua saya ikut ke Makassar. Setelah saya tamat SMA saya nganggur, daripada ngumpulin botol-botol. Ada orang Syiah ngajar saya jadi sopir di Arab Saudi. Pas saya pulang udah habis semuanya, saya tinggal sekarang di Indonesia nganggur gitu. Oh gitu. Iya. Itu sudah 11 orang yang ngomong itu, iya kan? Enggak, itu kan. Ada orang ke 11. 10-nya itu orang gila semua. Kenapa ketawa? Lucu aja, lucu. Orang gila kok bisa cerita sesuatu yang benar sekali. Makanya dia pikir dia hebat kan? Dia pikir dia hebat. Ternyata ada apa-apanya kalian ada apa-apanya. Ya, kok saya dibawa-bawa Bang? Janganlah saya. Saya nggak sebut kau loh, saya cuma kalian. Kalau marah saya kan. Kalian berarti saya ndak kuterima nanti jadi karyawan. Alhamdulillah. Nah, kalau itu saya terusan saya tidak pernah suudon orang ya, tidak pernah suudon. Tapi kalau dengan cara ngomong dia tadi, Bang Juma butuh ini nggak? Butuh security nggak yang kuat lahir batin? Jaga. Bukan Bang, saya kan manajer di Telkomsel. Iya. Kebetulan ada penerimaan antar jemput SMS Papua Makassar. Nah, Pak Niko ini cocok kayaknya antar jemput SMS dia. Oh ya boleh. Mau nggak Pak Niko? Gajinya 30 hari sebulan. Iya. Kenapa terlalu banyak? Ya memang. Kalau begitu Pale 7 hari seminggu bagaimana? Itu pun juga terlalu banyak sebenarnya. Karena kasihan yang lain tidak dapat. Kasihan si Alvin tidak dapat, si Nalar tidak dapat. Ya kan si Handi tidak dapat.
Kan kita tolong kau kasih kerjaan. Iya, saya biarpun begitu saya karena mungkin tinggalkan teman-teman ya. Iya tahu betul. Apalagi mereka lebih parah, jadi lebih membutuhkan gitu loh. Mau jadi antar jemput SMS bisa aja. Makanya mereka dulu, saya sisanya aja lah. Enggak, kita masih butuh satu. Ini mereka sudah kerja di tempat lain. Tapi ada uang mukanya ya? Ada. Uang muka dulu. Transfernya. Mana rekeningmu? Iya, ke nanti Bang saya, Handi. iya nanti sebentar saya kasih masuk di sini di WA ya. Iya berapa kira-kira? Kira-kira kau butuh DP berapa? Uang muka berapa? DP apa? DP Persik. Uang muka. Nanti kan dia bilang DP. Ya DP kan deposit. DP Persik. Ya terserah kamu lah. Berapa yang kau butuh? Makanya Tinggi juga salah antenanya. ngomong kok. Masalah ngomong kuku jakal kok. Kubantama kok ikan babi. Pengalaman dia di kandang babi ini orang. Iya, saya pengalaman. Makanya sekarang saya sering lihat kau terus saya ingat babi saya. Saya ingat babi saya. Iya, saya terus ingat babi. Sorry. Ini betul loh. Saya lihat foto-fotonya. Jadi saya langsung ingat babi saya dulu yang hilang ya. Jadi babinya Pak Niko itu yang suka nanaiki pengguna temannya ya? Bukan, itu mungkin mamanya kali. Suka naiki pengguna temannya. Iya, Pak Riko. Iya. Begini serius ini Pak Riko. Pak Riko sekarang ada kerjaan, kalau nggak ada benar kita bantu. Kita di Makassar ini. Pak Riko butuh kerjaan. Apa kau mau kasihkan kerjaan Kak? Riko di sini juga ada pekerjaan. 1 jam Kerja 10 juta. Saya setengah jam 10 juta. Kau mau ke tip drum? Tip drum. Bisa kasih contoh kan bagaimana caranya? Iya, betul gitu. Nah, kasih contoh dulu karena saya kan belum pengalaman. Drum kepo. Astagfirullah. Harus kasih contoh dong. Orang tua durhaka. Dasar orang tua durhaka. Atau yang saya tidak bisa bayangkan ini kalau nanti di surga dia jadi mempelai wanita. Oh. Iyalah. Cantik ini karena KW-KW. Ini karena KW-KW. Tahu KW-KW kan? Atau kau kerja cuma ini. Kayak orang nanti. Cuma ngomong dulu. Katanya KW-KW. Ya, masuk ya. Saya kasih kau dengerin dulu, saya kasih kau kerjaan di Kima. Antar jemput es balok, mau nggak? Hah? Antar jemput es balok. Saya mau aja, yang penting ada uang muka dulu lah. Ada, gue kasih. Ya, kirim lah. Tapi kau jalan kaki dari Tor Reformasi keluar di Patarani, kau antar ini kau di Ikip, di sana di ujung. Terus bagaimana? Terus itu ya, terus kok bawa es balok. Iya, itu cuma itu sih. Baru kau teriak-teriak, saya orang gila ya, saya kasih kau 1 juta. Esnya kudu mencair Bang Andi, netes habis sampai di tujuan. Makanya saya minta dia punya uang muka dulu. Saya mau beli mobil yang ada dia punya freezernya, isi kulkas kan. Jadi saya serius ini Bani. Supaya jadi di kantor saya itu untuk dari jadi security. Jangan security, jangan terlalu rendah. Ya, kalau security kan saya bisa. Kalau satpam bisa. Kalau di security kan di luar negeri. Jadi tes pertama itu ada pertanyaan saya, berat mana kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Ya ilah, otakmu 1 kilo juga sama dong. Sama ya? Otakmu tuh tergantung otakmu. Kalau otakmu miring ya miring juga. Loh kok jadi ini kan wawancara. Iya. Anda ini kan dites. pertanyaan apa? Psikotes ini, psikotes. Ditanya dulu. Iya, tapi pertanyaannya terlalu enggak masuk di akal. Ini pertanyaan anak PAUD, ya dijawab saja dulu pertanyaan kedua. Lu diam. Pertanyaan kedua. Lu diam. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua Pak Niko, ya. Berapa harganya beras di Pasar Terong? 50.000. Kurang ajarnya. 11.000 di sini. Ditampung dulu. Pertanyaan ketiga, Bang Riko. Pertanyaan ketiga, tanggal berapa 17 Agustus? 1 hari sebelum 18. 1 hari sebelum tanggal 18. Oke. Lanjut Bang Hadi. Lolos nanti. Lolos nanti. Memang kau pikir kaleng-kaleng. Ya. Siapa nama presiden Soeharto? Jawab. Bapaknya Tommy.
Wah, pintar memang. Pintar dia. Cerdas ini Bang Andi. Kok pikir beleng-beleng apa? Iya iya, cerdas tahu Bang Andi. Salah Iya. tahu. Bang Andi keliru. Orangnya iya. Pintar ini Niko ini, Bang Niko ini cerdas. Kok Pertanyaan, pikir kadang-kadang- pertanyaan selanjutnya. Iya. Tanggal berapa hari Minggu pergi ke gereja? Tanggal 2. Enggak ada tanggal 2 hari Minggu. Kau salah lagi. Jangan dibantah dulu Kenapa ya. enggak ada? Kenapa enggak ada? Iya udah tanggal 2 ya. Iya Oke, baik. iya. Iya. Betul. Cerdas ini Bapak ini Cerdas. Berapa halaman kah itu? Berapa halaman buku pelajaran kelas 1 SD waktu kau sekolah pelajaran matematikanya? Berapa halaman? 12. Pinter dia, masih ingat dia, pinter dia. Loh, siapa dulu dong, iya kan? Saya juga bertanya, Bang Andi, saya mau bertanya juga satu. Iya, Pak Niko, Putra, Bapa dan Roh Kudus ada berapa? 4. Loh, pintar memang, pintar tahu cerdas. Pinter dia. Giliran di tes Tuhannya langsung beleng. Giliran di tes Tuhannya langsung beleng, toh? Tadi cerdas, pas giliran dapat Tuhannya langsung beleng. Iya. Loh, salahnya di mana? Masa dibilang ki beleng Bang? Nggak terima saya Salahnya Bang. di mana? Salahnya di mana? Saya bilang tadi Putra, Bapa dan Roh Kudus itu ada berapa orang di situ? Jangan dibantah Ya kan saya pertanyaannya bilang udah. 4. Udah dijawab Saya kan udah. bilang 4. Empat, Udah toh? dijawab. Oke. Udah. Masa nak bilang ki beleng Bang? Dapat apa, Ji? Kasih jelas ki dulu. Saya bilang tadi kan, Empat di situ kasih jelas ki itu. dulu. Biar dia Itu kan tahu. Saya bilang tadi, kan ada 11 orang yang ngomong sama saya begitu. 10 Ya enggak orang maksudku. gila. Jelaskan ke dia bahwa di situ 4 supaya dia enggak bilang ki beleng. Coba. Nggak perlu, dia mesti jelaskan ke saya di mana salah saya. Dia bilang saya salah, dia mesti buktikan kesalahan saya di mana. Orang Selanjutnya yang lah. menuduh yang membuktikan. Rekod. Orang yang menuduh itu yang membuktikan. Rekod tanggal berapa? Tanggal berapa? 25 Desember. 2 hari sebelum tanggal 27. Wih, pintar dia. Iya. Berapa hari 1 tahun, Pak Reko? Berapa hari 1 tahun, Pak Reko? Kalau tidak jatuh ke tempat tidur lagi, ya masih seperti yang dulu. Masih seperti yang dulu. Iya, dia jangan tempat tidur. Iya. Tapi tadi itu kenapa bisa 4? Penasaran saya, Bang. Nah, kalau dia bilang salah, dia mesti buktikan kesalahan saya di mana. Bapa, Anak, Roh Kudus. Abang katakan ada 4. Tanya dia, salah saya di mana? Dia kasih kurang lah. Saya punya salah di mana? Misalnya cuma 2, dia kurangi 2-nya dari mana itu kan? Saya ulangi. Oh, nanya dia tahu gimana? Saya ulangi kepala. Ya, 1 Putra, 2 Bapa, 3 Roh Kudus. 4 Baniko. Ya. Berapa disebut tadi? Lah, berarti yang 4 salah ya? Istilah kalau salah bisa dipakai lah. Itu ayo kok repot. Iya tahu. Tadi semua pertanyaan yang dia berikan ke pertanyaan tadi Bang Zuma, Bang Handi, kau jawab betul dengan dengan akalmu gitu. Nah, ketika saya bahas tentang Putra, Roh Kudus, kau jawab 4, padahal kau tahu aja sebenarnya. Gitu. Yang tahu otak saya itu kau otak saya. Ya tahu. Pak. Cocoki. Betul Baniko, betul. Iya. Memang dia bego. Oh iya. Jangan dipaksa otaknya orang. Ya itu. Oke. Putra, saya ulangi. Putra, 2 Bapa, 3 Roh Kudus. Ada berapa yang saya sebut itu? Kalau enggak salah, kalau salahnya aku 3. Tadi bilang 4. Tadi bilang 4. Saya kan bilang 4, ya kan? Terus dia bilang cuma 3 benar nih. Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Salah. Loh, selamanya yang memberi tes itu yang benar, ya kan? Jadi Pak Riko mengakui kesalahan. Ya kan kau bilang salah. Jadi saya bilang mau apa kalau kau menentukan tesnya ini? Jadi lolos enggak ini orang? Loloskan aja lah, kasihan kan. Siapa yang mau temani mereka di penjara nanti kan?
atau di rumah sakit jiwa, iya kan? Minta teman. Siapa yang mau temani mereka di rumah sakit jiwa? Mereka kan lagi cari teman di sana. Itu nih kau lihat itu, kau lihat dulu Alfi, apa itu? Dia nggak bisa baca, dia udah lupa. Dia udah Bukan baca. lupa. Bukan lupa. Apa? Saya tidak ingat. Matamu jereng, nggak lihat lagi. Saya bukan lupa, tapi saya tidak ingat. Bapak, Putra, Roh Kudus, ada berapa itu? Bapak, Putra, Roh Kudus, ada berapa di situ? Ada berapa oknum di situ? Cuma 2 yang benar di situ. Ya. Beleng-beleng. Gak apa-apa, 2 yang benar, yang satu salah. Yang mana yang salah? Betul. Yang apa? Terus itu ada nomor 3. Nomor berapa yang salah? Nomor 1. Oh, jadi nggak ada bapak? Aba itu Aba. Oh, abah. Aba Jadi itu Tuhan bahasa apa? Apa? Oh, Aba itu bahasa apa? Abah dengan Bapak, Iya. kau juga. Loh, tadi tulisnya Aba. Aba tuh orang Arab. Oh. Kalau bapak, Bapak, Orang Putra, Roh Indonesia. Kudus, ada berapa oknum di situ? Berarti Tuhannya dia orang Indonesia tahu bang. iya tahu. Ya, memang 3. Kau gimana caranya? Kau yang kasih soal baru kau tidak tahu. Cocok Orang itu. kasih soal tahu dulu. Oke, di mana Masa Bapak? jawabnya. Cocok itu tuannya, tuannya orang. Pintar, Ripale. Cocok tahu tuannya orang Indonesia. Nah itu Aba orang Sunda rupanya. Ya kan saya orang Sunda. Siapa ini? Aku harus sopan 8. Niko, Ya. jangan dulu dilepas itu itu bukunya tadi itu kertas, Bang. Tetap ditampilkan, Bang Alfi. Bang Alfi, tampilkan saja. Tidak usah nih. Itu kan konsepmu, konsep ketuhananmu. Di mana Tuhanmu di situ antara 3 itu? 3. Antara oknum itu? 3. Oh, berarti Tuhanmu 3. 3 satu. tahu bang. 1. 3 Saya tanya kau lagi. Oke, boleh saya tanya dikit. Jangan kau bertanya kau tersangka di sini, jangan kau bertanya. Tersangka kau, jangan kau bertanya. Berhubungan dengan ini. Ini kan berhubungan dengan ini, ya kan? Saya mau tanya. Ya kan? Soeharto itu siapa? Apa hubungannya? Loh, ini pertanyaannya nanti akan coba ke situ. Apa hubungannya? Tapi tergantung kemampuanmu sih, kemampuan berpikirmu, ya kan? Soeharto itu ada 3 kan? Pertama sebagai presiden, kedua sebagai istrinya suami Ibu Tin, ketiga orang tuanya Tommy. Orang sudah nggak ada orangnya, sudah nggak ada orangnya. Siapapun ganti nama deh. Soeharto kayak siapa, kayak Jasin Limpo kayak, iya kan? Ya, mau tapi yang pasti satu orang, satu objek. Mau dimarahi sama Pak Yasin lagi nih, sebut namanya Pak Yasin, mau dimarahi lagi nih orangnya. Makanya tuh kalau bicara tuh jangan sekedar. Pak Riko, kamu ngerti nggak? Pak Riko, coba kau artikan ini. Coba artikan nih. Tedong lotong mapancek, apa artinya? Apa tedong? Tedong lotong mapancek. Saya kalau lihat foto ini lihat tedong itu, lihat fotomu saya lihat tedong tuh kok mirip gitu. Hampir mirip lah. Itu tedong lotong mapancek artinya babi. Ya aku udah tahu. Kan saya kalau lihat babi tuh, lihat foto ini saya terbayang mukamu tuh loh. Kalau saya lihat ingat babi. Dia bahaya na mulut na. Bahaya na pakai mana teman na. Memang mesti begitu, kontra dipakai main. Ante kama makin bertingkah dia. Jomai suka tahu. Iya. Masa bilang teman begitu. Suka teman. Biasa gitu biasa sih. Jahat na tahu na. Naik ke belakang na teman na. Suka naik kan. Suka naik di teman. Iya nih kan dalek no ya kan. Makanya jangan coba-coba kalau masih otak tadi masih di bawah rata-rata. Pak Niko mau belajar dulu ikut kejar paket C. Kejar paket C. Pak Niko motor yang kau injau di situ di kampung. Bang Nantian ini sama Pak Frame. Kau bikin kotor-kotor saja Makassar. Ini apa ya? Ya matamu yang rusak makanya kau kotor. Ya kau nggak bayar pajak, kau hidup kau nggak bayar pajak, kau hidup. Matamu diperbaiki dulu. Kau nggak bayar semuanya. Kau nggak bayar pajak, kau hidup di Makassar makan. Ide, mata ke. Iya. Dede bahaya. Balas si anak muda iya tahu. Bedeng. Ban Niko to garing batu. Garing apa? Garing coto.
Otak negara. Dalek nu. Dalek nu, ero inji kok. Nah, makanya kau bikin soal, saya kembalikan soal itu dan kau tertindih sama soal itu. Kembali ke dalam. Iya, kembalikan soal itu ke kau. Istilahnya orang bumerang, ya kan? Apa orang bilang itu membuat apa orang macam kalau di sepak bola apa namanya itu? Tiang gawang. Nah, kalau kita apa bikin blender ya apa tuh? Sampai lupa lagi saya tuh. Penari latar. Ya, kalau kita main apa saja kan bumerang dia kembali lagi. Ya kan? Nah, dia bikin masalah, dia pertanyaan, masalahnya kembali ke dia. Offside. Satu oke, apapun saya deh. Yang pasti kalau kau buat lindungi diri dan jangan sampai apa yang kau tanyakan itu kembali ke kau gitu loh. Tabur tuai. Buat blunder. Jangan buat blunder lah, ya kan? Kalau belum siap berdiri berdiskusi dengan orang ya gitu. Memaksakan kau punya kemauan, kau kehendak. Begitu kita kembalikan mati lalang. Serangan balik. Iya, blunder kan? Itu karena mangka asal mati lalang kok. Iya. Mati lalang kok gondrong. Kaman Jo? Kau bawa ke main dam ya itu. Aku kasih mati di pojok kok, kan? Oh gitu. Iya lah. Jadi Bang Framing ini dikasih mati di pojok. Siapa? Bang Framing. Yang mana lagi? Ini yang Juma, baru datang. apa itu? Bedeng. Apa itu Juma? Bedeng apa itu? Bedeng. Apa itu Bang Hadi bedeng? God. Itu yang suka disampaikan oleh Ustadz yang dokter Ustadz yang suka. Oh, bedeng. Oh. Bedeng. Iya. Bedeng itu sama dengan kaleng-kaleng lah. Hendak dari harga lah. Kaleng-kaleng sama dengan dari harga. Oh. Iya. Ini kalau Bang Framing ini Katolik, Bang Niko. Iya, Katolik dari mana asalnya? Mbak Tiara ada Pak Dance. Sebentar, Pak Dance mau naik dulu itu. Saya turun dulu ya Bang ya. Bahkan tidak bisa turun. Dance siapa? Dance Momak. Ya ilah, jangan kasih ketemu dia. Saya nanti dia lari lagi loh. Nanti Kenapa? Dia lari, dia kalau saya nongol kemarin tadi malam saya nongol dia langsung kabur. Katanya kamu berjanji kemarin katanya mau syahadat sama Pak Dance. Justru itu saya bilang dia waktu ditanya sama saya, sudah muslim, saya alhamdulillah, mudah-mudahan tidak pernah. Bingung dia, ya kan? Karena sebenarnya alhamdulillah senang dia. Iya kan, senang. Dia pikir sudah jadi. Begitu saya sambung dengan mudah-mudahan tidak pernah. Nah, langsung dia diem. Berarti kau orang gila, nggak nentu kalau ngomong apa. Terserah, apapun kau bilang, yang penting kan saya jawab apa saya punya pertanyaan omongan. Begitu saya suruh dia tahajud dulu lah, tahajud. Dia juga bingung kan? Saya suruh istighfar, dia bingung. Saya suruh tayamum, dia bingung. Orang baru kemarin kok mau berdakwah ke saya. Ya ilah, amit jangan babu. Ini orang ini congornya ini. Lama-lama benar-benar nanti malam kau datang kau di cendrawasih kau kepala tok kepalamu. Bahasa dah. Aduh, berarti tahu lah. Rewa kok. Sudah mau nikah kan? Gak singkat belum nikah. Kasih kau pengen teleponmu paling. Berani kau kasih teleponmu sama saya? Nanti sebentar lah. Sekarang mau. Lagi rame ini sekarang. Tinggal kau sebut saja. Lagi rame. Saya nggak apa nomor teleponku. Dasar orang gila kau. Terserah mau gila kayak yang penting yang tahu saya gila kan cuma dokter atau teman satu kamar di rumah sakit gila. Nah kalau kau bukan dokternya mungkin kau teman satu kamar gitu. Sulit paling aku mau sholat dulu. Saya mau muntah dengar suaramu. Siapa mau sholat nih? Bang Handi siapa mau sholat? Bang Handi mau. Oke, lebih sholat aja daripada kau disolatin nanti kau pilih mana? Mau sholat atau disolatin? Iya tahu. Cara dikitahuan lah apa kah? Juma. Cara dia mentobos.
Iya, iya. Juma. Gimana Bang Premi? Ya. Saya mau comblangin kamu sama si Ica, gimana? Bisa? Wah, jangan sebut nama itu, kasihan Bang. Jangan. Cuma, jadi kau Iya. mau sholat atau disolatin? Jangan. Saya sudah Kau mau sholat. sholat? Bang. Saya sudah sholat. Kalau asar. kau Bang Handi yang atau dulu. kau mau sholat, kau mau di depan, ya kan? Disolatin di depan sambil baring, ya kan? Yang lain di belakang, di samping tuh. Kan tinggal pilih, sholat atau disolatin, di depan atau satu saf. Kalau di depan ya itu tadi, sambil tidur di depan. Tapi jangan begitu saya bangkit Anda sembah ya. Oh tidak, tidak ada tuh. Tidak Mana ada. tahu? Mana tahu ada mantan hari mayat gini- hidup kau hari tuhankan gini kan masih- bahaya. Kopi gini, apa sana di mana? tempatnya orang yang bawa kemenyan itu loh. Nah itu bisa. Kalau saya enggak reken itu. Lah, faktanya Mau bawa Yesus kemenyan begitu satu jadi ember, mayat, bunga kek. bangkit dia dituhankan. Gimana itu Bang Niko? Apa? Yesus mati jadi mayat, begitu bangkit dituhankan. Kan Iya, bahaya. terus kau mau gitu? Ya, Kau yang mau bahaya gitu? itu Anda, jangan sampai Anda menuhankan orang yang sudah mati. Oh, nothing. Nanti gimana? ya Faktanya kan begitu, Bang. Iya, faktanya gitu. Tapi Nah, iya, basicnya bagus dia lah. sudah berbuat sesuatu untuk itu. Maksudnya dengan cara terkutuk. Bukan dengan caranya dia punya bisa bikin apa mujizat. Macam kamu Mujizat mujizatnya apa? Mujizat apa? Mujizat mau apa? Mujizat apa? Jadi mayat bangkit langsung terkutuk dia. Ya, waktu dia masih hidup kan ada mujizatnya. Kalau kau apa? Mujizat di mana? Apa mujizatnya? Ah, Contohnya? Itulah tadi saya bilang tadi kan saya tidak pernah berdebat soal agama. Iya, tapi kan Karena Anda keyakinan bilang masing-masing. ada orang disolati atau yang sholat. Nah, bahaya itu kalau ada orang mati bangkit bisa dituhankan lagi nanti. Kalau bangkit, kalau bangkit kan, Tapi kan Petrus membangkitkan orang mati juga, Debita. Ya, itu Debita kan bangkit kalau langsung. Kenapa tidak Anda- dituhankan itu juga yang dibangkitkan Petrus? kalau Anda hakul yakin Anda bisa bangkit, hakul yakin. Ya semua manusia akan bangkit. Loh, saya tanya ya ilah mama mia Yes, kita putar-putar. saya juga akan bangkit dari kematian, pasti itu, pasti. Iya, terus pada saat siapa mau tuankan kau? Kalau semua sudah mati. Iya, itu dia bahayanya kalau sekarang tiba-tiba Kalau semua sudah mati kan tidak Anda mungkin. Tuhankan, itu yang bahaya karena itu sudah jadi contoh. Tidak, Anda salah. Anaknya orang begitu mati, begitu dia bangkit, dituhankan, itu yang bahaya. Iya, Bang. ada bangkit langsung mati langsung bangkit tidak ada. Kau bangkit Lah, nanti akhir itu zaman. Yesus katanya bangkit. Iya, langsung itu jadi dia Tuhan. dulu. Kau sekarang bisa enggak? Lah itu juga orang yang dibangkitkan Petrus, termasuk Iya, Lazarus, itu kan dia. bangkit juga. Kau Bagaimana bisa enggak? itu? Siapa yang bangkitkan kau? Siapa yang punya mujizat bisa bangkitkan kau? Yang membangkitkan manusia itu nanti di akhir zaman kan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Iya. Nah, terus? Nah sekarang kau mau bangkit kapan? Ya bangkit nanti di akhir zaman setelah kiamat. Akhir zaman kan udah terakhir, makanya semuanya sudah bangun semuanya. Ya itu dia Bukan makanya. Jadi jangan sekarang, menuhankan manusia yang bangkit dari kematian. Tidak usah baku gea sini, tidak usah baku gea ya toh? Bukan Tidak baku usah. gea, itu fakta Bang Niko. Yesus itu Tidak, adalah tidak, mayat tidak, yang tidak. bangkit dari kematian, dituhankan. Kan itu betul atau tidak itu? Lah iya, itu kan tadi saya bilang Nah, orang yang bagus, punya begitu. mujizat yang sudah di. Bagus, Anda mengaku iya. Nah itu orang Loh. cerdas, harus jujur. Terus apa wajahnya Anda tadi disuratkan? Ya takut aja banget begitu saya bangkit Anda tuhankan lagi. Iya siapa tahu mau? Bang Suma bangkit ki. Wah langsung disembah. Gimana itu? Disirami takut garam kok. Disirami garam kok. Dibilang Takut kuja aja. saya deh bangkit Ya, kalau langsung gak dituhankan ide malu-malu kuja. Disiramkan Anjay. garam kok. Disiramkan garam kok. Kalau kau bangkit. Takut ku iya kan? saya malam-malak kuja. Itu Mina bilang orang. Ada berita mengatakan begini. Para pemirsa, telah terjadi kebakaran di Pasar Senggol pada jam 2 siang tadi. Ditemukan 3 mayat melarikan diri. Nah itulah dia. Ada mayat Nah, iya. lari dari kubur. Jadi Tuhan. Itu kan gitu. Iya. Terus Hmm. disiramkan Nah, ini yang garam.
Ini yang saya takut terjadi sama Anda. Jangan sampai Anda berkhianat kepada Tuhan yang dibuat oleh Paulus. Nggak boleh, Bang Niko. Nggak boleh. Nggak usah Mi. Nggak usah Itu Tomo, anaknya Maria. Itu Tomo, anaknya Maria. Jangan ganti lagi yang lain. Tidak usah Mi kau berdakwah sama saya toh. Karena kau belum pilih air. Kau belum pilih air, saya sudah tahu. Iya. Kau belum pilih air. Tadi kan dia bilang tadi katanya, Bapak. Maka saya bilang, kapan saya jadi ibumu? Kapan saya kawin sama ibumu? Jadi kalau Nanti kita kan panggil tua bapak saya. orang itu berarti bapak kandung gitu ya? Loh bukan. Dia tadi bukan karena pembinaannya ke situ kan. Terus kenapa Antara harus nikah usia. sama ibu? Loh, lah iya, memang salah. Ya, Anda kalau dipanggil bapak masa langsung menikah sama istrinya orang? Itu Ya, makanya saya tanya tadi kan, saya tanya sama dia, kapan saya nikah sama ibumu? Kan pertanyaan juga. Jadi kan? Bang Niko ini dipanggil apa dan supaya tidak ditanya gitu? Tadi ada yang tadi bilang sampai saya bukan KW-KW loh. Masih yang tadi yang saya ngomong, yang dia bilang TKW. Masa saya dibilang TKW? Iya mana tahu. Makanya saya terus bilang ya ilah, saya bukan KW-KW. Tahu Ya, jadi tapi KW-KW itu? Tapi kan di akhir nanti kehidupan Bang Niko ini kan jadi mempelai wanita sama aja pun. Kita bicara terlalu jauh ke depan. Kita usah bicara orang punya Abang tahu keyakinan, nggak itu kitab Wahyu katanya itu adalah kitab pengungkapan. Jadi apa yang dinyatakan di situ itulah yang akan terjadi. Nah, yang saya bayangkan di sini kalau Bang Niko pakai gaun pengantin perempuan itu gimana modelnya? Itu dia, kembali lagi ke situ kan. Kembali ke situ itu, semua pertanyaan makanya Anda bilang, itu. jadi kalau Anda bilang KW-KW itu belum apa-apa. Nanti Anda menjadi mempelai wanita loh. Gaun pengantinnya itu loh. Corak apa kira-kira? Mempelai wanita itu kan urusan nanti ya. Iya kan? Dipikir dulu Bang dari sekarang. Apakah itu Anda jadi transgender atau gimana nantinya di sana tuh bagaimana? Ayo Zuma. Lucu nggak itu kalau Anda pakai gaun pengantin wanita? Lucu nggak? Bukan itu yang saya lucu tuh kok kau sibuk dengan saya punya masa depan. Lucu saya. Ini berbicara mengenai KW-KW tadi abang yang bilang KW-KW. Ya ilah. Anda nanti akan menjadi mempelai wanita. Ya ilah. Di kitab Wahyu begitu. Nyebut mas nyebut. Jadinya kalau nanti kita meninggal, Bang Niko kalau meninggal nanti bawa kisilet untuk cukur bulu betisna. Nggak bagus toh. Kalau kelihatan gaun pengantin baru berbulu betisna. Istighfar dulu kau, kan istighfar dulu. Tidak keren itu. Juma. Ya. Kalian tadi udah satu-satu. Kalau tadi ditanyain, nanti kamu masuk kemana? Nah, masuk surga kapan? Siapa yang bawa? Ya nanti lihat nanti, kata Juma. Terus tanya lagi sama si Niko, nanti jadi pengantin perempuan. Itu nanti lihat lagi nanti. Berarti satu-satu nantinya. Enggak. Kalau kami udah jelas. Udah jelas kami. Saya ngaku umat Islam itu nanti semua akan masuk ke Firdaus. Itu kami udah final di situ. Nah sekarang masalahnya kalian juga akan menjadi pengantin wanita. Nah, makanya saya bilang sama Mbak Niko, kalau mati nanti bawa cukur pisau silet untuk cukur bulu betisna. Kan enggak lucu kalau ada yang datang nanti mempelai wanita, mempelai laki-laki terus datang tamu undangan tak. Mbak itu berbulu betisnya. Kan enggak lucu, Bang. Ya, yang lucu tuh begini. Yang lucu tuh kenapa kalian terlalu pusing dengan orang punya keadaan yang belum tahu kapan. Kok pusing abang? Kita kan dialog tadi bahas itu. Iya, tadi kan bilang dari awal saya tidak mau debat soal agama. Tidak maksudku saya tidak bisa paksakan. Siapkan memang silet yang tajam. Dede. Kan masih kita di KW-KW kita bilang toh. Nah nanti bukan KW-KW lagi kan, tapi ya kita itu jadi mereka perempuan. yang bilang. Saya katanya jadi TKW. Saya kan cuma balas, cuma jawab. Ya mana tahu latihan kita kalian. Siapa tahu latihan. Ini ada yang bilang sama saya wanita. Mana tahu Abang Niko ini latihan jadi mempelai wanita kan bisa jadi tuh Bang. Ya kalau masalah mana tahu kan bisa saja. Saya tidak jawab atau bilang tidak betul. Selesai kan? Itu dia makanya. Ini ada yang jawab loh. Coba Bang kita praktekkan sekali-kali ke pasar Butung beli gaun pengantin baru kita pakai. Contohnya kau dulu Bang. Contohnya dulu kau. Nanti kalau ditanya Ki untuk apa itu Bang Niko? Ya untuk persiapan ini siapa Jeffrey kan ini? gitu. Apa dia bilang? Niko pakai kepala talang, makanya pintar tawa liciknya. Dede hebatnya pakai kepala talang.
Bukan tahu, dia mempelai wanita, teman-teman. Bukan kepala talang beliau ini. Dia adalah calon mempelai wanita. Dibalik lagi ke saya. Ya, ilah. Bilang saya TKW. Ya. Emangnya saya mirip kalian? Tidak, Ji. Maksudnya orang itu Anda akan menjadi calon mempelai wanita. Nah, siapkah Anda untuk cuma itu? Yang saya heran kok cuma 5 orang yang keroyok saya. Dulu biasanya ada tuh hari 9 orang, 8 orang yang keroyok saya. Enggak lah, jangan makin dikeroyok. Ini baru 5 orang. Nggak usah dikeroyok. Itu pun baru levelnya kejar paket C. Jangan makin dikeroyok. Itu saya dulu. Bagaimana itu persiapan tak untuk menjadi mempelai wanita nanti? Udah siapkah, Bang Niko? Jadi nanti nama Ata di sana bukan Bang Niko lagi ya, Mbak Niko. Mbak Niko, selamat pagi Mbak. Coba Beng, latihan Ki Beng. Nanti di sana kan begitu. Coba. Karena saya enggak tahu, pasti ditolak kan? Kalau Nggak bisa. Karena di Wahyu 21 itu kita menjadi mempelai wanita nanti. Jadi jangkian. Kalau saya tidak bisa gimana? Kalau nggak bisa, berarti kita nggak bisa jadi mempelai wanitanya. Ya, enggak apa-apa. Terus kalian ada masalah buat lu kalau saya nggak bisa jadi? Bukan masalah. Masalah buat lu. Masalah buat lu. Begini. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat memegang 7 cahaya, kan gitu. Marilah kita ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan. Nah, pengantin perempuannya itu Bang Niko. Kan begitu, iya, terus? Bang. Iya, terus? Artinya kalau Bang Niko nanti persiapan untuk menikah, harus latihan. Memang Pokalta kan tidak lucu tuh kalau dipanggil sama suami. Hai sayang. Hai. Gimana kabarmu? Baik. Nah, makanya kita latih memang Mi. Hai. Iya, terus kalau nggak bisa. Coba ikuti dulu Bang Niko. Hai. Iya, coba. Kalau nggak bisa gimana? Nggak bisa, harus bisa. Karena kita mempelai wanita, Ki. Jangan. Harus Ki jadi mempelai wanita. Dengarkan saya, ikuti. Hai. Orang supaya ikut dengan kalian punya pendapat. Ikuti saya dulu, Mbak Niko. Hai. Coba. Hai, tidak J. Sudah minta. Kasar Ki, nggak cocok. Nggak bisa lah. Kamu lagi cocok. Pilih jaki nanti suami kita kalau begitu cara tak. Ulang. Hai, yang lembut. Hai. Coba. Ini saya lagi baca nih. Niko pakai talang katanya. Jangan Mi dibahas itu, jangan Mi. Bilang gitu pelan-pelan. Hai, coba yang halus. Ya, itu Bang Niko sudah bilang la ilaha illallah. Iya, betul. Sudah Mi itu jangan Mi itu jangan Mi itu dibahas. Bisa. Persiapan untuk jadi pengantin malam pengantin. Ulang dulu. Kau mau. Hai. Coba ulangi, yang pelan. Hai. Kau mau, tidak ada ceritanya. Bagaimana ceritanya? Wahyu 21 nomor 9 harus latihan dari sekarang. Hai. Belai kayak kita dong. Coba. Hafal. Saya malah tidak hafal kitabku. Kau hafal sekali. Oh iya, karena saya penginjil. Coba Wahyu 29 nomor 21 nomor 9. Loh, ini penginjil yang sesungguhnya mengajarkan umatnya untuk menjadi calon mempelai wanita yang baik. Ini yang dibilang. Yang lembut. Hai, angkat Ki, kasih ke depan Ki bahuta yang kanan, angkat yang kiri, tangan kanan tak naik tos, setengah dikasih bengkok itu sikunya. Penginjil beleng-beleng dong. Agak melengkung tangannya sedikit. Beleng tuh. Dengar kok. Jadi itu tangan sebelah kanan modelnya kayak nomor 2, baru kita kasih goyang Ki dari belakang ke depan. Nomor berapa pun ada sambil ada suaranya gitu. Coba ulang. Tidak ada. Kau mau hubungan nomor berapa pun saya tidak ada hubungan dengan saya dan tidak ada hubungan dengan kau. Bagaimana tidak ada? Ini saya sudah mengajari Anda menjadi mempelai wanita. Saya ajari memang Meki. Coba angkat tangan kau boleh sembahyang 5 kali sampai 6 kali 7 kali pun sedikit. Terus apa boleh saya? Kita diayunkan dari belakang ke depan sambil berkata hai. Ayun, bukan ayung. Bukan ayun. Iya, coba. Hai, coba. 1, 2, 3. Memangnya saya bego macam kalian. Gimana ceritanya diajarin menjadi mempelai wanita? Coba yang kau pelan. Ada sertifikat mengajarmu? Tidak, ini Bible Wahyu 21 nomor 9. Parate dulu. Hai, bilang gitu coba. Agak saja, jangan usah paksakan ke kita.
Tidak, Bang. Tadi kan Anda bilang ngajarin deh. Jadi kita latihan, coba. Kau usah ngajarin. Seorang kau nggak ada aturanmu. Nah, ini mempelai wanita lagi yang satu Diam ini. aja, Bang Niko. Ini saudaraku si Hotang, kalau menjadi mempelai wanita itu harus lembut, nggak boleh koro-koroang. Apa dasar Itu kau? kan Nggak boleh merepet, nggak boleh merepet, harus lembut, halus. Ya, itu kan coba kau. coba si Hotang Ya kan? bersamaan dengan Mbak Niko, coba bersamaan 1, 2, 3. Hai, coba pakai eho sedikit di belakangnya. Ilmu takianya kau itu ilmu takia itu. Dikasih gelombang sedikit, dikasih gelombang sedikit di belakangnya. Hai, coba ulang 1, 2, 3. Tidak ada. Woi, bersamaan. 1, 2, 3. Diam aja dulu, Bang Niko, diam aja dulu, Bang. Coba kayak gitu, coba. 1, 2, 3. Si Hotang 1, 2, 3. Pakai eho agak lembut sedikit di belakangnya itu agak dikasih cengkok. Coba. Coba. Saya cakap kau. Iya kita ini kotor kau, Bro. Otakmu kotor. Makanya enggak laku. Wahyu 21 nomor 9. Teman-teman Chris dan anak-anak Theos ini nanti kelak akan menjadi mempelai wanita. Nah, sekarang kita latihan untuk kemudian berkata yang halus kepada calon mempelai pria. Coba. Yang lembut. Hai. Ya, halus lagi, yang lebih halus lagi. Hai. Nah, kasih cengkok sedikit. Hai. Gitu. Diam aja, Bang Niko. Nah, nanti kalau sudah mahir, kalau kalian itu sudah mahir naik ke kelas 2. Untuk melatih suara kita pakai lagunya boneka dari India. Hatiku gembira, riang tak terkira. Coba 1, 2, 3. Level begitu kok. 1, 2, 3. Ngomong aja tak benar. Ada kelas manusia kau enggak. Memang itu. Saya kalau lihat apaan sih ini kok merepet? Orang mau ngajarin kamu yang baik-baik, malah kamu itu merepet. Saya kalau lihat rumah ini, saya lihat babi saya di belakang itu loh. Iya. Masa ada babi ngajarin kalian Bible gimana sih? Enggak, saya kasihan babinya. Penginjil saya kok kasihan dibilang babinya. babi. Bukan kamu loh. Babinya saya kasihan. Bang Diko, penginjil itu nggak boleh dibilangi babi loh, berdosa. Tidak. Berdosa. Saya tidak bilang dia babi. Saya cuma bilang saya lihat dia. Pokoknya saya bayangkan saya punya babi. Orang yang memberitakan Injil itu nggak boleh dinistakan begitu, nggak boleh, dosa Kibo. Saya tidak bilang kau babi. Ngerti tidak bahasa Indonesia? Tidak boleh kita bilang orang yang mengabarkan berita baik itu ini berita baik. Kalian akan menjadi mempelai wanita. Nggak usah respon, Bang. Aku udah lama kenal si Juma ini, Bang. Jadi kalau penginjil Anda katakan begitu itu berdosa, tidak bagus begitu. Saya tidak bilang kau babi. Saya bilang kalau tapi saya sama lihat kau, aja, Bang. saya bayangin babi saya. Saya kasihan ini kan babi mengajarkan Bible. Bible itu kan berita kebenaran, berita baik, berita gembira. Bang Niko, nggak usah respon, Bang. Coba. Oh iya, Begini. Di dalam Wahyu 10 nomor 7, Yesus mempelai pria. Nggak usah direspon, Bang. Wahyu 21 nomor 9, kalian mempelai wanita. Nah, sekarang bagaimana caranya kalian menjadi mempelai wanita? Harus dilatih dari sekarang. Cara jalannya, caranya duduk, caranya duduk. Bagus, bro. Itu diajarin semua. Kau bagus. Nah, sekarang bagaimana caranya Anda bisa menjadi mempelai wanita? Kalau Anda itu tidak belajar dari sekarang. Coba. Kau enggak? Kau apa gunamu sekarang? Pengurus koinnya kau. Loh, kok larinya ke koin? Pakai. Nah, itu yang kasih koin itu kan istri saya, ngapain kau sibuk? Itu bini saya yang kasih koin, bukan dirimu, gitu loh. Jadi kamu gak usah khawatir. Ya, nggak usah sibuk karena bukan dari dompetmu saya ambil untuk kasih koin, dari dompetku sendiri gitu loh. Nah, sekarang ini dalil kamu akuin enggak bahwa kalian akan menjadi mempelai wanita? Kalian akuin enggak? Mandul kau. Mandul kau cakap. Kok jadi mandul? Dalilnya dengarkan ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Terakhir itu lalu ia berkata kepada aku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan.
Apa Nah, itu? kamu akan menjadi pengantin perempuan. Pengantin perempuan. Iya. Sementara Kutanya dulu Yesus kau, akan kan menjadi ada pengantin ngutip-ngutip laki-laki. Al-Quran. Wahyu 10 nomor 7. Kotor otakmu. Kok jadi Kau kotor? gak berguna kau. Ada TikTok berguna. Kok jadi kotor, Bang? Bagi-baginya duitnya. Nah, kau apa kau guna? Cakapmu aja besar. Kok jadi kotor gimana sih? Ini kamu percaya kalian akan menjadi mempelai wanita? Percaya atau tidak? TikTokmu kan? Ada TikTokmu kan? Tengok dulu sekali-sekali. Enggak, saya tanya berguna samamu, si Hotang, saudaraku yang cantik. Saudaraku yang cantik jelita. Kamu percaya enggak bahwa kelak nanti kalian itu akan menjadi mempelai wanita? Percaya atau tidak? Tadi kau suruh-suruh Bang Niko. Tadi kau suruh-suruh Bang Niko. Kau kasar kau. Makanya naik aku. Kau udah orang diam kau suruh-suruh. Enggak, maksud saya gini. Maksud saya gini. Kau besar, badanmu aja yang besar, tapi otakmu kotor. Begini. Bang, jangan serang fisik, Bang, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Kita kan cerita sesuai Bible. Saya membahas sesuai Bible. Hati diam sekali, 2 kali, 3 kali. Loh, saya membahas. Saya orang udah laki-laki membahas. dari yang di atas. Kenapa jadi kayak begini? Kenapa? Makanya tinggalkan agama yang membuat kamu malu gitu loh. Tinggalkan agama. Iya. Bro, kalau udah tua kita, akalmu menghargai orang ada. Jangan kau pakai di media sosial ini kayak nggak bernegara kita, bro. Ya, terus? Kau. Ya, siapa mempelai wanita yang disiapkan untuk Yesus? Siapa? Jawab dulu. Jawab dulu. Siapa mempelai wanita yang disiapkan untuk Yesus? Kok turun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak si Hotang? Si Hotang beli lipstik untuk persiapan kayaknya. Gaun pengantin. Ini dalil loh, makanya ditanya. Kalau dalil itu betul, Yesus itu akan menjadi mempelai pria, mempelai wanitanya siapa? Kan Kenapa kalian harus pikirkan yang bukan urusan Anda? Iya, siapa tahu Bang Handi juga mau jadi mempelai wanita, Bang. Bisa jadi kan? Nah, itu kan baru siapa tahu. Nah, jadi kalau tidak ditanggapi wes menang. Kalau tidak tanggapi diam aja. Oh begitu. Jangan paksakan terus ulang itu pengantin. Ya, kenapa? Kan? Tidak Nggak usah dipaksakan terus-terusan. Tidak bagus gitu. Ini macam sudah baca ceritanya. Siapa tuh? Datuk Museng dengan pengantinnya Mai Padepati. Tidak ada hubungannya itu, Bang. Ini kita berbicara mengarah ke situ, Pak. Itu mengarah ke situ. Itu ada yang panggil Ki di bawah Mbak Niko. Memang banyak yang panggil, makanya saya diam aja kan. Nah, panggil Ki sebagai Mbak Niko. Bagaimana nih tuh? Tidak apa-apa, Ji. Tidak apa-apa, Ji. Kan saya kan udah bilang, itu udah 11 orang yang panggil saya begitu. Sudah 11 orang loh ya, ingat ada 11. Nah, salah ya, kan? Itu kalau kita dipanggil sama panggilan Mbak. Saya sudah bilang, tergantung orang yang Mbak panggil. Tergantung satu server enggak. Ini ya, kan? marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan sebagai mempelai anak domba. Siapa itu mempelai perempuannya? Jangan kau tanya saya bukan penginjil. Saya hanya praktisi, bukan akademisi. Iya kan, kalau kita dilihat Matius 9 nomor 15. Iya, saya tidak lihat. Saya cuma tahu saya jalani. 35, Yesus menyatakan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Nah, mempelai wanitanya siapa? Saya harus belajar itu. Loh. Mempelai wanitanya siapa? Saya kan udah bilang saya cuma praktisi, bukan akademisi. Saya tidak belajar panjang itu. Apalagi belajar untuk menjelekkan orang lain, saya tidak pernah. Loh, kok menjelekkan orang lain? Ini kan dalil yang kita. Ini kan yang terjadi sama kalian di sini. Kalian belajar bukan untuk tahu, belajar untuk menjatuhkan pihak lain. Ini dalil yang kita bahas. Tidak usah banyak cerita lah. Kalian cari tahu tentang orang lain, Markus 2, Lukas 5, Matius 9.
Yesus mempelai lelaki. Iya, kenapa kalian mesti belajar agama orang lain selain untuk kalau bukan untuk menjatuhkan orang lain? Mempelai wanitanya siapa, Bang? Ya itu kok ulang-ulang kau terusan. Ya kan saya bertanya. Tuh sekarang itu istri ada 4. Istrinya siapa? Istrinya kan tadi bilang pengantin perempuannya, pengantinnya, iya kan? Nah susah karena perempuannya pengantin ada 4. Iya, siapa saja? Terus ada 4, dosa tanya lagi, apa lagi? Tuh. Kan cuma tanya namanya terserah lah, ganti nama boleh. Boleh namanya Yesus, Zuma, boleh namanya Zuma, boleh namanya Alfi, gitu, boleh. Maksudnya? Ya terserah kau. Loh, kok terserah saya? Kan iya, kalau pendapat kau 4 tuh. Markus 2 nomor 20, Yesus memiliki mempelai, dia adalah mempelai laki-laki. Nah, wanitanya siapa? Ada 4. Satu yang baru umur 9 tahun. Ada 4. Wih, ya. Hebat sekali itu. Memang hebat. Terus. Kalau di dunia itu namanya kawin siri. Oh, kawin siri. Iya. Artinya nutupin perselingkuhan, nutupin zina dengan kata siri supaya sah. Oh, itu yang banyak di mana di itu loh, di Bogor sana, di Puncak sana banyak. Oh, di situ. Sudah pernah ke sana enggak? Jadi di Bogor itu sebagai tempat tertinggi penyakit AIDS berarti ya? Saya tidak tahu, saya cuma tahu dia di sana banyak kawin siri. Kawin kontrak banyak. Ya masih mending karena mereka kawin daripada yang penyebab penyakit AIDS. Justru itu dikawinkan supaya nutupin Tapi semua. Tidak ada dalilnya, abangku. Ini tidak saya dalil. Mana ada dalil? Tidak boleh. Mana tidak ada. Tidak ada. Matius 9 nomor 15, Markus 2 nomor 20, Lukas 5 nomor 35, Yesus mempelai pria. Nah, wanitanya siapa? Saya kan bilang ada 4. Iya, maksudnya wanitanya siapa? Sebutkan satu coba. Ada 4. Iya, satunya adalah saya enggak pernah tanya. Enggak pernah lihat KTP-nya. Bukan Mbak Niko, bukan. Mbak Suma kali. Mbak sampai situ aja. Mbak sampai situ aja. Iya. Jadi minimal Bang Riko ini udah paham ya. Ternyata nanti Abang menjadi mempelai wanita kan gitu ya. Enggak. Anda siap-siap aja gitu. Nah, itu kan menurut kau. Loh, jadi bagaimana ceritanya ada pelaminan baru tidak ada wanitanya? Ya, kau lah. Pakai rok sana. Loh. Abang aja berpikir begitu, apalagi saya. Makanya, ya, apalagi saya. Kau wajar. Abang aja berpikir begitu, apalagi saya. Loh, itu bukan karena saya. Level kau wajar. Level kau itu memang di situ aja. Level kau itu pembantu aja ya kan, pembantu. Dan jangan saya ketawa lah. Karena levelmu level pembantu, bukan level anak. Oh gitu. Jadi kalau kita ini anak, makanya kita panggil bapak. Kalau kalian gitu. bukan. Ya kan? Syukur kalau kalian diterima. Kalau kita kan anak ya. Sejar-jarnya orang tua pasti anaknya dia kalau minta ayam dikasih ayam, tidak mungkin dikasih tikus. Ya bahaya itu kalau anaknya yang dijadikan mempelai wanita, bahaya. Ya terserah kau lah. Loh, ini kau kan bahaya. Anaknya dijadikan mempelai wanitanya, bahaya loh itu. Buat kita sih tidak. Allahu Akbar. Buat kita sih, apalagi ponakannya kan atau istrinya, ponakannya punya istri. Enggak masalah. Yang penting bukan anaknya lah jadikan istrinya. Loh, apa bedanya? Anaknya siapa? Anda kan mengaku sebagai anak Tuhan, anaknya Yesus. Nah, Yesus mempelai pria, anaknya mempelai wanita. Berarti anaknya temani menikah. Nah, kalau saya tanya kok, Bang. Kalau anak tangga itu anaknya tangga ya?
Anak tangga itu ya itu istilah aja itu. Siapa bedanya kau? Memang sapi kau loh. Iya cocok. Betul kau. Cocok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan cocok. Memang masalahnya Anda akan menjadi mempelai laki-laki. Itu yang jadi masalah. Iya. Terus masalahnya tadi kau bilang masa mau nikah sama anaknya. Maka saya bilang anak tadi itu contohnya anak tangga. Apa tangga punya anak? Kau bilang itu istilah. Begitu saya jawab istilah, kau jawab istilah. Ya, terus apa bangganya Anda kalau Anda mengatakan diri Anda anak Tuhan? Apa bangganya Anda? Iya. Apakah sama bahwa Anda itu adalah anak tangga gitu? Berarti kan tadi kita berarti Anda anak tangga di rumah. Kalau kalian kan bukan masuk di rumah. Anda masih ngetok pintu di luar setengah mati mau masuk. Nah, Matius 22 nomor 2, hal kerajaan apalagi surga. Kumpul semua tuh. Seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, untuk Yesus. Kan gitu. Gini, kau kumpul aja semua ayat-ayat yang kau banggakan. Kumpul aja semua. Terus? Ya, kau ngomong di sini. Iya, enggak. Ini sementara kita belajar, toh. Kumpul, ya bagus lah. Belajar dulu ya. Kalau udah pintar baru tahu saya ya. Iya. Nah, makanya saya tanya mempelai wanitanya siapa? Ada 4 kan tadi saya bilang. Di mana itu tertulis? Enggak usah tulis, Masa mesti tulis? Berarti Anda ngarang bebas. Loh, bukan ngarang bebas. Tidak tertulis. Mana itu? Kita tuh sebagian besar sudah tahu jalan jawabnya. Cuma kalau kita salah ngomong dengan salah pendapat, salah asumsi dan kalian, itu masuk laporan 5 tahun penjara loh. Di lapak tua kali. Kau lagi di lapak tua kan ngomong 5 tahun penjara. Tapi kalau kalian berbuat omongan yang sama, kalian pikir itu biasa. Kalau kita ngomong yang sama, kalian pikir menghujat, menista. Ini tidak menghujat. Ini saya bertanya mempelai wanita. Memang nanti sudah laporan. Tidak, memang tidak. Nanti gitu saya sudah kejebak, lapor selesai saya kan. Mempelai wanitanya kan siapa? Kan Yesus mempelai laki-laki. Iya, ada 4 wanitanya siapa? Lagi. Ada 4. Di mana tertulis? Bentar. Nggak usah ditulis deh, nggak usah ditulis. Berarti ngarang bebas. Mau pun ngarang bebas terserah. Waduh, bahaya ini. Wahyu 21 nomor 2. Ini kan mau menjebak, mau menjebak orang Kristen supaya masuk penjara. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga, dari Theos, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Itu kan dalil dalam kitab. Ada dalilnya, kita baca. Tidak ada istilah dalil. Dalil ilmu pengetahuan. Itu dalil. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepada agama itu ada pengetahuan. Mempelai anak domba. Ini pengantin Apakah perempuannya siapa? Agama itu ada pengetahuan. Pengantin perempuannya ini siapa, Bang? Ada 4. Di mana tertulis itu? Saya punya imajinasi lah. Selesai sudah. Supaya putus cerita. Bang, gantian Marlon dulu ya. Masalahnya kalau saya ngomong, kami orang Kristen salah ngomong, masuk penjara. Salah ngomong gimana? Makanya bicara yang benar, Bang. Jangan salah ngomong. Jangan jawabannya sama. Nah, sama seperti Anda mengatakan 4. Itu tertulis di mana? Anda karang-karang, ya ditangkaplah Anda. Berarti asumsi. Kalau saya kan dalil. Wahyu 21 nomor 9. Marilah agama kesini, itu bukan ilmu. aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan. Agama itu bukan ilmu. Anak domba. Yesus ini anak domba. Mempelainya Yesus. Nah, pertanyaannya siapa yang menjadi mempelainya? Agama itu bukan ilmu agama. Dalil itu hanya digunakan di ilmu. Agama itu bukan ilmu. Nah, ini coba Saudara Marlon mungkin bisa jawab. Siapa mempelai wanitanya nanti ketika Yesus pengantin di kitab Wahyu? Kalau sepengetahuan saya yang dimaksud mempelai wanita di situ bisa dimaknakan sebagai gereja ataupun umat manusia itu sendiri. Masa iya Yesus menikah dengan gedung, Bang? Waduh. Nah, itu kan. Saya tanya balik. Itu. Bentar Pak Niko, saya tanya balik, Bang Zuma bisa? Boleh. Apakah Bang Zuma meyakini bahwa Muhammad adalah kekasih Allah? Ya, betul. Nah. Betul. Siapa yang perempuan?
antara kekasih di sini artinya orang yang intim, orang yang itu akrab. Bang Zuma. Beda. Kalau di kitabmu disebut perempuan, mempelai wanita di situ. Jadi disebutkan wanita. Disebut wanita di sana. Disebut wanita. Ayo, kekasih dengan wanita itu beda. Ayo. Oke ya Bang Zuma ya. Apanya yang oke? Nah, ini mempelai wanita berarti... Siapa mempelai wanitanya? LGBT itu. Tadi Anda mengatakan Yesus mempelai pria, gereja mempelai wanita. Yesus menikah dengan gedung. Ya ampun. Muhammad itu kekasih Allah bukan? Iya betul. Kekasih itu siapa apa? Yang perempuan? Kekasih itu ya, apa? Kekasih itu apa dulu? Orang yang dikasihi. Kekasih itu orang yang dikasihi. Kasihilah Tuhanmu. Berarti di situ ada kasih. Mempelai wanita itu apa? Oke Bang Zuma. Bang Zuma sama yang tadi anak tangga itu. Nah coba di dalam kitabmu itu ada mempelai wanita, beda Bung. Oke. Allah itu maha pengasih. Jadi orang-orang yang dikasihi itu adalah kekasihnya, orang-orang yang dikasihinya. Itu konsekuensi kalau nalar itu nggak main gitu. Kamu yang nggak main, giliran dikatakan kekasih Allah, Anda mengatakan ada perempuan di sana. Padahal Allah itu maha kasih. Ayo. Allah itu maha kasih. Mempelai wanita, kamu tafsir itu mempelai Mazmur wanita 30. Oh nggak bisa. Karena Yesus itu nggak bisa dong. Sekarang Yesus pria atau wanita? Yesus pria atau wanita? Saya nggak bisa. Yesus itu laki atau perempuan? Jawab dulu. Yesus laki atau perempuan? Menafsirkan itu, terus saya tidak perlu tafsir. Yang disunat di Lukas 2 nomor 21 itu adalah nonotnya Yesus. Berarti dia laki-laki kan? Selesai. Laki-laki atau bukan? Selesai Bang Zuma. Iya selesai. Udah turun kalau udah selesai. Zuma dari bapaknya Zuma. Silakan. Jawab Zuma. Katanya sudah selesai. Katanya sudah selesai tadi. Kalau mau nangis aja dulu di pojokan. Betul. Tadi bilang nggak begitu. Tadi bilang begitu. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan ini adalah kekasih Tuhan. Apa masalahnya? Ayo. Terus tadi bilang anak Tuhan tuh siapa anak Tuhan? Ya anak Tuhan itu Yesus karena dia lahir dari Roh Kudus. Itu konsepnya agama kalian. Gitu masa loh. Bapak mau kawin sama anaknya loh. Tadi kan kalian kan mengaku, Abang tadi ngaku sebagai anak-anak Tuhan. Yesus Tuhan. Kalian adalah mempelai wanitanya. Berarti ayah, bapak menikah dengan anaknya, kan begitu, Bang? Ayo. Belajar dulu semua, belajar dulu. Jangan sampai kayak si Morlan muncul di sini tapi ketabok. Gitu loh, Bang. Kau apa ya? Kau enggak ketabok? Enggak dong. Apanya yang ketabok? Apanya yang ketabok? Tadi kan kau bilang sama saya. Terus saya bilang, kita ini kan panggil Bapak. Terus kau bilang, jadi Bapak kau sama anaknya. Iya. Kan jelas tuh. Kan kalian mencari mempelai wanita. Itu cuma istilah. Itu cuma istilah saya bilang. Ya, berarti istilah sudah. Berarti istilahnya Anda adalah mempelai wanita. Istilah juga kan? Lihat itu masalahnya. Terus masalahnya di mana? Nah, Anda akui enggak bahwa Anda adalah dalam istilah mempelai wanita? Anda akui enggak? Tadi kalau bilang istilah sudah perlu pengakuan. Enggak ya, itulah hebatnya itulah hebatnya pengikut Paulus, licik dan cerdik. Itu hebatnya kalian seperti ular. Ya. Tidak mengakui pengakuan. Anda mengaku enggak bahwa Anda ini adalah mempelai wanita nanti? Gini, kau ngakui enggak bahwa kau kotak-katik agama orang untuk menjatuhkan ya? Loh. Kok jadi kayak ketawa? Kok jadi otak-atik? Memang kan. Nah, tunjukkan dulu larangannya di dalam kitabmu untuk dilarang dipelajari oleh umat lain. Tidak perlu saya jelaskan. Tidak perlu saya kasih tahu sama kau saya punya agama. Tidak perlu. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Apa tidak ada hubungannya? Saya mau nyembah itu batu apa beritanya di kitab kalian, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Iya. Ya kan gitu. Terus berarti saya punya hak juga untuk belajar Injil karena saya juga makhluk. Nah, terus kenapa Anda kau makhluk ya? Kau makhluk ya? Iya dong. Loh, tadi kan penampakan. Nah, kan mulai ngaco. Nah, iya. Jawaban tuh kalian macam kalian tuh enggak perlu harus lurus.
Karena kalian tidak pantas. Karena memang tahu perintahnya itu di dalam kitabmu adalah cerdik seperti ular. Ular itu setan. Betul nggak? Berarti kalian harus cerdik seperti setan, betul? Terus? Maksudnya, tahu nggak maksudnya itu? Belajarlah ilmu takia. Belajarlah ilmu takia. Takia itu adalah dusta. Berarti Anda harus dusta, betul? Sesuai dengan belajar kan? Sebagaimana kamu belajar kan? Nah itu dia makanya. Dan kamu kasih belajar tentang dusta kan? Iya memang kitabmu kan begitu bang. Udah diajarkan dalam kitabmu itu harus berbicara tentang Yesus meski dengan cara palsu atau mengelabui. Kan ada perintahnya kan, betul nggak? Ya itu kalian kan? Loh itu di dalam Bible kalian mengajarkan begitu. Iya takia tentang itu kan Yesus takia, kan? Meskipun diberitakan dengan maksud palsu di sini mengelabui atau jujur, aku tetap bersuka cita. Betul nggak ada dalilnya di dalam kitab kalian? Tidak ada, tidak ada. Kalau ada gimana? Tidak ada. Kalau ada gimana? Tidak ada. Kalau ada Jangan bagaimana? buat-buat. Jangan buat-buat. Kalau ada bagaimana? Tidak ada. Masa saya mau akui ada kalau tidak ada? Kalau ada bagaimana? Tidak ada. Kalau ada gimana? Tidak ada. Enggak, maksudnya kalau ada berita itu gimana? Tidak ada. Berarti kayak buat-buat aja. Apa? Malu nih kau yang malu dong. Loh, kalau dalilnya ada gimana? Saya tidak percaya dalil. Dalil itu untuk ilmu. Dalil itu untuk ilmu. Tahu enggak ilmu? Enggak, saya pernah sekolah enggak? Dulu. Tentang Yesus Kristus itu kalian beritakan bukan dengan ilmu. cara mengelabui tidak pakai dalil. Ataupun cara tidak pakai dalil. Ilmu agama itu bukan ilmu. Itu tetap bersuka cita. Itu betul atau tidak ada dalilnya? Betul enggak? Saya tidak baca itu, saya tidak tahu. Iya enggak. Betul enggak? Ada tidak atau tahu, tidak saya ada? tidak baca. Tadi katanya tidak ada. Yang saya tahu di kita Kristen tidak pakai dalil ya. Tidak pakai dalil. Agama itu bukan ilmu, bukan ilmu agama. Jadi itu dalil kitab Anda itu tidak berguna. Tidak ada dalil, tidak ada istilah dalil. Itu dalil istilah kalian. Jadi data-data di dalam kitab kalian itu mana di Kristen tanya pendeta manapun juga apa istilah dalil enggak? Jadi dia pakai istilah apa? Nah, firman Tuhan aja, enggak perlu dalil. Firman Tuhan, yakin? Sekarang saya tanya. Aku yakin. Oke. Baik. Ketika Yesus diceritakan dalam kitab saudara mengambil istilah peribahasa, itu firman Tuhan atau peribahasa yang diambil, yang dikutip? Nah tadi kalau orang tadi apakah dia firman Tuhan atau peribahasa? Iya. Yesus mengutip firman Tuhan. Apa peribahasa? Firman Tuhan sudah itu saja firman Tuhan kan selesai. Tidak. Bukan dalil itu, bukan dalil. Yesus mengutip. Tidak ada dalil, Pak. Yesus ilmu itu agama itu bukan ilmu. Agama itu bukan ilmu. Agama itu bukan ilmu. Amsal 3 nomor 5. Bukan ilmu. Aduh, bingung Anda ini, bingung. Memang kau bingung karena kau enggak jadi saya yang bingung? Pemikiranmu. Kok jadi saya yang bingung, Bang? Apalah yang bingung? Tidak bingung saya malah ketawa aja. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Ya. Yesus mengatakan tentang peribahasa di dalam kitab. Sudah kalau itu peribahasa aja kan selesai. Berarti kitab Anda bukan firman Tuhan. Terserah menurut kau. Kok jadi saya? Terserah menurut kau. Iya kan? Jadi saya. Tadi kan saya bilang terserah kau. Kau mau bilang firman Tuhan, alhamdulillah. Kenapa iya jadi kan? saya, Bang? Kalau kau bilang Alkitab saya firman Tuhan, alhamdulillah. Tapi kalau Alkitab saya kau bilang bukan firman Tuhan, itu kelewatan. Loh, bagaimana Anda mengatakan kelewatan? Sementara itu adalah terjemah. Terjemah itu bukan firman Tuhan. Sudah, kalau kau percaya, saya tadi bilang kalau kau percaya, alhamdulillah kan. Sudah itu aja selesai kan. Apalagi? Ya, bukan begitu, Bang. Bukan begitu gimana? Pertanyaan saya kan jelas. Anda mengatakan tidak ada dalil dalam kitab saudara. Bukan begitu? Iya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan tidak ada dalil lalu isinya firman Tuhan. Kan gitu tadi. Nah, sekarang ternyata Yesus itu mengutip peribahasa, bukan firman Tuhan. Ya sudah. Berarti kitab Anda adalah berisi juga. Kalau peribahasa itu saya anggap firman, kalau dijadikan firman,
Itu terserah saya. Anda masih mau pakai itu terserah Anda kan. Kok Anda yang repot? Ya, bukan masalah repot atau tidak ini. Contoh misalnya di dalam Yohanes 7 Yohanes 4 nomor 37. Sebab hal ini benarlah peribahasa yang berbunyi begini aja. Dan yang lain begini aja. Ini firman Tuhan atau peribahasa? Jawab. Oke, gini saya tanya, kau percaya enggak itu? Ya saya percaya ini tulisan. Sudah, kau masuk Kristen aja, selesai masuk Kristen aja, sudah. Saya tidak percaya ini firman Tuhan. Sudah, kau masuk Kristen aja. Saya percaya ini peribahasa. Sudah, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lainnya menuai. Nah, pertanyaannya, ini firman Tuhan atau peribahasa? Ya sudah, kalau kau percaya itu firman Tuhan, ikut masuk Kristen aja deh. Saya percaya kalau kau ini tidak percaya, sudah, enggak usah. Repot amat. Makin kental begonya kalian tuh loh. Gitu ya Bang ya? Iya. Karena hanya orang bego yang mau urusan orang. Usil. Loh, perintahnya beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Iya. Jadi saya harus aja lah. Selesai toh. Sudah kau perintahkan aja. Tapi saya tidak mau terima apa adanya. Saya harus protes ini. Sudah. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang berbunyi yang seorang menabur dan yang seorang lainnya menuai. Ini firman Tuhan yang dikutip atau peribahasa? Jawab. Kalau kau perintahkan, kalau kau mau ikuti perintah itu mengabarkan firman, ikuti aja. Kalau mau. Tidak mau ya sudah. Bukan begitu, Daeng. Ini apa lagi? Yesus ini mengutip peribahasa atau mengutip firman Tuhan? Iya. Jawabannya? Terus, tadi saya bilang kalau kau mau anggap itu firman Tuhan, ya anggap aja firman Tuhan, selesai. Bukan saya, Bang. Abang lah. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur yang lainnya menuai. Ini firman Tuhan atau bukan? Saya kan tadi udah bilang itu firman Tuhan. Terus di mana dikatakan di ayat ini firman Tuhan? Sementara di sini sudah mengaku ini peribahasa. Saya bukan praktisi, saya tidak hafal mati-matian satupun juga. Saya bukan akademisi ya. Saya ini praktisi. Praktisi apa? Agama. Ya, kalau praktisi agama harusnya tahu dong. Makanya saya akademisi bertanya. Kerjaan tuh akademisi itu, Pak. Makanya sekolah di mana sih? Sapi betul. Aduh. Sekolah di mana kau? Bagaimana Anda dikatakan itu akademisi? Akademisi itu berarti orang yang memiliki pendidikan tentang agama. Makanya saya tanya. Itulah, makanya saya tanya. Kalau Anda punya pengetahuan tentang agama, saya tanya tentang agama Anda. Yesus berkata, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Pertanyaan saya, ini peribahasa atau firman Tuhan? Saya tadi bilang, kalau kau anggap firman Tuhan, karena saya anggap firman Tuhan. Bukan sayanya, andanya. Iya, saya. Anda ketika menggunakan akal membaca dalil Yohanes 4 nomor 37, dia jangan sebut dalil. Ini dalil ini. Bagus saya katakan dalil daripada dalih ya. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ini peribahasa atau firman Tuhan? Kalau menurut saya itu tetap firman Tuhan. Yang peribahasa sudah difirmankan jadi firman Tuhan. Tapi kalau kau tidak percaya, loh ya. Loh, apa? Ini sudah tertulis. Ini sudah tertulis benarlah peribahasa. Lu kok Anda bisa mengatakan itu firman Tuhan? Kalau apa saja peribahasa sekalipun kalau dijadikan di firman ya firman aja, firman ya kan? Imani aja Bang ya. Tadi saya. Artinya imani aja ya gitu Bang ya. Nah itu sebenarnya kembali ke kau. Kok jadi saya? Kalau saya ini lawakan ini, Abang lah. Apa? Ini lawak-lawak ini. Oh, sama ini orang cuma bercandaan, maka saya sambil ketawa. Iya, makanya saya tanya sama Abang. Makanya ini saya siap dikeroyok oleh 5 orang macam kalian. Tuhan. Ini peribahasa. Makanya 5 orang kalian mau keroyok saya tidak pusing. Memang sapi ya kok sapi. Orang gila dikeroyok 1 juta, orang gilanya memang nggak pusing Bang. Nggak usah dipamer kalau itu, nggak usah dipamer. Yang salah itu orang gila. Kalau Anda itu tidak gila pasti Anda malu. Tapi kalau Anda tidak malu berarti Anda orang gila. Ada orang gila. 1 Korintus 4 nomor 10 Kristen itu orang bodoh. Betul. Betul. Begitulah. Betul. Bagus Anda akui. Karena kalian lebih bodoh. Loh, enggak ada dalilnya. Loh, harus berdalil. Mana dalilnya? Di mana dalilnya kau? 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen itu orang bodoh. Ya.
Karena kalian lebih bodoh. Karena kalian lebih bodoh. Mana dalilnya? Nah itu udah tanya. Saya bilang tadi. Buat saya tidak ada dalil, tidak ada. Mana ada dalil? Katanya akademisi. Bukan akademisi, saya praktisi. Iya, katanya praktisi. Kalau Anda praktisi, mana ada dalil? Saya kasih tahu kau, Deng. Tidak ada istilah dalil itu. Kau dibolehkan bodoh-bodohi. Ya udah istirahat dulu, nanti jadi mempelai wanita. Ingat pesan saya, latihan kiruba itu nada-nada suara tadi. Hai, kayak gitu-gitulah. Kau mesti rubah otaknya otakmu. Loh, dinasehati kok malah kayak gitu. Bang Niko, kita sebagai orang Kristen kalau direndahkan itu akan ditinggikan. Jadi tidak perlu Allah kita tidak perlu dibela. Sekarang yang merendahkan Anda siapa? Saya atau dalil kitab Anda? Jawab. Begini Mas, tunggu. Roti kematian yang merendahkan Anda, saya atau kitab Anda? Bang Zuma, saya bermaksud, saya hanya menasihati saya punya teman. Ya nasihatilah bahwa kalau kita direndahkan oleh Bible kita sendiri, sabar. Bang Zuma cuma menjelaskan. Cuma diam dulu lagi tuh. Iya, satu-satu. Tadinya saya dengan mereka ini sebelum Zuma masuk, bercandaannya bercanda. Ya kan, karena kita sama-sama dari Makassar gitu loh. Terus mulai masuk ke hal yang agama, saya sudah bilang saya tidak mau berdebat soal agama karena itu kepercayaan masing-masing. Tapi Anda praktisi agama. Cuma ini merasa hebat, dia bawa ke situ terus. Tapi tidak pernah menang. Hebat. Saya membahas. Tunggulah, diam dulu kau. Tapi tidak pernah dia menang. Selamanya jadi blunder, dia terus yang kalah. Dia paksakan dia punya asumsi ke saya. Saya tidak mau, saya cuma bilang masing-masing aja lah kan. Masing-masing. Dia paksakan terus termasuk firman Tuhan tadi. Saya sudah bilang kalau kau percaya firman Tuhan itu firman Tuhan ya percaya aja. Kalau percaya itu adalah peribahasa ya jalankan aja. Memang tertulis peribahasa di situ. Sampaikan firman Tuhan. Jangan dikasih pusing roti kehidupan, tambah pusing nanti dia jadi berubah jadi dia sudah monitor. Tadi sudah saya kasih pusing silsilah Paulus. Saya tidak pernah pusing dengan kamu Zuma. Ya udah silsilah Paulusnya udah selesai PR-nya. Silsilah Paulus sudah selesai PR-nya. Belum. Silsilah Ismail sudah selesai PR-nya. Loh kok jadi Ismail? Emang Ismail itu dikatakan rasul? Emang Ismail itu ngarang surat? Kita bicara Zuma, kamu tidak beberapa Anda bicara data, iya, tapi Anda sendiri tidak mengerti metode dalam penelitian data itu. Saya udah kasih data kan tadi. Zuma. Orang semua nyimak, ribuan orang yang nyimak. Anda harus mengerti metode penelitian di dalam data. Mana datanya silsilah Paulus? Mana? Bagaimana saya bisa membicarakan sebuah data sementara di dalam kitabmu tidak ada saksi-saksi yang menjelaskan tentang saksi itu tidak ada. Saya bisa mempercayai gimana? Saya nggak minta Anda percaya. Saya tidak minta Anda percaya. Saya cuma minta data silsilah Paulus. Terus saya juga cuma minta data silsilah dari Ismail itu apakah termasuk keturunannya Yakub, keturunan Yusuf? Anda tidak menjawab itu. Keturunan Salomo, Sulaiman, bukan Sulaiman. Si Ismail bukan keturunannya si Sulaiman. Si Ismail itu bukan. Anda tidak menjawab itu. Bahkan Anda membiaskan dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Ismail ini keturunan siapa? Ya saya tidak tahu itu keturunan siapa. Tetapi yang dijanji itu keturunan Abraham. Tetapi apakah Ismail yang dijanjikan? Bukan Ismail yang dijanjikan. Sekarang yang anak tunggalnya Abraham siapa? Anak tunggalnya Abraham siapa? Ayo. Allah tidak berhubungan dengan Niko, coba kita bandingkan ini orang waras dengan orang tidak waras. Coba ya, perhatikan ya Pak Niko ya. Saudara Roti, saya tanya sama Anda, anak tunggalnya Abraham siapa? Anak tunggalnya? Ya saya bilang Ishak, anak yang dijanjikan. Ya karena Anda mempercayai Sulaiman kan gini ya, Zuma. Anda mempercayai Sulaiman sebagai nabi kan? Parah. Gini Zuma. Parah. Zuma, Anda diam dulu Zuma. Gimana Anda suruh saya diam? Saya tanya anak tunggal, ngerti nggak? Anak satu-satunya Abraham yang pernah duduk sebagai anak satu-satunya Abraham itu siapa? Ishak atau Ismail? Jujur, pakai akal dulu. Pakai akal saya yang dijanjikan adalah Ishak. Bukan masalah yang dijanjikan. Saya tanya kepada Anda, anak yang pernah duduk sebagai anak tunggal itu siapa? Anak yang pernah dengar. Perintahnya, ambillah anakmu yang tunggal.
ambillah anakmu yang tunggal. Siapa yang pernah duduk sebagai anak satu-satunya? Ishak atau Ismail? Di kitab Anda ambillah anak yang ditunggal, tetapi anak yang dijanjikan itu dari Sarah. Mana dalilnya? Ambillah anakmu yang dijanjikan. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Allah berhubungan dengan keturunan Saya tanya kepada Anda, ambillah anakmu yang dijanjikan tertulis di kitab mana? Ismail itu boleh anak dong, haram. semua tertawa. Ismail itu anak haram. Cuma modal ketawanya. Iya, Ismail anaknya. haram. Mana perintahnya? Ambillah anakmu yang dijanjikan. Mana coba? Tunjukkan ke saya. Buktinya, saya buktikan dalilnya. Ya, silakan. Dalilnya adalah Anda mempercayai Sulaiman sebagai nabi, Daud sebagai nabi. Kenapa larinya ke Sulaiman? Kenapa larinya ke Sulaiman? Yang saya minta, saudaraku yang beleng-beleng, saya minta mana dalilnya perintah untuk mengambil anak perjanjiannya? Mana? Pertanyaan saya, Anda tidak bisa menjawab. Anda mempercayai Sulaiman. Silsilah Paulus Anda nggak bisa jawab. Anda mempercayai Sulaiman, Anda mempercayai Daud, tetapi Anda mengingkari Sulaiman itu bagian daripada Ishak, Yakub. Aduh, terlalu jauh, saudaraku, terlalu jauh. Anda berkata terlalu jauh. Yang dijadikan sebagai anak yang ingin dikorbankan ini, anak tunggal atau anak perjanjian? Jawab. Yang diperjanjikan itu adalah Ishak. Yang diperjanjikan betul, tapi yang diminta untuk dikorbankan anak perjanjian atau anak tunggal? Jujur. Tetap Ishak. Yang dikorbankan adalah Ishak. Jangan pakai jurus Paulus. Saya minta kamu tunjukkan dalilnya. Ambillah anak perjanjianmu itu. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Dalilnya adalah mana dalilnya ambillah anak perjanjian itu? Mana dalilnya ambillah anak perjanjian itu? Mana? Salomo itu, Sulaiman itu adalah keturunan Yakub, keturunan Ishak. Bentar. Gak ada ilmunya, udah duduk. Oke, saya mundur dulu. Saya mundur dulu Ya, silakan Mbak Niko, Mbak Niko. Saya kasih kesempatan. Cuma kau belajar dulu ya. Dengan sebuah pertanyaan baik-baik kok. Siap. Lupa kasih ini tahu. Enggak perlu. Tadi yang saya permalukan di sini. Kita bicara justru kau yang permalukan orang Makassar. Orang Makassar kok nyembah mayat. Kau yang permalukan orang Makassar. Kita bicara soal anak perjanjian. Kau jangan bawa-bawa siri di sini ya. Dari awal itu. Enggak ada orang Makassar, Tuhannya dari manusia terkutuk, enggak ada. Jadi kau jangan bawa Makassar di sini. Nanti saya kasih bisa jelek. Siapa bilang ini? Siapa bengkok lehermu lama-lama bawa Makassar. Jangan. Kau sekarang kau cuma menumpang di sini. Kau bukan orang Makassar, numpang di Makassar bilang bawa orang Makassar. Belum tahu kau orang Makassar ya? Bawa suku lagi. Nah sekarang roti kehidupan. Saya tanya samamu, saudaraku. Saya tanya kepada kamu. Yang diminta oleh Tuhannya Abraham untuk dikorbankan itu anak perjanjian atau anak tunggal? Jawab. Anak perjanjian. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Ishak memang dijanjikan oleh Allah. Jago sekali kau. Dalilnya diminta dalam Alkitab. Dalilnya di Bible. Saya bertanya kepada Anda. Dalilnya. Dalil yang diminta. Dalilnya Allah berhubungan dengan keturunan Ishak, bukan dalil yang diminta, bukan omong kosong. Dalil yang diminta bukan omong kosong. Dalil mana data? Saya tidak omong kosong, jelas tertulis. Ya datanya mana? Datanya dalam Matius pasal 1. Baca. Matius pasal 1 itu silsilah Yesus, kawan. Nah, silsilah Yesus itu sampai kepada anak Abraham, anak Daud. Dan yang itu tertulis jelas. Yang saya minta apa? Nah, yang kamu minta itu siapa yang dijanjikan kan? Yang dijanjikan itu saya bilang bukan siapa yang dijanjikan. Yang saya minta siapa yang dikorbankan, anak tunggal atau anak perjanjian? Anda bilang anak perjanjian. Mana dalilnya? Yang dikorbankan itu adalah anak perjanjian, yaitu Ishak. Karena Sulaiman itu dengan Yakub itu adalah keturunan Ishak, bukan Ismail. Oke. Boleh. Sekarang Anda sampaikan dalilnya. Kalau Ismail yang dijanjikan, berarti Allah mau berhubungan dengan keturunannya Ismail. Jelaskan. Oke. Silakan, jelaskan di mana keturunan Allah berhubungan dengan Ismail. Jadi gini, kamu duduk cantik, kau duduk cantik di situ. Oke? Ya. Di dalam Kejadian 22 nomor 2. Pakai waktu. Sabar, pakai waktu. Enggak usah. Kau boleh Zuma. Nanti saya udah belajar dari kamu dari tahun 3 tahun. Udah TikTok aja, kalau enggak mau TikTok turun. Tidak pakai waktu, kalau tidak mau TikTok kan turun. Kalau enggak mau TikTok kan turun. Kamu kalau pakai waktu itu rusak. Kalau akan pakai waktu, kamu kalau bertanya ke saya, kemudian saya jelaskan kan gitu. Saya tidak mau karena itu kamu akan ngomong terus dan saya tidak punya waktu. Saya menjelaskan.
karena saya lebih paham ngomong, Bible Anda daripada bantah. Anda. Waktu saya Anda potong, itu saya tidak mau. Giliran Anda menyangga, Anda Maka dari paparkan itu, kebohongan Anda. lebih efektifnya, lebih hikmatnya pakai waktu Zuma kalau mau. Oke, hikmat lagi bahasa Jangan Quran lagi ketar-ketir dipakai. Zuma, jangan goyang imanmu Zuma, percaya Yesus kau Zuma. Imanmu kau itu dari tadi kok kamu muter-muter kok. Silsilah Paulus nggak bisa dijelaskan. Mencret tadi. Dari tadi sore itu silsilah Paulus kamu nggak tahu silsilah Paulus. Kejadian 22 nomor 2, dengarkan. Seperti itukah Allahmu mengajarkan kamu untuk cara bicara bilang seperti itu seperti ada bahasa-bahasa kotor. Allah kamu seperti itu mengajarkan kamu. Iya, daripada Tuhan mau mengeluarkan kata anjing. Ayo. Siapa yang bilang anjing? Di mana? Yesus. Di mana? Yesus. Saya nggak tahu Buktikan dia. Di mana? Saya Ayatnya kasih, mana? tunggu, Pasal saya berapa? kasih. Tunggu, saya kasih. Silakan kasih. Tunggu. Inilah fatalnya. Main copot ayat tapi tidak melihat konteksnya. Giliran dikasih ayat, dikasih dalih, copot ayat, copot ayat. Subhanallah. Matius 7 Masya nomor 6. Allah, Zuma bertobat Zuma. Tobat kenapa, Bang? Bentar. Kakak diam aja. Biar saya dengan Zuma. Siapa ini yang Kristen yang mau naik? Banyak yang mau naik soalnya. Ya, naikkan yang hebat, naikkan. Kalau yang kayak gini pepesan kosong dari tadi udah kubuktikan dia. Karena Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya, Anda ketar-ketir dengan pertanyaan saya. Cuas. Apakah Anda bisa menunjukkan silsilah Yesus Paulus? Nah, sekarang kalau saya menjelaskan silsilah Baca dulu itu, Tuhan mau mengeluarkan kata anjing. Matius 7 nomor 6. Matius 7 ya. Iya, baca. Gak ada malunya ditanya silsilah Paulus. Baca. Screen ada di sini. Biar dia kau tabok dia ini. Matius 7 nomor 6. Jangan tabok, Bang. Ya udah itu. Kepalaku, Bang. Nah itu, baca. Siapa yang mengeluarkan kata anjing? Ayat berapa? 6. Ayat 6. Mbak Tiara bisa dibesarin screen-nya nggak, Mbak Tiara? Bikin besar gitu. Sebentar. Mau baca. Cakep. Makasih Mbak Tiara. Tolong dibaca Iya, tuh. Ketua. Iya, Baca bro. Baca bro, pakai mata bro. Udah baca kan? Saya yang baca kan? Iya, kamu baca. Ini saya yang baca kan? Saya yang baca kan? Iya. Oke. Sekarang saya omong ya. Jadi jangan asal menafsirkan. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Ini konteksnya apa? Konteksnya adalah ketika kita memberikan pengetahuan tentang firman Allah, tentang kebenaran, seperti saya menyampaikan kebenaran kepada Zuma, tapi Zuma tidak mendengarkan, itu sama saja saya melemparkan mutiara ke babi. Stop. Ini yang ngomong, ini yang ngomong siapa ini? Yang ngomong ini siapa di sini? Saya yang ngomong. Roti kehidupan. Ini Matius 7:6 ini keluar dari mulut siapa? Sehingga Matius yang nulis. Mulut siapa? Nah, di sini memang tertulis perumpamaan. Ya, Yesus yang ngomong. Yesus ngomong mengeluarkan kata kepada anjing. Jangan melemparkan mutiara. Berarti Tuhanmu pernah mengeluarkan dari mulutnya kata anjing, betul? Ya, jelas kata anjing dia keluarkan. Itu khusus bagi mereka yang tidak menerima kebenaran. Pantas nggak kira-kira? Menurut saya pantas-pantas saja karena dia mencekal orang-orang yang kebenaran. Kena. Berarti boleh Yesus saya kejam kali mulutnya gitu. Ya, jangan sok-sokan ngajari. Jadi umat Muslim dan orang-orang seperti Zuma ini hanya mencopot satu ayat tetapi tidak melihat konteks dalam Alkitab. Nah, konteks di dalam Alkitab ini mereka meliterasikan atau meliteralkan, tetapi tidak mengalegorikalkan masalah di dalam Matius pasal 7 ayat 6 ini. Kamu harus dialegorikalkan. Data yang tadi itu atau Zuma tidak mengerti alegorikal. Bahwa Tuhanmu itu mengeluarkan kata anjing dari mulutnya Tuhanmu itu. Kamu udah akui kan? Kamu udah akui kan? Harus mengerti alegorikal. Enggak, yang jelas itu ada kata. Bukan ditafsir. Yang jelas Tuhanmu mengeluarkan kata anjing dari mulutnya, betul kan? Kepada siapa? Ya terserah mau kepada siapa kek. Nah, kepada siapa di situ? Kepada siapa dia mengatakan anjing? Itu sebuah perumpamaan. Dari mana? Nah, kalau saya katakan itu jelas sebuah perumpamaan. Jangan melemparkan sebuah mutiara kepada babi. Kalau saya mengatakan, "Hai anjing," itu kau betulan anjing atau perumpamaan? Ya, itu sebutan dari mulutmu, bukan dari firman Tuhan. Enggak, pertanyaan saya itu perumpamaan atau kau betulan anjing? Saya bukan anjing. Berarti itu perumpamaan kan? Nah, itu sebuah perumpamaan. Nah, apa bedanya dengan Yesus? Berarti boleh perumpamaan. Hei anjing, boleh berarti.
Jadi kau nggak usah sok-sokan. Lebih paham Bible itu kami, bukan kamu. Yang lebih beriman kepada Bible itu kamu, tapi yang lebih paham Bible itu kami. Ngerti? Ini sama seperti ayat ini untuk Anda. Saya melemparkan kebenaran, mengabarkan kebenaran kepada kebenaran Anda. yang mana? Coba. Bang Handi diam. Bang Handi diam. Kita lihat kebenaran apa yang akan kau ajarkan di sini. Kebenarannya tentang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jelas. Di mana dalilnya diterangkan Yesus Kita itu sudah Theos? berbicara panjang Tunjukkan kali lebar kepada saya dalilnya di kitab Anda Yesus disebut Theos. Oke, Ya. kita tunjukkan ya. Ulangan Oke. 6 ayat 4. Kita korelasikan. Yesus sudah ada dalam perjanjian lama. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan Coba baca. 6 ayat 4. Sema Israel. Kalau orang Ya. Kristen yang lain mungkin kau bisa bodoh-bodohi ya. Cuma ya. Oke, silakan. Nah, di sini Yesus disebut apa? Nah, Ulangan Yes. 6 ayat 4. Yesus di sini disebut apa? Sabar, engkau baca dulu Ulangan 6 ayat 4 itu ada sebutan kata Allah dan ada sebutan kata Tuhan di situ. Terus? Nah, Tuhan di situ mengacu di dalam Theos. Ya, Theos di Theos. dalam perjanjian baru. Perjanjian baru itu di mana? Di dalam God. Oke. God itu di dalam Yohanes pasal 4. Tunjukkan kepada saya di dalam kitab perjanjian baru Yesus disebut Theos. Banyak sekali, Zuma. Tunjukkan kepada saya, Bung. Kau lagi berhadapan dengan Bang Suma, Bung. Tunjukkan kepada saya di mana Yesus disebut Theos. Hati. Gini, Yohanes Enggak, pasal 4, ketika dia berkata kepada perempuan Samaria, perempuan Samaria itu berkata, Tuhan, dia memberikan air pada Tuhan. Perempuan Samaria itu tahu, sehingga dia menggunakan kata Tuhan. Itu ada hanya, bukan tidak ada hanya. Oke. Itu Di nomor berapa? Yohanes 4 nomor berapa itu, Bung? 30. Yohanes 4. Nomor berapa? Yohanes 4 Nomor ayat berapa? 11. Nomor 11. Oke, mari kita lihat ya teman-teman. Ketika Anda mengatakan Yesus dipanggil apa dia di sana? Panggil Theos gitu. Di mana tertulis di sana? Coba baca dulu. Jangan Iya. kalau ngomong, baca dulu. Anda yang Di baca, ayat Anda yang 11 baca. Itu coba kau baca dulu. Saya bacain. Yohanes berapa sih? Yohanes 4 ayat 11. Yohanes 4 nomor 11 katanya, Bang. Waduh, kok Yohanes sempat. Enggak apa-apa. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup Dia itu? memakai kata siapa? Tuhan. Dia memanggil Yesus di situ dengan sebutan Tuhan. Saya minta Tuhan, Theos. Tuhan. Tuhan di situ di data Yohanes 4 nomor 11 itu bahasa Yunaninya apa? Theos atau Dia mengacunya Kurios? pada siapa? Dia mengacu pada God di situ. Dengarkan, di situ Theos atau Kurios? Dia mengacu pada God. Saya tanya di situ Dalam Theos New atau King James Kurios? Version, dalam New King James Version itu mengacu pada God di situ. Pengikut Paulus saya tanya, Saya di bukan situ pengikut Paulus. Kurios atau Theos? Jawab. Dia mengacu pada God, saya bilang. Saya tanya original teksnya Kurios atau Theos? Nah, kalau saya bilang di situ sebagai Kurios, kenapa emang? Tetap Tuhan kan di situ? Enggak beda. Makanya kau itu astagfirullah. Loh, Theos itu Tuhan. Theos itu pencipta langit dan bumi. Itu Theos. Kurios apa kabar itu dalam Ulangan 6 ayat 4? Apakah di situ mengacu pada Kurios? Kalau di dalam kalau Ulangan 6 nomor 4 di situ disebut kata apa? Kata Yehova, Yod He Vav Kalau dia He. menggunakan kata Tuhan berarti dia menggunakan Adonai, Yod Zuma. He Vav He. Dia menggunakan Adonai. Adonai itu artinya Tuhan, tetapi di situ ada hanya. Kalau kau bilang Adonai, itu saya percaya, tapi di situ ada hanya Tuhan. Berarti itu acuannya pada siapa? Ya Allah di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu. Nah sekarang Theos dengan Kurios itu sama. Mana kata Adonai ini? Mana kata Adonai di sini? Nggak ada bang, nggak ada. Oh ada Ulangan 6 ayat 4 itu ada Adonai. Yehova di sana diterangkan Yehova dan juga Elohim. Hello. Sekarang Jehovah itu mengacu pada siapa? Ya Yesus itu sendiri, Kristus Nenek itu sendiri. Mukiper di mana Yesus disebut Yohed Pape? Astagfirullahalazim ya Allah ya Yesus Karim. disebut Allah itu sendiri, terjelas. Yesus disebut Kurios. Kejadian 1 Kurios ayat 1. itu Tuhan. Yohanes 1 Baginda ayat 1. Rasulullah Muhammad Dan sallallahu Yesus alaihi wasallam juga mengatasnamakan disebut bahwa Dia Tuhan. adalah Allah. Sayyid. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim.
Di dalam Yohanes 4 nomor 11 tidak ada kata theos. Nah, coba. Tidak ada kata theos di sana. Yang ada adalah kurios. Coba tadi ulangan namanya tempat. Zuma memang hebat. Coba baca dulu Zuma. Itu di ulangan namanya tempat itu pakai bahasa Ibrani. Zuma baca dulu. Itu sudah dijelaskan di situ. Saya menyuruh Anda baca. Jangan asal menafsirkan dan berasumsi. Israel. Yod-He-Vav-He Elohim. Yod-Vav-He Ahad Echad. Itu sudah jelas toh. Nah, di situ dia menggunakan kata apa di situ semua? Di situ kata Yod-He-Vav-He. Dia menggunakan Yehovah. Iya, Yehova atau Yod-He-Vav-He. Terus apa hubungannya dengan kurios? Dia menggunakan sere di situ. Yang saya tanya, bahwa kuriosnya mana? Itu adalah Elohim itu. Kuriosnya mana di situ? Mana yang itu Elohim. Yang selevel dengan kurios di situ yang mana? Yang selevel dengan kurios di situ yang mana? Yehova itu adalah Elohim itu sendiri, dan Elohim itu adalah ya Kristus itu sendiri. Jelas adalah ekat. Tertulis di situ semua. Yehova itu Yehova. Mana ikut serinya? Ada Yehova di situ. Mana ikut serinya? Mana ikut serinya? Shema Israel. Dia menggunakan Yod, Hei, Vav, Ha. Dan YHWH itu adalah Elohim itu sendiri. Dia menggunakan Alef, Lamet, Hei, Vav, Elohim. Dia menggunakan Alef, Vav, dan itu ada apa di situ? Elohim. Dia menggunakan Eloheinu. Ini Alef. Dia menggunakan Eloheinu. Alef, Lamet, He, terus Yod, Nun, sama Vav. Wah, bagus banget. Dia menggunakan Eloheinu. Eloheinu itu mengacu pada apa? Mengacu pada direct object bahwa Yehova itu adalah sebuah kepunyaan. Dia adalah ekat dan itu mengacu pada Kristus itu sendiri. Dari mana? Dari mana Anda sambungkan ke sana? Apa hubungannya? Sambung jelas itu, Pak. Itu kenapa jelas? Kenapa jelas? Kenapa? Yehova itu adanya Allah yang akan datang menyelamatkan. Dan Yesus itu bukan hanya sebutan nama, tetapi Yesus itu artinya yang sudah datang menyelamatkan. Parah jelas Yesus. itu loh. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Jelas loh itu, jelas itu. Astagfirullahalazim ya Allah. Karena Yehova itu sendiri artinya apa? Yang akan datang menyelamatkan. Dan Yesus itu artinya apa? Yang sudah datang menyelamatkan. Dialah Mesias itu. Jadi Yesus ada dalam perjanjian lama? Ada. Dialah Mesias, dialah Yehova itu. Dialah Elohim itu. Elohim itu adalah ekat. Jelas. Oke, baik. Nah sekarang apakah Anda masalahnya di mana? Masalahnya Yesus itu jelas sekali dikatakan kurios, bukan theos. Makanya saya minta tadi dalilnya, tunjukkan di mana tertulis Yesus disebut theos, di mana? Zuma, di dalam Alkitab itu kita tidak menerjemahkan dalam LAI, tidak ada serta-merta itu, tapi kita menerjemahkan juga di dalam NKJV. Itulah kegilaan kalian. Itulah kegilaan kalian. Manusia disetarakan dengan Tuhan. Theos disetarakan dengan kurios. Itulah kegilaan kalian. Kenapa? Karena kalian mau menjadikan Yesus anak Maria yang terkutuk di atas tiang salib itu sebagai Tuhan. Itu sudah bahas ulang-ulang dari tadi. Kenapa dia terkutuk, Zuma? Kenapa dia terkutuk? Kalau bilang itu NKJV. Ayo kau jawab. Kenapa dia terkutuk? Kenapa? Karena dia menebus dosa dunia. Galatia 3. Karena dia menebus dosa dunia gitu. Dosa apa? Dosa apa? Saya, Anda, dan seluruh dunia. Enak aja. Dosa apa? Dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Jadi kamu tidak pernah berdosa, Zuma? Enggak, saya punya dosa saya sendiri. Kenapa Yesus yang harus menanggungnya? Ya karena dia mengasihi kamu. Oh, nenekmu kiper, enggak perlu. Enggak perlu, ngapain? Ya udah, itu iman kami. Enak aja. Yesus mengatakan bahwasanya dosa ditanggung sendiri. Orang dihakimi, diupah dengan amalannya sendiri. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan menanggung dosa kalian? Di mana itu? Jelas. Ada dalil? Ada dalil. Dia datang untuk menyelamatkan. Dalam 1 Yohanes. Menyelamatkan dengan cara apa? Dengan mati terkutuk. Dia menebus di atas kayu salib seperti di mana Yesus mengatakan itu? Tunjukkan dalilnya.
Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran, betul. Itu kurang cukup. Memang betul, dia jalan kebenaran. Maka dari itu ajarkan ajarannya, jangan kau ajarkan ajaran Paulus. Yang diajarkan kami Yesus adalah dia adalah jalan kebenaran. Kami menafsirkan itu kalau dia jalan kebenaran, kalau dia jalan kebenaran, terus kenapa kalian menjadi Kristen? Muhammad tidak pernah menjanjikan sebuah janji yang kekekalan yang luar biasa. Hanya Yesus yang menjanjikan kekekalan yang luar biasa. Nenekmu kiper. Sekarang mari kita uji. Mari kita uji janji baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan janji Paulus, janji Yesus kepada Kristen. Oke? Berani kamu? Silakan. Oke, baik. Saya tunjukkan kepada saudara bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjanjikan. Maaf, kayaknya kalau Anda bahas Al-Quran, saya tidak mempercayai Al-Quran. Jadi apapun 1000 kali kamu ngomong tentang Al-Quran, nggak ada urusannya Anda percaya atau tidak. Saya ingin membuktikan bahwa Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW menjanjikan keselamatan kepada kami umat Islam. Al-Quran yang muncul 500 tahun saya tidak minta Anda percaya. Saya juga tidak minta Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya tidak minta Anda percaya, tapi saya sudah menyampaikan Yesus adalah Tuhan. Sekarang mana tunjukkan dalilnya di dalam kitab Anda Yesus menjanjikan keselamatan kepada Kristen. Tunjukkan ke saya. Oh, jelas dia menjanjikan keselamatan. Mana tunjukkan ke saya. Hanya dia yang menjanjikan keselamatan. Tunjukkan ke saya dalilnya Yesus menjanjikan kepada Kristen keselamatan. Monggo. Saya tunggu. Satu dalil aja kalau ada. Ayo. Oke ya. Silakan. Tunjukkan ya. Oke. Di mute dulu, saudara Albert John. Di mute dulu, Bang. Albert John ini noise ini. Iya, di mute aja dulu. Ayo, dalilnya Yesus menjanjikan keselamatan kepada Oten. Di mana tertulis? Yang ada Oten dilemparkan ke neraka. Saya bisa buktikan dan itu perkataan Yesus langsung. Silakan. Perkataan Yesus ya. Ya, perkataan Yesus mengatakan Kristen akan dilempar ke neraka. Nah, sekarang tugas Anda menunjukkan kepada saya janji Yesus kepada Kristen akan masuk ke surga. Layaknya Al-Quran menjanjikan surga kepada umat Islam. Di dalam Al-Quran diterangkan, walladzina hum li amanatihim wahdihim raun. Jelas itu. Aduh, saudara Albert di mute aja, Bang. Sabar, nanti giliran Anda bicara. Pak Albert noise banget itu. Mute aja dulu. Oke, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Orang yang memelihara salatnya, ulaika humul warisun. Mereka lah yang mewarisi Firdaus, alladzina yarithunal firdausi. Firdausa. Jelas itu ya. Nah, sekarang coba mana janji Yesus kepada orang-orang yang berkulup yang makan babi? Boleh saya tahu di mana dalilnya? Dalilnya banyak. Sebenarnya kita sudah bahas tadi di Yohanes pasal 3 ayat 3. Yohanes 4 yang tadi. Yohanes pasal 3 ayat 3 dia berbicara dan menjanjikan janji akan kerajaan Allah kepada Nikodemus. Yohanes 4 ayat 11 dibaca sampai ayat 23 bahwa Yesus menjanjikan kepada perempuan Samaria dan kepada semua orang. Yohanes 3 satu aja. Saya minta satu, jangan Anda pakai jurus ngibul. Saya minta satu data. Yang mana? Satu data. Oke. Jadi air yang kuberikan kepadamu adalah data air yang mana yang Anda gunakan? Data yang mana? Yohanes pasal 4 saya gunakan ya. Saya satu ayat aja ya. Yohanes pasal 4. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Oke. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang dalam dirinya memancar sampai kepada kehidupan. Mana? Apa hubungannya dengan Kristen ini? Apa hubungannya dengan Kristen? Sangat berhubungan bahwa Yesus menjanjikan kekekalan pada orang percaya. Mana dalilnya di sini Kristen? Dalilnya adalah kehidupan yang kekal. Yesus menjanjikan di situ. Saya minta janji Yesus kepada orang Kristen. Mana? Itu ada di situ, Pak. Yohanes jawab Yesus. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya. Air apa ini? Nah, itu air yang dimaksudkan di situ adalah firman. Firman itu adalah apa? Firman itu adalah Allah air itu adalah firman. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Di mana itu air adalah firman? Di mana? Air adalah firman. Oke, 1 Petrus. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 23. Oke. 1 Petrus 1 ayat 23. Jadi firman Tuhan berkata seperti ini ya. Benih yang kuberikan kepadamu bukan benih yang fana, tetapi melainkan benih yang tidak fana oleh karena firman Allah yang hidup dan yang kekal. Apa hubungannya lagi nih? Gak ada hubungannya. Firman adalah air. Firman adalah air. Mana air di sini? Mana? Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus berkata kepada Nikodemus, jadi seseorang yang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak akan memperoleh kerajaan Allah.
Jelas Yesus menjanjikan kerajaan Allah. Ini dengan Kristen ini apa hubungan? Air itu apa? Air itu adalah Yesus itu sendiri, firman itu di mana sendiri. Dikatakan air Yesus sendiri, di mana? Air itu Yesus sendiri ya, air yang kekal itu ya di dalam Yesus itu sendiri. Astagfirullah. Mana dalilnya? Air adalah firman, tidak ada dalilnya. Yesus adalah air, tidak ada dalilnya. Yesus adalah firman, tidak ada dalilnya. Jaminan Yesus kepada Kristen mana? Jaminan hidup yang kekal ini kan Anda minta satu ayat. Ya saya memberikan satu ayat kepada ini. Kristen Yesus memang menjanjikan keselamatan kepada kaumnya. Yang saya minta kepada Kristennya, penyembah-penyembahnya, mana dalilnya? Oke, kepada Kristen. Orang Kristen adalah orang percaya. Orang di mana dalilnya? Roma 10 ayat 10 dengan mulut mengaku diselamatkan dan hati orang percaya akan diselamatkan. Yang saya minta perkataan Yesus, bukan perkataan Bapak Paulus pendiri agamamu, bukan. Najis saya dengan itu. Kami bicara dari kejadian sampai Wahyu itu tidak ada satu. Itu semuanya adalah firman Allah. Jadi ayat per ayat itu saling berhubungan. Saudaraku, saya minta perkataan janji Yesus kepada Kristen, bukan janji Bapak Paulus pendiri Kristen, bukan. Ada atau tidak ada? Yang bilang Paulus itu pendiri Kristen siapa? Loh, dia yang murid-muridnya disebut Kristen pertama kali di Antioquia. Dia seorang nabi. Tadi saya sudah jelaskan ke kamu. Dia menjelaskan dia di Antioquia. Kristen itu bukan sebuah agama tetapi olokan. Kalau begitu Anda tidak bisa masuk ke dalam Matius 5 nomor 20. Ternyata Kristen bukan agama. Bisa berarti. Apa yang menjadi hak jangan melebar, jangan melebar. Tunjukkan saatnya Anda tebar pesona. Tunjukkan, buktikan kepada orang Islam bahwa Yesus menjanjikan keselamatan kepada Kristen. Tunjukkan dalilnya. Satu aja. Itu kehidupan kekal. Satu aja. Alamak. Kehidupan kekal dijanjikan oleh Yesus kepada orang yang percaya kepada Yesus dia. Menjanjikan hidup kekal kepada pengikutnya. Yang saya minta kepada Tuhannya. Dan menjanjikan kekekalan. Saya minta Yesus menjanjikan Anda tidak bisa menyangkal ayat ini menjanjikan keselamatan kepada Tuhannya dan kepada semua orang Kristen. Anda tidak bisa menyangkal ayat ini. Yesus saya tidak menyangkal. Orang percaya. Yesus menjanjikan keselamatan kepada pengikutnya. Betul. Sekarang janji Yesus kepada Kristen mana? Kepada Kristen. Kristen itu adalah mengikut Kristus. Perempuan Samaria itu mengikut Kristus. Bukan. Kristen itu pengikut Paulus. Oh bukan. Oh bukan gimana? Yesus sunat. Yesus sunat. Yesus sunat. Kamu? Nah, satu ayat di Yesus sunat. Kamu? Sabar, Anda jangan bicara satu konteks Yesus dulu, jangan lari-lari. Kamu? Ini bias. Anda ini bicara bias, itu konteks pembicaraan lain lagi. Kelabakan. Tidak ada teman-teman, tidak ada dalil. Tidak ada dalilnya. Yesus menjanjikan keselamatan. Yesus menjanjikan surga kepada Kristen. Manusia berkulub itu Yesus gak punya janji untuk mereka. Kamu lari daripada ayat ini, Zuma. Perempuan Samaria mengaku Yesus adalah Tuhan dan menjanjikan kekekalan. Dalil yang mana? Tadi Yesus disebut kurios, bukan teos. Kamu mencoba menipu pakai jurus Paulus. Filipi 1 nomor 18 yang Anda ingin gunakan. Saya tidak memakai jurus Paulus. Jurus Paulus yang Anda gunakan barusan. Itu persepsi Anda. Enggak. Jurus Paulus yang Anda pakai. Jurus Paulus, dengarkan. Paulus mengatakan di dalam 1 Filipi 18. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud palsu atau mengelabui atau bohong maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Anda sekarang ingin menggunakan jurus ini mengatakan Yesus itu adalah teos. Ya jelas tertulis di situ perempuan Samaria mengaku dia adalah Tuhan dan Yesus mengaku dia sebagai kurios. Kamu jangan pakai jurus Paulus. Kurios itu beda dengan Tuhan teos. Di situ pada Kristus. Bang, itu Tuhan bahasa Indonesia. Original teksnya kurios. Kurios itu adalah Tuhan, bukan teos. Teos itu God. Oke? Pahami itu. Manusia tidak akan menjanjikan kehidupan kekal kepada manusia. Hanya Allah yang menjanjikan kehidupan yang kekal kepada manusia. Dan Allah yang berasal dari surga. Allah yang berasal dari surga, yang tahu surga seperti apa sehingga dia menjadikan surga kepada manusia. Barang siapa yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka dia selamat.
Penjabaran Ya, itu Al-Qur'annya persepsi sudah saya jelaskan. persepsi kitabmu Walladzina itu, hum ala Bang. salawatihim yuhafizun ulaika hum warithun Anda bicara alladzina konteksnya yarithuna satu ayat. al-firdaus Giliran hum saya ingin fiha mengeksegesi khalidun. satu ayat ini, Anda Jelas, mulai biaskan barang dengan siapa yang pertanyaan-pertanyaan mau yang keluar selamat dari konteks. ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Bani Israel, barang siapa Bani Israel yang mau selamat pada masa Isa Yesus, maka mereka kudu wajib hukumnya mengikuti Yesus. Kristen Dan Yesus kalau berkata, mau jika selamat engkau ikut ini di sini, Paulus. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu Akulah apa? jalan kebenaran. Satu apa? Kan kau melihat Bapa berarti Satu kau melihat apa? aku. Berarti aku dan Bapa Satu adalah apa? satu. Satu apa? Iya, Yesus. Nah, kenapa sampai dengan Yesus disalibkan dan disiksa? Karena dia mengakui bahwa kesamaan dia menyamakan dirinya dengan Allah. Di mana Yesus menyamakan dirinya? Di mana? Gini, Pak. Di dalam Yohanes pasal berapa ya? 13. Yohanes pasal 5. 10. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18. Di ayat 18b. Allah dan Bapanya sendiri dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Boleh tidak lanjut Yesus di ayat menyamakan 18? dirinya dengan Allah saat Boleh itu. tidak lanjut di Makanya ayat dari itu 18, dia 19, disiksa, 20? dia Boleh nggak? disalibkan. Boleh nggak lanjut ke ayat berikutnya? 17, 18, 19. Boleh nggak? Ya ini sudah ayat 18 Bang Zuma, makanya Ya. buka Alkitabnya Bang Zuma. Oke. Silakan Anda baca. Selesai. Silakan Anda baca. Silakan. Nah di dalam Matius pasal 5 ayat 18 di B, Allah adalah Bapa sendiri Yohanes dan 8-nya maksudnya, menyamakan Yohanes dirinya 8. dengan Allah. Yohanes 8-nya maksudnya. Yohanes 5. Yohanes 8-nya coba Anda lihat. Yohanes 5 ayat 18. Kalau sampai ke ayat 36 Anda bisa terima? Yohanes 20 ayat 27 Anda bisa terima? Ayat 27 ya. 37. Iya. Nah, kita konteks dulu saya ikat dulu di ayat 18 ya. Saya ikat dulu di ayat 18. Silakan diikat. Di ayat 37. Ayat 37 ya. 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Asik. Yesus anak manusia atau anak Tuhan? Nah, anak manusia sampai dia menyamakan dirinya sebagai anak manusia itu konteks di Matius Yohanes 5 ayat 18. Saudaraku, sampai ayolah. dia menyamakan dirinya dengan anak Allah. Ini tertulis loh, historis loh Zuma. Jadi dia diberi kuasa. Dia diberi kuasa karena apa? Dia diberi kuasa karena apa? Kuasa. Dia memberikan kuasa karena memang dia berasal dari surga. Paulus, Filipi 1 nomor 18 tentang Yesus, baik diberitakan secara bohong maupun jujur, aku tetap bersuka cita. Kamu ingin memperhatikan ajaran Paulus di sini nggak laku? Saya ingin Anda mengeksegesis, kita berdua mengeksegesis ayat ini, bukan mengeksegesis ayat-ayat ini. Otakmu itu tidak nyampe dengan Ia telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak Allah. Betul. Dan itu tertuang jelas. Makanya saya bilang saya ikat ya Zuma. Saya ikat di dalam ayat 18. Saudaraku, saya Anda masih di ayat muda. 18 Zuma. Anda masih punya kesempatan untuk sehat, Bang. Saya ikat di ayat 18. Dia menyamakan dirinya, dia menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Berarti ini dia diberi kuasa. Ini sudah dijawab. Dia diberi kuasa karena dia adalah anak Allah dan oleh karena itu dia menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Ini tulisan kitabmu salah. Gini ya, Zuma. Ketika dia menyamakan adalah anak manusia atau anak Allah? Dia mengatakan dirinya anak Allah. Saudaraku, Anda masih muda, masih ada kesempatan untuk sehat. Ketika dia menyamakan dirinya, menyatakan dirinya adalah anak Allah. Saudaraku, masih ada kesempatan untuk sehat. Dia menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Saudaraku, masih ada kesempatan Anda untuk sehat. Saudaraku, masih ada kesempatan datang pada Yesus, berlutut di hadapannya dan minta ampun. Ya Allah ya Karim, segitunya. Padahal masih muda loh. Ya Allah, ya gitu. Zuma, ketika dia menyatakan dirinya adalah anak Allah, makanya saya bilang saya ikat di ayat 18. Dia yang mengatakan dirinya Allah. Kamu boleh tunjukkan nggak dalilnya Yesus satu aja kalau dia pernah mengaku sebagai anak Allah secara langsung dengan mulutnya, ada nggak? Dia menyatakan dirinya adalah anak Allah. Nggak, saya minta. Pernah nggak dia mengatakan dirinya sebagai anak Allah? Pernah nggak? Zuma, banyak sekali dia mengatakan dirinya anak Allah. Di mana banyak tuh? sekali dalam ayat. Sekarang saya fokus. Saya ingin kejar Anda terus. Anda dari tadi satu-satu terus. Saya ingin kejar Anda di ayat yang ke-18 ini. Dia menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Bagaimana dengan ayat ini, Zuma? Oke, baik. Saya bahas ya. Kamu diam. Berapa menit?
Loh, Anda ingin saya menjelaskan kan? Oh, tapi saya mau pakai waktu dong. Oke. Jangan Anda nanti ngerocos sampai 1 jam saya nggak ngomong. 2 menit. Oke, Zoom. Oke. Di data nomor 18-nya Yohanes 8 itu bukan perkataan Yesus. Oke? Camkan baik-baik. Itu adalah perkataan pengarang kitab Yohanes yang dikira murid Yesus. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, Al-Quran benar di sini. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Theos adalah bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini anggapan orang Yahudi atau ini perkataan Yesus? Pengakuan Yesus. Jantung. Jawab. Masih ada waktu loh Bang Zoom. Oke. Ini Yohanes 5 nomor 18 saudaraku. Jelaskan. Dengarkan. Sebab itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ya. Disebutkan di situ ya. Bang Zoom. Gugup ya. Enggak. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya. Orang Yahudi ya. Karena bukan karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah atau Theos adalah bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Pertanyaan saya kepada saudaraku ini pengakuan Yesus atau tuduhan orang-orang Yahudi? Jawab. Nah, gini Pak. Ada pengakuan Yesus bahwa Yesus menyebutnya Allah itu dalam Yohanes 13 ayat 13. Yang di sini dulu, jangan lari kemana-mana dulu. Yang di sini dulu. Sekarang di sini dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia mengatakan dia adalah anak Allah. Orang Yahudi sangat mengerti soal agama. Orang Yahudi sangat mengerti tentang Taurat. Orang Yahudi banyak berkecimpung di namanya sinagoge. Dan ketika ada anak manusia mengatakan dirinya adalah anak Allah, adat istiadat orang Yahudi jelas bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah dan pencipta itu sendiri. Makanya tuduhan. dia dihukum. Itu tuduhan siapa? Bukan sebuah tuduhan, jelas itu orang Taurat mengatakan itu. Baca nomor 19-nya. Mengatakan itu, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Boleh bantu saya nomor 19-nya pengakuan Yesus? Saksi ya. Yohanes menuliskan ini karena dia berada di tempat. Makanya saya selalu bilang seperti ini Zuma. Saya lebih percaya orang yang ada saksi yang ada di depan mata itu daripada kitab yang 500 tahun muncul setelah Kenapa nggak percaya langsung ke Yesus? Saya tidak akan pernah percaya. Kenapa Anda tidak percaya langsung ke Yesus? Pengakuan Yesusnya itu jelas ada di nomor 19-nya. Pengakuan Bisa Yesus nggak? itu banyak karena Anda nomor 19-nya dulu. Ini saja. Satu ayat ini saja. Ya, dengarkan. Nomor 18-nya itu adalah tuduhan orang Yahudi. Pengakuan Yesus ada di nomor 19. Boleh bantu saya untuk membacanya supaya Anda paham? Anda baca boleh kah, Zuma? Oke, baik. Aku Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak adalah Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Anda paham tidak sampai situ? Terus lanjut. Jikalau Yesus tidak melihat Tuhan mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Tuhan, itu juga yang dikerjakan anak. Udah paham? Terus? Udah paham? Masalahnya? Udah paham? Nah, Yesus bisa enggak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri? Bisa enggak? Maka dari itu, Yesus mempunyai otoritas semuanya, Zuma. Di dalam makanya saya bilang sifat keilahiannya saya ada. Kadang tertawa penjahat loh kalau menemukan saudara saya yang blow on kayak penjahat. Begini. Anda berbicara seperti main lato-lato, Zuma. Jadi gini, Zuma. Saudaraku, Anda membawa data 18 untuk menepis sanggahan saya. Yesus membantu saya menerangkan tentang dirinya. Sesungguhnya Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari Anda ini seorang rasul ya, Zuma. Berarti Anda ini seorang rasul. Saya penyampai Injil. Saya pemberita Injil. Bukan rasul. Bukan. Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu. Saya bukan menerima wahyu. Saya menjelaskan isi Bible Anda, saudaraku. Oke? Nah, gimana? Sekarang kalau bilang isi Bible, berarti ayat 18 ini jelas. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, itu tuduhan siapa? Bukan tuduhan lagi, sudah berdasarkan saksi. Orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya.
Apa alasannya? Saksi itu karena orang Yahudi tahu dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika Yesus berkata dia adalah anak Allah, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Yesus klarifikasinya apa di nomor 19-nya? Coba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak alias aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri. Nah, terus kenapa ketika kau katakan? Makanya saya bilang ini jelas. Tadi kan Anda bertanya, di mana Yesus mengatakan dia adalah anak. Nah, ini ayatnya dia mengatakan dia adalah anak, dan itu jelas bahwa dia menyamakan dirinya sebagai Allah. Menyamakan dirinya yang sebagai mengatakan Allah. Dirinya sebagai anak Theos itu di mana? Ini tertulis kan di dalam ayat yang ke-18 Zuma. Beda. Oh, beda ini tafsiran. Ini jelas Zuma. Bung. Anda jangan menafsirkan persepsi subjektif Anda Zuma. Oke, dengarkan saya. Ini 30 detik aja. Zuma. 30 detik aja, 30 detik. Kamu duduk cantik. Sabar. Iya. Ada kopi nggak? Dengarkan saya, saudaraku ya. Kau banyak sekali kopi Zuma. Kau kirim dulu kopi buat saya Zuma. Saya kerontang dari tadi ini Zuma. Kebetulan saya baru aja terima kiriman kopi dari saudara saya dari Jakarta. Jadi gini saudaraku. Di Amsal 3 nomor 10 nomor 11 yang disebut anak itu adalah hamba Tuhan yang mendengarkan didikan Tuhannya. Itu yang disebut sebagai anak Tuhan. Tapi kalau dalam perspektif iman pagan, anak Tuhan ya Tuhan itu sendiri langsung. Itu pagan. Orang Yahudi memaknai anak Tuhan itu adalah orang soleh, kekasih Allah, orang yang dekat kepada Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Berarti anak di sini apa? Utusan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mendengarkan didikan Tuhan. Berarti dia berasal dari surga. Kalau yang berasal dari surga bukan cuma hanya Yesus, Bang. Yesus mengatakan bahwa di dalam Matius Nabimu pernah menceritakan tentang surga. Surga itu seperti apa? Kok larinya ke sana, saudaraku? Ya kan orang yang berasal dari surga yang tahu surga itu seperti apa. Kok berasa? Jangan kemana-mana Roti, ayo. Coba buka di Amsal tadi itu, yang tadi kau bilang di Amsal itu, Amsal 3 ayat yang berapa? Amsal 3. Coba buka dalam bahasa Ibrani atau bahasa apa NKJV coba. Amsal 3 nomor 10. Oke, Ibrani ya. Coba baca. Amsal 3 nomor atau lari ke NKJV coba. Inilah tanda-tanda orang mau nuangkan manusia begini nih. Itu subjektif kamu, Bang. Jangan memaksakan. Orang Yesus manusia kok. Semuanya butuh hidayah, Bang. Semua butuh hidayah. Kalau semua butuh hidayah, saya juga butuh hidayah. Sama-sama butuh hidayah, Bang. Orang Yesus manusia kok. Ayo nih. Ini nih berani ayo. Ayo dong. Coba baca. Bang Zuma baca. Bang Zuma kan ahli kitab Ibrani. Udah, jangan saya baca. Itu sudah ada ahlinya itu. Siapa baca? Yang ahli kitab Ibrani. Coba baca dulu. Kamu yang kan tadi kalian bawa Ibrani. Coba baca dulu. Ayo, kamu yang baca. Ayo. Enggak, kok kamu menolak? Sekarang saya kembalikan ke kamu. Kan kamu yang bahas ayat itu. Ayo dong. Iya. Baca dulu. Langsung di nomor 11 ya, Dinda. Nomor 11. Siap. Coba baca dulu. Tuhan huruf besar ya. Buset, huruf besar, huruf kecil beda artinya ya. Oh, beda pemaknaan. Beda jelas. Huruf besar, huruf kecil beda. Karena acuan dari huruf besar itu beda. Kalau huruf besar aja beda dengan huruf kecil, bagaimana dengan Theos dengan Kurios, Bang? Baca dulu Juma. Astagfirullahaladzim. Masya Allah Jum, butuh hidayah kamu Jum. Huruf besar, huruf kecil beda. Baca dulunya. Jadi kalau namamu itu huruf besar semua terus di gereja. Ntar dulu izin. Jadi kalau namamu itu fokus dulu, kau baca dulu ayat itu. Ntar dulu izin, saya baru ngomong nih. Fokus dulu bicara ayat itu. Jadi kalau namamu dirubah huruf besar semua. Ntar dulu huruf saya sudah kering. Huruf besar namamu dirubah huruf besar semua, terus dirubah huruf kecil semua. Kau baca dulu ayat itu. Nggak mau terima dia kalau dikasih kebenaran, nggak mau dia. Saya juga mengasih kebenaran. Semuanya itu kan iman orang. Huruf besar, huruf kecil beda ya? Artinya. Baca dulu ayat itu. Beda. Oh, beda. Acuannya beda. Ya, nggak apa-apa gue bacain. Hai sekarang anakku. Kata Tuhan di situ dalam bahasa Ibrani dia menggunakan apa? Coba baca dulu.
Hai anakku, janganlah engkau Dalam bahasa Ibrani kan kamu ahli kitab Ibrani, baca dulu pakai bahasa Ibrani. Kata Tuhan di situ acuannya pada siapa? Iya, nih. Kamu bisa baca nggak sih asli Bible-mu? Bisa baca nggak? Baca dulu. Kamu ahli kitab. Berarti kamu nggak bisa baca. Ya, Akui dulu. ya. Baca dulu kata Tuhan di situ acuannya Tapi siapa? akui dulu. Aku nggak bisa baca Bible-ku. Akui dulu. Baca dulu. Kau Nah, baca. akui dulu. Enggak, Akui saya suruh dulu. kau baca. Nanti debatnya enggak lanjut ini. Nggak, akui Baca dulu. Jangan dulu. Kau baca dulu. Nah, akui dulu. Enggak apa-apa Bang Andi, lanjut. Akui dulu bahwa aku minta kepada umat Islam membacakannya. Jangan pelintir dengan kata-kata bias, nanti jadi bias nanti. Baca dulu. Lu bisa baca nggak? Ini kan? Lu bisa baca nggak? Lu bisa baca nggak? Kau baca dulu ayat Akui dulu, nggak bisa Tuhan baca. di situ menggunakan acuannya siapa? Nggak bisa. Akui dulu, aku nggak bisa baca. Kata Tuhan di situ mengacu-acu pada siapa? Akui dulu, aku nggak bisa baca. Akui dulu. Kau akui dulu. Coba kau yang berarti kau tidak bisa baca. Baca kan kau tadi mempelintirkan ayat ini. Kau bisa baca nggak? Acuan Tuhan dalam bahasa Ibrani di situ acuannya kepada siapa? Oh ini orang diskusi kok begini. Nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Makanya saya bilang, makanya kau baca dulu supaya lanjut ini. Iya, kau minta tolong Muslim bantuin aku baca karena aku nggak bisa. Muslim. Gitu loh. Ya. Muslim, bantuin dulu aku baca Muslim. Karena aku nggak bisa baca. Baca dulu Muslim. Nggak mau dia. Nggak mau dia. Baca dulu Muslim. Ya udah, kasihan dia. Tormoto nggak bisa baca dia. Buta huruf dia, Bible-nya buta huruf. Iya, baca dulu. Acuannya Tuhan. Akui dulu, aku buta huruf Bible. Aku buta huruf Bible. Baca dulu, saya baca dulu. Akui dulu, aku buta huruf gitu. Ya berarti ini nggak lanjut ini. Saya ingin tahu acuan Tuhan di situ, acuannya menggunakan kata Bagaimana kamu mau mengerti kalau kamu nggak bisa baca? Ya kau baca acuan Tuhan di situ, acuannya pada siapa? Ya kau minta tolong dulu. Di situ jelas YOTFAP, udahlah. Di situ tes ngapain panjang lebar? Di mana YOTFAP? Coba YOTFAP itu di mana tulisnya? Berarti dia menggunakan yod kan? Coba tulis. Dia menggunakan siapa di situ? Itu yod he fap he. Berarti bukan YOTFAP, bacanya Yehova. Gak ada taf di situ. Hey, itu Bung. Di situ nggak ada taf di situ loh. Gak ada kata taf. Ya Allah ya Karim, itu boleh dibaca oleh praktisi Judaism dengan sebutan Hasem, Yehova, dia menggunakan huruf vokal yaitu sere. Atau mereka menyebutnya Yahweh, boleh. Kames di situ. Ya Allah ya Karim. Itu jelas kan dia menggunakan apa? Dia tidak sedang membahas tentang huruf-hurufnya, enggak. Jelas baca aja berarti di situ. Acuan Tuhan di situ, di situ dia acuan pada Yehova. Ya jelas. Yehova itu tulisannya ada. Acuannya kepada siapa? Yod he, fap he. Mana YOTFAP? Nggak ada tot di situ. Lo. Mana? Memang YOTFAP itu butuh taf. Kebetulan kami Muslim. Boleh nggak? Ada memang huruf taf di situ. Kalau YOTFAP di situ loh. Dia menggunakan yod, huruf vokalnya sere, dia menggunakan hei, dia menggunakan vau, dan di situ ada kames. Dia menggunakan huruf vokal kames, jelas dan di situ dia menggunakan yod, he, fap he. Wow, itu bisa dibaca fe. Halo? Dia menggunakan Yehova. Udah kamu. Astagfirullahaladzim. Kau nggak usah ngajarin saya. Anda juga jangan ngajarin saya karena saya juga tahu. Ya udah kalau gitu baca dari pertama, dari awal huruf kalimat pertama apa tuh baca itu? Sekarang pada konteksnya ya, saya kembalikan. Enggak usah. Ayo baca. Saya jarin. Baca. Di situ Musa, YOTFAP, Beni, terus. Terus baca dulu. Alef Lamet apa bacaan situ? Apa bacanya? Ayo nih. Sosokan ikut patah ini, ayo. Udah. Jadi Amsal 3 nomor 11 Jadi Tuhan di situ acuannya pada siapa, Zuma? Nggak bisa baca tapi ngeyel. Loh, kok gimana sih ceritanya? Tuhan itu di sana Theos, YOTFAP di situ mengacu pada Yehova, bukan Theos. Yehova itu siapa? Yehova itu ya Yesus sendiri karena Yesus nenek mukiper tuyul tukang tahayul Yehova Yesus itu sendiri. Dan penggenapan itu adalah Yesus artinya sudah datang menyelamatkan. Kalau YOTFAP itu Yesus sendiri, bagaimana caranya Yesus kemudian menjadi anak? Yesus menjadi anak. Iya. Ini kan Bapak ini kan Bapak ini YOTFAP sini kan Yehova ini Bapak. Kenapa Yesus jadi anak bukan Bapak? Ayo. Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Dinubuatkan lagi.
berdasarkan nubuatan. Bertobat kau Zuma. Bertobat kau Zuma. Ya ampun. Ini Yotepape adalah bapak. Yesus mengaku anak. Yang mana yang benar ini? Acuan di situ kan Tuhan. Ya. Terus Tuhan di sini bapak atau anak? Di situ Tuhan. Iya, bapak atau anak? Dia tidak menuliskan bapak, dia mengacu pada Tuhan. Tadi Yehova katanya merujuk kepada Yesus. Ya, mengacu pada Yesus. Nah, sekarang Anda baca. Coba Anda baca nomor 12-nya apa yang dikatakan di sana nomor 12-nya di Amsal 11, nomor 3 ini. Di situ jelas membahas tentang anak dengan bapak loh. Ayo. Nah, itu konteksnya lari kemana? Anak dengan bapak itu konteksnya lari ke siapa? Tuhan mengasihi manusia itu. Orang-orang yang manusia di situ apakah dia tulis Yesus? Orang-orang yang intim dengan dirinya dia itu tidak adalah menulis Yesus di situ, betul, tetapi pada tapi manusia. Baca dalil yang Anda bawa tadi di dalam manusia seperti saya. Yohanes 5 nomor 19, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat sang bapak mengerjakannya. Ini hubungannya antara bapak dengan anak. Makanya dikatakan sebagai ukeab et ben di data nomor 12-nya. Laksana ayah yang mengajarkan anaknya. Begitu. Loh, sebut nama saya lagi gratis lagi dia sebut namaku. Itu persepsi kamu Zuma. Loh kok persepsi saya, Bung? Saya udah kasih kamu data. Di dalam Yohanes 5 nomor 18 itu tuduhan Yahudi. Pengakuan Yesus sendiri mengatakan dia tidak dapat mengerjakan apa-apa kalau dia tidak melihat Tuhannya mengerjakannya. Selesai. Nah, sekarang terakhir dari saya sebelum saya pamit maghrib. Di data nomor 37 Yesus mengangkat kesaksian. 6:36. Dia mengatakan apa? Aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada aku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti berarti pekerjaan yang dilakukan melakukan pekerjaan Allah itu. Betul. Apakah manusia bisa melakukan sebuah pekerjaan Allah? Kan diperintahkan, dia kan utusan. Terus otoritasnya atas semuanya, bisa membangkitkan orang hidup dan mati, itu hanya manusia bisa melakukan nggak? Saya juga bisa melakukan kalau saya diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan itu. Saya pun bisa. Kalau saya diberi kuasa. Tadi Anda sudah bicara kan? Yesus melakukan sesuatu. Dengarkan. Yesus melakukan penghakiman karena dia sebagai anak. Luar biasa kau Zuma. Nabi Anda saja tidak bisa menghidupkan orang mati. Sekarang saya tanya kepada saudara. Sekarang saya tanya kepada saudara. Kalau Anda dikasih kuasa oleh pencipta dan bumi untuk menghidupkan orang mati, Anda bisa atau tidak? Saya bukan nabi. Saya tidak tanya Anda nabi atau tidak. Saya tanya, kalau Anda diberi kuasa untuk membangkitkan orang mati, Anda akan bisa membangkitkan orang mati atau tidak? Saya tidak mau. Yang melakukan itu bisa dong. Jawab dengan jujur. Paulus. Kalau saya mengatakan itu berarti saya Allah. Paulus. Allah. Dikasih analogi. Iblis yang ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Paulus. Yesus mengakui Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku bisa melakukan karena aku diberi kuasa. Kamu juga bisa membangkitkan orang mati kalau kamu diberi kuasa. Tapi kamu tidak diberi kuasa, maka kamu tidak sanggup. Jadi orang yang diberi kuasa itu bukan Tuhan. Dia wakil bukan rasul, Tuhan. saya bukan nabi. Nah, berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu nabi, rasul. Udah. Oh, saya mengaku dia sebagai Allah karena otoritasnya ada. Udah, Bang Handi dilanjut. Saya pamit maghrib sebentar. 10 menit. Enggak usah maghrib, Bang Zuma. Enggak usak maghrib. Enggak, saya harus menjadi pengikut Yesus yang sujud di dalam beribadah, bukan salto-salto. Lanjut. 10 menit. Saya akan kembali. Orang-orang beribadah gimana sih kamu, Bro? Kau enggak usah biaskan masalah itu, cuma canda itu. Kau tanggapi serius sekali. Olat lah, makanya kamu teenager 3 begitu. Jadi waktu Yesus berarti jadi waktu Yesus ada di dunia ini dia juga Tuhan, gitu. Dia Tuhan. Jadi Bunda Maria menyusui Tuhan.
Ya saya katakan dia mempunyai dua nature, nature manusia dan nature Allah. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Apanya yang Tuhan? Saya jelaskan ya. Iya, jelaskan. Dia mempunyai fisik. Fisiknya itu Tuhan apa? Fisiknya Tuhan atau bukan? Saya jelaskan dulu. Anda jangan saya tanya dulu. Fisiknya ya, Tuhan atau? Yesus mempunyai dua nature. Iya. Anda akui enggak Yesus mempunyai dua nature? Ngomong aja. Fisiknya itu. Yang saya tanya, Anda Yesus mempunyai dua nature, Anda akui enggak? Saya nggak percaya. Oh ya udah, berarti sudah selesai. Sekarang saya tanya, apakah tubuhnya Yesus adalah Tuhan? Ya tubuhnya tubuh manusia. Tubuh manusia. Nature-nya adalah nature Allah. Apanya yang Tuhan di dalam diri Yesus? Apanya yang Tuhan? Banyak sekali dia. Apanya yang Tuhan? Giginya kah? Perutnya kah? Kakinya kah? Pahanya kah? Apanya? Dia otoritas atas hidup dan mati. Apanya yang Tuhan? Dia otoritas atas dengerin dulu bro. Kamu mengatakan fisiknya bukan Tuhan. Nah kalau fisiknya bukan Tuhan, apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Keilahiannya ada. Yang mana? Nature-nya. Nature apa itu nature? Bukti, mujizat yang dia lakukan. Oke, baik, mujizat. Waktu Yesus masih kecil itu udah Tuhan dia, waktu masih bayi. Masih bayi? Iya. Ya kita tidak tahu, itu Maria yang tahu. Kapan dia jadi Tuhan menurut Anda? Umur berapa? Bukan jadi Tuhan menurut Anda. Alkitab tidak mencatat sampai sedalam-dalamnya. Alkitab tidak mencatat. Berarti dia bukan Tuhan dong kalau berarti dia bukan Tuhan dong kalau nggak dicatat. Berarti bukan Tuhan dong kalau nggak dicatat. Gimana? Alkitab mencatat kalau menuliskan tentang Allah, tentang Yesus, maka bumi ini tidak sanggup menerima semuanya itu. Terus? Nah, kalau berkata bahwa Yesus itu adalah Allah dengan kegiatan dan semua otoritas yang dia lakukan. Iya, mulai umur berapa? Mulai umur berapa? Sekarang kalau mau bilang nature-nya sebagai Allah, saya tanya, Yesus itu mulai umur berapa? Mulai umur berapa? Astaga, ini saya kamu nggak jawab. Iya, mulai umur berapa? Mulai umur berapa ya Tuhan? Jawab dulu. Anda membuat skripsi kan pasti ada pendahuluan kan? Iya, mulai umur berapa dia Tuhan, langsung saja jawab. Mulai umur berapa? Ini Anda kejar gitu. Anda mencobai saya. Loh kok saya cobain, saya tanya, saya nggak cobain. Makanya saya bilang, biarkan saya bicara pendahuluan. Kamu emang tahu dicobain. Tanya, mulai umur berapa dia Tuhan bro? Jawab aja. Banyak kejadian-kejadian yang dilakukan mungkin dari masa kecil. Mulai umur berapa? Pertanyaan saya kok nggak didengar sih. Mulai umur berapa dia Tuhan? Ini saya mau menjelaskan ini, kenapa Anda potong? Saya nggak nanya yang kamu jelaskan. Yang saya tanya adalah Yesus itu Tuhan mulai umur berapa? Ya Tuhan itu, saya katakan dia adalah Tuhan. Mulai ketika umur dia datang ke dunia ini dia disebut Tuhan. Sebagai manusia dia disebut Tuhan. Oke, artinya mulai dari dilahirkan dia udah Tuhan, betul? Bahkan dalam kandungannya pun malaikat Gabriel datang dan mengatakan inilah Allah, inilah Immanuel. Artinya yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan ya? Ya Tuhan. Oke, yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Tuhan itu sendiri. Berarti yang dikandung Bunda Maria adalah yang menciptakan Bunda Maria. Yang menciptakan Bunda Maria kan Tuhan, yang dikandung Bunda Maria Tuhan. Nama Tuhan itu siapa? Makanya Anda tidak membaca Alkitab itu. Loh, Anda barusan ngomong kok. Anda tidak membaca. Nah, diulang, dengerin. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Allah itu sendiri. Yang dikandung Bunda Maria? Ya Roh Kudus. Roh Kudus mengandung Roh Kudus memberikan Yesus itu dalam kandungan itu sesuai dengan nubuatan. Oke. Yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Harus memahami di situ, bukan. Ya udah nggak usah diputer. Yang dilahirkan Anda yang muter loh. Yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Yesus. Apakah Yesus ini yang menciptakan manusia? Ya, saya katakan ya. Berarti Yesus yang menciptakan dari kekal hingga kekal Yesus ada. Apakah Yesus? Apakah Yesus yang menciptakan Bunda Maria? Manusia diciptakan oleh Allah. Berarti bukan Yesus yang menciptakan? Yesus itu artinya apa, saya tanya Anda? Enggak, dengerin dulu. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? Yesus itu artinya apa? Yesus itu nama manusia. Apakah Yesus sebuah nama? Nama? Bukan, berarti Anda salah. Jadi Yesus bukan nama? Yesus bukan sebuah nama. Terus apa kalau bukan nama? Yesus itu sebuah sebutan. Sebuah julukan. Nama Tuhanmu yang siapa? Sudah datang menyelamatkan. Oke, saya balik. Nama Tuhan kamu siapa namanya? Nama saya. Nama Tuhanmu. Saya tidak akan mengenal Tuhanmu. Allah.
Nama Tuhanmu siapa? Saya mau jawab, Anda jangan potong. Iya, nama Tuhanmu siapa? Saya tidak akan mengenal Allah seperti nama apa. Tuhanmu siapa? Saya mengenal Allah itu di dalam Yesus. Saya nggak tanya itu. Nama Tuhan kamu siapa? Saya mengenal Allah saya di dalam saya Yesus. Nggak tahu. Saya nggak tanya mengenal. Nama itu Tuhanmu siapa? Nama Tuhanmu siapa? Saya mengenal Allah saya di dalam Yesus. Saya bukan nanya itu. Nama Tuhanmu yang siapa? Yang saya jawab itu saya jawab. Saya mengenal Allah saya di dalam Yesus. Tuhanmu namanya siapa? Saya mengenal Allah, pencipta langit dan bumi, Yehova itu di dalam Yesus yang sudah datang menyelamatkan. Begini aja deh, nama orang tuamu siapa? Yang saya tanya, sekarang saya tanya, nama orang tua kamu siapa? Orang tua saya namanya. Inilah kalau si onta atau si onta mutar-mutar. Jangan ini gitu, kayak jangan gini, gitu, jangan gitu, jangan gitu. Mulai mengeluarkan kata-kata kotor ya. Tinggal nanya kok nama Tuhanmu siapa kok susah amat? Tinggal disebut. Ya saya kan saya udah jawab. Saya mengenal Allah saya di dalam Yesus. Iya, nama Tuhanmu siapa? Saya nggak nanya itu. Ya saya jawab kan udah kan. Saya mengenal Allah saya. Nama Tuhan saya tanya Allah itu sebuah nama Tuhan orang Kristen siapa? Nama Tuhan orang Kristen siapa? Yang saya tanya Allah kamu itu sebuah nama. Jawab dulu. Ketika kamu menyebutnya Allah, nama itu Tuhan sebuah orang nama. Kristen siapa? Saya bertanya balik lagi. Nama Tuhan orang Kristen siapa? Allahmu itu sebutan nama. Nama Tuhan orang Kristen siapa? Apakah Allah itu nama? Nama orang Kristen siapa? Nama Tuhannya? Apakah Allah itu nama? Nama. Apakah Allah itu nama? Nama pribadi. Sekarang Yesus di dalam bahasa Ibrani Allah itu artinya yang di atas. Bahasa Ibrani mana ada Allah? Allah di sana sumpah serapah ada Ibrani. Tertulis dia pakai ayin, lamet, kames. Hey, di mana ada kata Allah Ibrani? Itu kosakata. Di mana ini orang ngomong? Di mana? Kosakata, jelas. Susah memang ini orang ini kayak gini. Roti gini. Kebetulan saya ngajar Ibrani. Ini kan kita berargumentasi. Saya ngajar Ibrani. Kebetulan saya ngajar Ibrani tiap Rabu sama Jumat. Coba cari ada kosakata namanya, ada kosakata Allah nggak? Allah itu artinya apa? Allah dari mana Allah? Ada dia. Gini, kalau memang kamu dosen Ibrani, sekarang gini, dia menggunakan ayin. Ayin di sejak kapan ayin itu dipronounce dengan huruf alef? Nah, tetapi dia bukan alef, tetapi huruf vokal di situ apa? Dia pakai huruf apa? Huruf vokal apa? Sejak kapan huruf dia ayin menggunakan itu lamet, dia menggunakan kames, dan di situ menggunakan hey. Itu kosakata dalam bahasa Ibrani. Kamu buta Ibrani. Kok buta? Kamu buta Ibrani. Sejak kapan huruf ayin itu? Nah sekarang pertanyaan saya, apakah Allahmu itu nama? Allah yang kamu panggil itu nama? Jangan geser. Oh, kamu juga jangan geser dari pertanyaan saya, jangan egois. Kamu jangan geser. Sejak kapan? Kamu juga jangan geser. Allahmu itu siapa? Apakah Allah itu nama? Enggak. Sejak kapan? Berarti Allah itu punya kamu, berarti kamu tidak mengenal Allah ya. Allah itu kamu nggak kenal ya. Luar biasa. Itu dibaca alef. Sejak kapan? Luar biasa kamu buta ya. Ibrani, Dek. Berarti luar biasa ya. Allahmu itu nggak punya dasar apa-apa. Enggak, kamu bisa Ibrani enggak? Kalau saya katakan saya tidak bisa bahasa Ibrani, kamu mau bilang tidak bisa dari tadi. Nah, tapi jangan sekarang kamu. Tapi sekarang kan jelas di situ. Ada kosakata yang tulis Allah. Tapi dalam kosakata ada tulis Allah di situ. Enggak. Di mana? Kok enggak? Di mana? Coba kau cari di. Di mana? Jangan enggak. Kamu nunjukin premis. Coba kau translate ada di kamu. Coba kau translate. Proofnya ada di kamu. Tunjuk di mana? Jangan kau translate. Coba kau translate dulu. Allah itu apa? Allah itu artinya yang di atas. Di mana? Anda ketar-ketir di sini. Di mana? Ayo. Di dalam bahasa Ibrani, kata sebutan Allah itu cuma Elohim. Ibrani nih. Ini tanah nih. Ini tanah. Itu jelas. Di mana? Itu jelas. Anda mulai ngoceh dengan bahasa-bahasa seperti. Jadi gini ya. Pertanyaan tadi itu Yesus. Gini pertanyaan tadi itu Anda menyebut bahwa Yesus itu seperti apa? Saya bilang Yesus itu bukan nama, bukan sekedar nama. Bukan nama, bukan sekedar nama. Mulai bingung dia. Sekarang dirubah bukan sekedar nama. Yesus bukan nama ya. Saya juga mau sholat dulu ini kayaknya. Saya mau sholat dulu ini. Yesus bukan nama katanya, padahal semua orang Kristen ditanya siapa nama Tuhanmu? Yesus. Berarti Yesus nama dong. Ya, bukan sekedar nama. Saya bilang bukan sekedar nama. Tadi kamu dari awal Yesus bukan nama kok. Sekarang ada sekedarnya. Bukan sekedar nama. Yesus bukan sekedar nama. Yesus nama atau bukan? Bukan sekedar nama. Nama atau bukan? Bukan sekedar nama. Apa arti sekedar nama? Apa arti? Ya berarti Yesus itu bukan sekedar nama, berarti Yesus itu ada maksud, ada arti, yaitu yang sudah datang menyelamatkan. Konteksnya itu dalam Yehova itu.
Oke, saya ulang kembali sebelum More ya. Yang menciptakan kayak ini sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa ini? Yang menciptakan Bunda Maria siapa, Bro, tadi? Yang menciptakan Bunda Maria tadi siapa, Bro? Saya mengatakan itu Allah. Allah. Berarti bukan Yesus ya yang menciptakan ya? Kalau kita melihat sebuah keilahian, ya saya bilang itu Yesus. Oke, berarti Yesus yang menciptakan Yesus ibu kandungnya. adalah Allah. Allah berarti, menjadi Allah. Iya. Apakah mungkin Allah berinkarnasi menjadi manusia? Itu mungkin, tapi manusia berinkarnasi jadi Allah itu iblis. Artinya menurut Anda setuju nggak kalau Yesus yang menciptakan ibu kandungnya? Itu nature-nya sebagai manusia, berarti tidak mungkin. Tapi yang nature-nya sebagai Allah itu mungkin. Itu iya pasti. udah. Oke, jadi setelah jelas ya. Jadi setelah dia menciptakan ibunya, terus ibunya mengandung dia, betul? Mengandung di dalam Roh Kudus itu sendiri. Iya, yang dikandung Bunda Maria siapa? Itu tertulis di dalam Alkitab. Iya, yang dikandung Bunda Maria siapa? Ya, kemanusiaan dari Yesus itu sendiri, dari Allah sendiri. Jadi Allah itu ada sisi kemanusiaan. Apakah yang dikandung? Dengerin, apakah yang dikandung Bunda Maria itulah yang dari tadi mendengar Anda terus, Bro. Dari tadi mendengar Anda terus. Apakah yang dikandung Bunda Maria itu? Ini seolah-olah kita harus menciptakan Bunda Maria. Dan bilang, Oten kabur. Ngomong terus. Apakah yang dikandung Bunda Maria? Ngomong terus. Jadi kami tidak boleh berbicara di sini. Iya, makanya dengerin biar nyambung, Bro. Sekarang kalau Anda dengar Anda berbicara terus, kapan kami berbicaranya? Ya makanya dengerin dulu saya ngomong. Dengerin kamu terus dari tadi, Bro. Kamu nggak dengar. Terus sekarang kamu ngomong apa? Mau ngomong apa sekarang? Kalau nggak ada yang nanya. Sekarang gini, Bro. Kesempatan kami untuk berbicara itu kalian tidak berikan. Makanya dari tadi awal saya bilang pakai waktu. Kalian nggak mau kan? Karena kalian mau sistem keroyokan. Udah? Roti. Kamu tadi bilang apa namanya Allah itu pakai ayin. Saya mau tanya ayin yang mana? Yang ini apa yang ini ayin itu? Yang di bawah itu alef di atas. Yang di bawah. Ya. Oke. Saya mau tanya sejak kapan Allah pakai kata ayin tadi? Pakai ini. Ada kosakata. Ada kosakata saya bilang, tapi tulisan Allah itu dia menggunakan kosakata itu, ada kosakata yang tulis pakai ayin, pakai Allah, tetapi nama Allah sendiri itu. Nama Allah sendiri itu dia menggunakan Yehova atau Elohim. Ada di mana? Iya, ada di mana Elohim pakai ayin? Ayo, ada di mana? Emang saya ada bilang Elohim pakai ayin. Elohim itu kan pakai apa? Tapi kamu saya nggak menggunakan, dia pakai alef. Enggak, Allah itu pakai ayin itu di mana? Ayo, di mana? Saya katakan tadi ada kosakata di dalam kosakata bahasa Ibrani itu ada kata Allah. Iya di mana? Iya di mana? Ya, mungkin tidak tertulis di dalam situ, mungkin di atas. Jangan asumsi dong. Makanya saya bilang buka di terjemahannya. Loh, tadi kamu kan nantang banget Ibrani. Saya diemin dari tadi. Allah itu nggak ada dalam kaidah bahasa Ibrani, Tong. Yang ada Elohim dong, yang ada El. Makanya saya bilang kalau tidak pakai waktu, dengar. Saya guru bahasa Ibrani saya. Kalau tidak pakai waktu ini kayak begini udah ya. Keras ya. Bukan. Coba baca dulu. Coba baca dulu, saya pengen tahu. Nanti sedikit lagi mereka bilang begini. Baca dulu. Nanti sabar. Nanti sedikit lagi mereka bilang, "Oh, si Oten kabur." Karena saya malas berdebat kalau udah kayak gini. Karena nggak pakai waktu. Bukan si Oten kabur. Masalahnya kamu nggak bisa bahasa Ibrani, tapi kamu ngajarin Ibrani gitu loh. Ibarat kata ada tukang beca ngajarin bedah jantung. Bro, gitu loh. Lidah saya ini sudah terlalu kaku untuk baca bahasa Ibrani, sudah terlalu kaku, udah terlalu lama. Bukan terlalu kaku, dasarnya memang kamu nggak bisa baca. Bisa, dulu saya bisa baca, Bro, tapi memang udah kaku, udah lama sekali. Udah hampir 5 tahun, 6 tahun. Masa sih? Serius? Berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun itu saya udah nggak buka. 5 tahun. Saya pertama kali belajar Ibrani ya, itu 18 tahun yang lalu dan sampai hari ini masih pintar saya. Bahkan saya ngajar hari ini. Ya mungkin karena Anda kan itu kan mengasah terus ya. Kami mengasah nggak membaca, nggak mengasah. Bahasa Inggris saja kalau kita tidak tekuni ya sama aja. Saya mau tanya dulu, ini huruf apa? Ini huruf apa ini? Itu tsade. Ini huruf apa? Itu tsade. Iya ini. Ini nih sebelahnya. Pitsaris. Coba tanganmu, jarimu. Saya udah agak lupa. Itu tsade yang sebelah kof ya. Kalau nggak salah kof. Salah, sade sufit. Itu tsade yang sebelah kof. Enggak, kamu nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Tapi saya tahu itu tsade kan. Kan ya, kamu menunjukkan itu tapi kamu nggak bisa baca ini. Enggak, saya tunjuk dua, ini sama ini. Kamu ini bisa jawab, ini nggak bisa jawab. Saya kan bilang itu kan sudah terlalu lama. Pasti saya lupa. Ini apa? Enggak, ini apa? Coba. Ini apa ini?
Nih saya tunjuk nih. Ini apa? Saya kayaknya udah lupa dengan huruf-huruf ini, saya udah lupa serius. Ini kamu nggak bisa baca. Kalau nggak bisa baca ngomong nggak bisa baca. Saya ajarin kamu. Huruf ini. Enggak, kamu nggak bisa baca. Bukan ini. Kamu ngibul. Kalau yang di sebelah itu cat. Kalau yang di sebelah itu cat. Sejak kapan? Cat dari mana? Kucing. Cat kucing maksudnya. Ini saya tanya ini. Saya nggak tanya ini. Saya tanya ini. Ini apa ini? Saya udah lupa bro. Jadi saya jujur saya lupa itu. Enggak, bukan nggak bisa lupa. Kamu memang nggak bisa baca. Kamu coba ingat dikit. Saya tahu. Alah, bukan lupa. Memang kamu nggak bisa baca. Makanya. Ini apa ini? Tetapi kembali lagi pada konteks bahwa kembali lagi pada konteks bahwa kamu nggak usah jelasin apa. Kamu belajar baca aja dulu. Itu sendiri. Itu wow kalau nggak salah. Wow. Ini wow. Ini wow sebelah men. Bukan wow. Wow itu ini. Wow. Yang wow bukan ini non sufit. Wow ini. Non sufit itu. Gimana sih? Mana ada non sufit panjang banget kakinya? Gimana sih kalau nggak bisa baca ngomong nggak bisa baca, nggak usah tebak-tebak. Saya bilang saya sudah lupa dengan huruf-huruf. Bukan lupa, kamu nggak bisa baca. Jujur, saya udah lupa. Iya, makanya gini Roti, saran ya, besok-besok kalau kamu tuh jangan suka gertak Muslim. Muslim tuh nggak bodoh. Ya. Ya kami juga nggak bodoh. Saya bisa 7 bahasa saya. Kami juga nggak bodoh. Jadi jangan mendoktrin orang Kristen supaya ikut ajaran kamu, enggak. Siapa yang doktrin? Orang Kristen memang bodoh-bodoh, bro, karena cuma bisa terjemahan, bro. Saya bisa bahasa Tuhan kamu loh. Jadi kalau Tuhan Yesus kamu datang ke dalam mimpi saya bisa tanyain nomor togel besok keluar berapa. Karena saya ngerti bahasanya. Saya tidak mempercayai itu. Maaf, saya tidak mempercayai itu. Maaf, saya tidak mempercayai itu. Maaf, saya tidak mempercayai mimpi Yesus datang. Saya tidak percaya itu. Oh, berarti kamu bukan orang karismatik kamu? Saya bukan karismatik. Oh ya pantas. Berarti kamu kata orang karismatik sesat berarti kalau ketemu Luga. Ya nggak apa-apa. Kalau bilang sesat ya nggak apa-apa. Tapi intinya kamu nggak bisa baca kamu. Gak usah ngibul depan saya. Dulu saya ini sih guru bisa bahasa Ibrani tahun. Kayaknya 6 tahun lalu dari 2011. Oh saya 18 tahun lalu belajar bahasa Ibrani. Jangankan baca, belajar bahasa Ibrani sampai hari ini masih bisa saya. Ya ini karena kamu asa. Kita ini kan sibuk dengan kerja ya. Kita nggak sibuk dengan karena kamu dosen bahasa Ibrani ya kamu tahu. Karena kami ini kan itu juga kerja. Nah, kamu mengasah itu terus. Kami kan tidak mengasah. Bahasa Inggris pun seperti itu. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak mengasah bahasa Inggris ya, kalau tidak asah terus tiap hari ya nggak bisa bahasa Inggris. Coba. Saya mau tanya satu lagi coba. Kata Elohim itu konstruknya apa? Dia menggunakan alef. Dia menggunakan alef. Dia menggunakan lamet. Dia menggunakan wow tapi ada holem. Dia menggunakan hey, dia menggunakan hirek kalau tidak salah. Dia menggunakan terakhir men. Dia nggak ngerti konstruk, nggak belajar bahasa dia Bang Moto. Itu nggak belajar bahasa itu kan saya udah konstruksinya ada alef. Saya tanya konstruk dia jelasin ejaan. Ada lamet kan. Enggak, itu urutannya aja salah, More. Urutannya berantakan itu. Oh salah, kan kamu bilang konstruk. Ya saya menjelaskan apa yang seperti itu. Tadi kamu bilang ya, oke. Kalau kamu mau bilang konstruk itu ejaan ya, coba saya tanya. Tadi kamu bilang, saya masih ingat banget loh. Kata kamu ada alef, lalu lamet, ya, lalu ada apa namanya? Apalagi tadi kata kamu bilang? Ayin, lamet, dia bilang ayin, ayin depannya. Nah. Oh ayin depannya, bukan alef ya, ayin ya tadi kamu bilang ya. Bukan. Aduh, yang kayak gini aku bisa bahasa Ibrani. Ayin tuh yang kayak gini ya? Bukan berbicara melebar, kamu ngibul soalnya. Kalau kamu nggak bisa, kamu nggak bisa. Itu alef itu, huruf vokal di bawah itu apa tuh? Iya, yang saya tanya, dengar. Yang saya tanya bukan ejaannya, konstruk. Kamu ngerti konstruk nggak? Kata Elohim ini kan terdiri dari 2 kata yang disatukan. Nah, konstruknya kata apa sama kata apa itu konstruk namanya, bukan ejaan. Jadi kalau kamu nggak pernah belajar bahasa, ngomong sama saya, nggak usah nipu. Walaupun saya tahu dalam dakwah Kristen, siar Kristen nipu itu boleh gitu. Tapi janganlah nipu sama Muslim. Muslim pinter-pinter. Terus? Yang saya tanya, kata Elohim ini konstruknya kata apa sama kata apa? Coba jawab. Saya mau tahu, terjemahan bisa jawab nggak? Di bawah itu kan ada huruf vokalnya. Huruf hidupnya kan? Baca nikud, bukan nikud. Konstruk kok. Itu bukan huruf, itu nikud namanya. Ya kalau saya mengartikan bahwa itu berarti saya mengartikan bahwa itu huruf vokal itu nggak bisa, itu nggak bisa, itu namanya nikud. Nih saya kasih tahu ya, saya kasih kuliah kamu setengah SKS nih ya tentang teks Ibrani ya, tentang alefbet. Alefbet itu terdiri ada 22 konsonan dan 5 konsonan di antara 22 memiliki bentuk sufit.
Dan semuanya konsonan saya katakan. Nggak ada yang huruf vokal. Kamu nggak pernah belajar teks Ibrani kamu. Nah sekarang saya mau tanya ke kamu ya. Konstruk dari kata Elohim apa? Silakan jelaskan jawab. Ayo, itu kan dia menggunakan alef, dia menggunakan lamet, hei, ada holem di situ, konstruk, ada saya nggak tanya ejaan, ada yang menggunakan yod, dia menggunakan mem di situ. Saya tanyakan konstruk. Dengar Dek, yang saya tanya konstruk bukan ejaannya. Kayaknya kamu sudah melebar sekali. Kayaknya sudah melebar sekali. Bukan melebar sekali. Kalau kamu nggak ngerti, kamu bodoh, ngomong bodoh gitu loh. Jadi jangan mempermalukan agama. Walaupun saya tahu Kristen itu doyan ngibul. Diskusi itu hebat luar biasa sekali. Lanjut. Hebat memang, ya memang saya buktikan kamu bodoh pada hari ini. Memang orang Kristen ada yang pinter memang. Ada yang pinter memang. Saya belum pernah lihat orang Kristen pinter. Cuma tahu terjemahan. Hebat sekali di sini memang banyak sekali main keroyokan, hebat sekali. Memang hebat. Kalau kamu bodoh memang bilang bodoh aja gitu loh. Nah, saya tanya kata Elohim ini konstruknya apa? Coba jawab coba. Ayo. Jelaskan sama saya kata Elohim apa. Sekarang kalau bilang konstruksi kan itu kan ada beberapa huruf di situ. Ada huruf hidup dan huruf mati kan? Itu ejaan. Konstruk itu adalah beberapa kata yang menjadikan kata tersebut. Itu namanya konstruk. Kamu kelihatan nggak pernah belajar bahasa kamu. Kalau konstruk Elohim sendiri, coba balik ada berapa huruf? Coba balik dulu. Konstruk itu bukan huruf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf itu. Kalau huruf matinya ada 5 itu. Huruf, iya. Jadi nggak salah ya Iwan. Ada 5 kan? Kalau saya bilang jelas di situ tertulis ada 5 huruf. Sekarang gitu. Kembali lagi pada kata Elohim sendiri, yaitu acuannya pada siapa? No. Jelaskan dulu sama saya konstruk kata Elohim itu apa? Ya ada 5 kan? 1, 2, 3, ada 5 kan? Sementara huruf hidupnya ada berapa itu? Gini. Jelas kan ada 5 di situ. Bukan jelas. Kalau bodoh diam dulu. Saya mau tanya gini. Bedanya ejaan sama konstruk apa? Coba jelaskan sama saya. Bedanya ejaan sama konstruk apa? Pak, saya ini bukan ahli bahasa ya, tetapi saya gak bodoh-bodoh amat. Oh, ternyata masih bodoh soal bahasa yang ngomong. Saya gak bodoh-bodoh amat. Saya kasih tahu ya, Dek. Saya kasih tahu. Diam dulu. Kalau masih bodoh diam aja. Kalau awam diam. Kalau bukan ahli diam aja. Saya ahlinya kalau saya. Jadi dia bicaralah ya. Ahli bahasa Ibrani coba. Kata Elohim itu terdiri dari 2 konstruk, yakni kata elah yang artinya sesembahan plus imbuhan yim yang artinya jamak maskulin dalam kaidah bahasa Ibrani, itu konstruk. Bukan ejaan. Konstruk itu kata-kata yang menjadikan kata tersebut, itu namanya konstruk ya. Bukan ejaan. Kalau bodoh ngomong bodoh deh. Saya kasih kuliah gratis kamu. Saya tahu kamu nggak punya uang kalau misalkan untuk bayar. Saya tahu banget kok. Gitu loh. Jadi sampai sini selesai ya. Jadi tugas saya ya. Memang orang Kristen memang bodoh-bodoh gitu loh. Saya belum temukan orang Kristen di dunia ini yang pintar. Tidak apa-apa kalau bilang orang Kristen bodoh itu tidak apa-apa. Itu hal biasa. Itu fakta. Karena Tuhan kami saja itu dihina dan direndahkan. Jadi hal biasa. Kami tidak akan pernah membalas. Ya Tuhan kamu bukan dihina. Memang kalian suka menghina Tuhanmu sendiri gitu kan. Karena cuma ada di ajaran kalian ada pengertian Tuhan itu jadi manusia dan mati gitu loh. Di agama pagan aja nggak pernah ada gitu loh. Saya aminkan gitu. Itu. Saya aminkan itu. Kita sampai jam berapa nih, Pak? Jujur ya, umat Kristen itu memang nggak pernah ada yang pinter. Saya belum pernah lihat Kristen yang pinter. Apalagi kalau dibawa original teksnya, pasti kelabakan gitu. Karena ya memang mereka cuma terdidik dalam terjemahan, gitu loh. Itu terserah. Bahkan pendeta aja banyak yang jadi murid saya di kelas Ibrani loh. Itu perspektif Anda. Gitu. Lah bukan subjektif Anda mengatakan orang bodoh itu jangankan tingkat kelas jemaat kayak Anda, pendeta Anda aja belajar Ibrani sama saya kok. Pak, ada orang yang lebih bahasa Ibraninya lebih hebat dari Anda itu ada. Coba bawa ke sini, suruh ngobrol sama saya. Sekarang Anda di mana sekarang? Anda di mana sekarang? Saya di Cirebon sekarang. Saya di Cirebon sekarang. Jauh sekali Cirebon. Bawa ke sini. Saya ongkosin. Teman saya di Jakarta itu. Oh dekat, saya ongkosin. Ayo kalau dia nggak punya ongkos, suruh datang ke kelas saya. Enggak, kalau kamu mau, kamu yang ke Jakarta aja. Ada blok kelas. Lah, yang butuh yang bahasa Ibrani ada itu, ada blok kelas. Yang butuh. Siapa? Dia tahu bahasa Ibrani kok. Ngapain kamu bilang dia butuh? Dia tahu kok. Kamu langsung aja ke Jakarta Utara. Siapa Yang nantangin siapa ya? Enggak. Enggak, Anda langsung ke situ saja, baru Anda bisa mengadu bahasa Ibrani Anda sejauh mana. Yang nantang kan kamu. Suruh teman kamu ke sini datang kalau nggak punya duit. Ngapain saya suruh dia ke sana? Dia juga punya kesibukan kalau gitu berarti kalau kamu gitu nggak usah nantang. Kalau kamu mau nantang, kamu yang datang kemari, gitu loh. Ngapain saya ke situ?
Boro-boro saya ada kerjaan juga di sini, baru saya nantang kamu Pada ke sana. faktanya boro-boro. kamu Saya hari ini tinggalkan bodoh, udah kerjaan saya saya. buktikan gitu loh. Berhikmat Nah, jadi saya. gini ya kawan-kawan Meninggalkan semua ya para pekerjaan terus netizen nemuin semua kamu yang di ada di Cirebon. sini. Jadi yang namanya roti kehidupan ini, dia ini memang bodoh gitu loh. So bisa bahasa Ibrani, ini nol, nilai bahasa Ibrani nol, dia nggak ngerti apa-apa dia. Baca pun nggak bisa, dia cuma pernah lihat mungkin bentuk huruf ya, lihat tabel huruf alfabet ya, 1 2 gitu kan, 1 2 dia langsung ngomong aku bisa bahasa Ibrani gitu loh. Aslinya nol ini orang gitu. Tadi udah saya tes gitu kan. Jadi ya memang saya belum pernah temukan ada orang Kristen yang pintar, yang bodoh banyak Kalau kita gitu loh. berbicara, karena Seperti memang itu. kalau Itu kita fakta. berdebat kita kalau berdebat itu pasti salah satu pasti pingin menang. Semuanya pasti ada egoisnya dan pingin menang. Bukan Saya pengen paling benar, menang, saya pada paling faktanya benar. hari ini saya sudah buktikan kamu nggak bisa dan bahasa itu Ibrani. debat, Saya dan tanya di kata debat Elohim manapun konstruknya semua kamu orang nggak pasti ngerti. mengaku dirinya paling Saya tanya benar. konstruk kamu malah jelasin Jadi, ejaan gitu kan. sangat-sangat Lalu tadi subjektif. huruf alfabet aja saya tunjukin ke kamu, kamu subjektif alasannya ketika lupa. Anda mengatakan Jadi yang bisa bahwa kamu tunjukin saya paling kepandaian benar. kamu Itu apa sama subjektif saya? sekali. Gitu loh. Karena Anda tidak bisa memasuki iman Anda di otak kepala Gak saya. apa-apa, kamu mau nutup Saya kata-kata tidak. saya ngomong Ya, juga makanya nggak saya masalah. bilang Karena Anda kenapa suara terlalu saya lebih besar? subjektif, bro. Karena mikrofon Anda saya lebih terlalu bagus ketimbang subjektif. mikrofon kamu gitu loh. Anda Sekarang terlalu aja kamu subjektif, halang-halangin bro. saya bicara. Sampai Anda kamu terlalu urat subjektif apa yang namanya urat mengatakan tenggorokan bahwa kamu Anda putus sampai itu ngomong paling teriak-teriaknya, pintar. tetap Itu volume suara saya subjektif, lebih besar gitu loh. Orang pasti Jadi kamu gak mengatakan akan bahwa menghalangi dirinya paling pembicaraan pintar. saya. Jadi Itu pada pasti. faktanya ya roti kehidupan sudah saya buktikan 2 kebodohannya. Satu, dia juga tadi saya bisa katanya baca menyatakan Ibrani. kebodohan Saya kalian tunjukin adalah alfabet ya. Dia nggak bisa kalian sebut tidak ini bisa huruf apa, ini huruf membaca, apa. tidak bisa Satu mengenal di gitu dalam kan. Yohanes pasal Ngomong lagi 4, bisa bahasa bahwa di Ibrani. situ Lu saya tertulis tanya bahwa kamu Yesus adalah konstruk dari Tuhan. kata Elohim apa? Malah sebutin Itu ejaannya. jelas sekali Menandakan di kamu dalam nggak Yohanes pernah pasal belajar bahasa 4 bahwa Yesus secara menulis bahwa komprehensif di situ gitu dia loh. adalah Tuhan itu sendiri. Yohanes pasal Saya 4. suruh tanya konstruk Jadi masalahnya di mana? Jadi kalian malah jelasin mengkir bahasa ejaan. kalian Ini kan supaya bodoh membiaskan namanya. pembicaraan. Jadi memang Ini saya fatal sudah bisa sekali. buktikan satu sampel yang namanya Kristen dari ini roti kehidupan itu memang nggak ada yang pinter gitu loh. Satu sampel dengan fakta itu bukan sampel. Dan memang sudah saya tidak buktikan. akan mempercayai. Hari ini roti kehidupan jadi bubur dia. Jadi bubur di sini dia. Jadi bubur. Muhammad yang turun di Ya, lari kemana-mana nih. Lari kemana-mana kan. Gak usah lari kemana-mana. Kamu Lari buktikan kemana-mana aja dia. kompetensi Ibranimu aja nggak kebukti di sini. Gimana? Sekarang apakah sebuah ilmu itu menyangkut dalam sebuah iman? Tidak, bro. Oh, iman buta aja gitu. Imam buta Oh, saya aja. tidak buta, tapi saya mempercayai. Ya, Saya kamu mengenal nggak bisa iman saya baca pakai itu. hati. Kamu nggak bisa Iman itu baca pakai Bible-mu. hati, bro. Ya, Bible-mu kamu nggak bisa baca. Makanya Gimana saya itu? bilang Anda, kok saya tidak bisa baca? Ada kok saya ada Alkitab. Kok saya Coba nggak bisa baca baca? tadi. Makanya Tampilin saya lagi. bilang, saya baca Tampilin lagi. Bible saya di dalam Tuh, Yohanes pasal tampilin 4 lagi di tadi. bisa baca katanya. Kalian Tampilin fokus lagi tuh, mau Moto. mengeksegesis Yohanes pasal 4, tapi kalian tidak pernah menemukan. Iya, udah, bahwa Yesus tampilin lagi, suruh menyamakan baca. dirinya dengan anak Allah, berarti dia menyamakan Katanya dirinya bisa sebagai baca. Allah. Kalian tidak bisa bantah itu. Ya udah tampilin lagi katanya bisa baca. Tampilin lagi Murid, Kalian katanya bisa tidak bisa baca. bantah itu di dalam eksegesis Yohanes pasal 4, kalian tidak bisa membantah itu. Apa itu? Itu baca dulu. Yesus coba baca menyamakan itu. dirinya sebagai Allah, pencipta Oke, itu baik. sendiri. Saya Kalian ikuti tidak ya. bisa bantah itu. Saya ikuti. Yesus Jadi- sejak kapan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Sejak kapan? Di dalam Yohanes pasal 4 itu kan sudah tertulis, kita Iya, bahas sejak tadi. Dan kapan? itu Di umur berapa? Di kalian umur malah berapa? membiaskan semua pertanyaan-pertanyaan yang karena kalian tidak bisa membahas Iya. Yohanes pasal 4 itu. Kalian bilang satu Saya ayat min- aja, satu ayat aja. Nah, Iya, saya sudah kasih satu iya, ayat. dengerin. Dan mengatakan Yesus adalah Allah itu Iya. sendiri, menyamakan dirinya Allah, anak Iya. Allah. Berarti dia menyamakan dirinya adalah Iya, Allah. baik. Di Masalahnya di mana? Di Kalian mana tidak Yesus? bisa, masalahnya adalah kalian tidak bisa ngomong terus. mengeksegesis ayat itu. Iya, saya tanya Bahkan kepada Anda, kalian saya nggak memberikan mau. sebuah pertanyaan-pertanyaan Saya nggak mau sehingga saya nggak mau diskusi membantah ini kamu, menjadi bro. bias. Saya Itu ikuti kemauan fatal. kamu. Dengerin gantian. Saya ikuti kemauan kamu gitu ya. Udah, karena waktunya Iya. udah selesai Di juga, umur Bang. berapa? Ini kita mau debat sampai dengerin. jam berapa? Mau Di debat umur sampai jam berapa? Bang? Dengerin Ini gantian. debat kita ini sudah Ini terlalu ngomong panjang. terus gitu. Anda Di belum u- mandi juga, Bang. Di umur Anda berapa? sudah mandi kan? Anda Dengerin belum dulu, mandi bro. kan? Bro, dengerin dulu. Sabar, Anda sudah mandi ke belum? Belum Udah, kan? udah kita ya, saya mandi, belum udah. mandi, saya harus mandi ini. Sebentar dulu, setengah menit. Saya harus mandi juga. Iya, dengerin gua ngomong. Ngapain saya harus dengar kamu? Ngomong kamu tentang Al-Quran saya tidak akan pernah percaya karena tidak ada saksi 500 tahun baru keluar. Oh, saya tidak akan percaya. Iya, Jadi, dengerin thank gantian you ngomongnya untuk orang ya. Kristen di bawah tetaplah berakar di dalam Kristus. Iya, Tetap percaya Yesus itu adalah Sekarang, Tuhan dan juru bro. selamat. Gantian bicara, Karena mereka bro. tidak bisa Kamu ini membantah ngomong itu semua terus. di dalam Yohanes pasal Kamu 4 itu- mereka tidak bisa kamu nggak bantah. capek Dan ngomong bahkan terus ya? mereka membiaskan dengan pertanyaan-pertanyaan, akhirnya diskusi ini menjadi bias. Oke, Gitu. baik. Karena Di umur mereka berapa, mengeroyok, bro? satu Bro, ngomong satu gantian ngomong satu ngomongnya. ngomong satu.
Semua mereka berbicara, oke terima kasih. Gantian ngomongnya, dengerin dulu, jangan kabur, jangan kabur. Ya. Jangan kabur. Kalian tidak di umur bisa berapa? Di umur berapa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Di umur berapa? Dia di umur berapa dia mengatakan gitu? Di usia berapa? Kapan dia mengatakan begitu? Kabur kan lu? Gue bikin nyaman tapi kabur, ngoceh aja kayak burung beo ini orang. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Kita tanya dong, kapan dia mengatakan itu? Di dunia ini. Kalau di dunia ini Yesus menyamakan dirinya dengan Allah gitu ya. Sejak umur berapa? Kita nggak mau bantah, itu menanya doang biar argumentasinya itu dia bisa buktikan di umur berapa kira-kira. Kalau dia masih bayi kan belum tentu, bayi kan belum bisa ngomong kayak gitu. Aku Yesus menyamakan diriku dengan Allah, belum bisa kan ngomong waktu bayi. Berarti apa? Dia belum menyamakan dirinya. Kira-kira umur 12 tahun pergi sekolah, kata pendeta Esra Soru itu Yesus itu sekolah SD, SMP, SMA, STT gitu loh. Nah, apakah di umur 12 tahun menyamakan dirinya dengan Allah? Ya kita boleh kan dengar tadi enak kok diskusinya, tapi dia mengoceh aja kayak burung yang kehilangan apa itu ya sayap, jatuh sendiri gitu. Kalau di umur 30 tahun dia menyamakan dirinya dengan Allah, berarti ada dua Allah dong, satu di bumi, satu di surga. Kalau dia samakan, jadi ada Tuhan tandingan di bumi gitu. Jadi diskusi kayak orang kayak gini, kalau TikTok nggak mau, dia maunya pakai timer. Supaya kalau timer itu ya tidak ada yang bisa ganggu dia. Apapun yang kita tanyakan, seperti tadi siang Bang Juma menanyakan dia, coba sebutkan silsilah Paulus. Dia nggak pernah jawab karena nggak bisa diganggu dalam hal timernya dia gitu loh. Kalau kita ganggu kan nggak enak juga gitu. Nah, tapi kalau TikTok bakal dia nggak mau. Kenapa? Ya kita hajar dia. Tadi terbukti dia nggak bisa membaca original text Bible-nya. Hanya Morereski Kuryosumoto yang bisa membacanya. Bahkan dia sendiri sudah mengakui, tolong dong Muslim bacakan original text Bible saya ini nggak bisa baca loh. Nah kalau orang begini mengaku dirinya pintar, mau membahas Bible, tapi udah mengakui nggak bisa membaca original text, ya buat apa gitu. Kedua adalah yang namanya terjemahan itu, ya banyak yang salah terjemah dari original teks, banyak sekali kekeliruan di sana. Jadi kalau hanya berdasarkan otentik terjemahan saja, ya betul kata pendeta Yakub Silistio. Kalau diskusi tentang konsep ketuhanan, orang-orang yang kayak gini ya selalu kalah dan ngotot. Karena dasarnya salah ilmunya. Terjemahan yang keliru itu. Makanya sering direvisi gitu. Tadi udah dijelaskan bagaimana terjemahan itu. Theos disalah terjemah. Theos diterjemahin menjadi Allah, salah banget gitu loh. Kurios diterjemahin menjadi Tuhan, gitu loh. Theos diterjemahin menjadi Allah, kan naik tingkat dia kebohongannya kedua kali nih. Ada dua kebohongan yang paling fatal ya teman-teman ya. Apostolos diterjemahin ke bahasa Indonesia menjadi rasul, padahal ada kata utusan. Kurios diterjemahin menjadi Tuhan. Theos diterjemahin menjadi Allah. Salah double gitu loh. Ada Allah huruf besar, ada Allah huruf kecil, ada Tuhan huruf besar, ada Tuhan huruf kecil. Gimana kira-kira orang kayak begitu? Semua salah tapi ngotot gitu loh. Apa yang mau diajak diskusi kalau landasan berpikirnya hanya ngotot gitu? Pikiran diajak ngomong baik-baik ngerocos terus kayak burung kehabisan napas. Alasan belum mandi segala gitu. Ya udah nggak ada ini Mbak Tiara, gimana dong kabur dia tuh? Sabar ya teman-teman yang ada di bawah ya. Siapa lagi sini di bawah nih? Siapa di bawah, naik dong kalau mau naik. Elwin Sagito, gue dicari Ibu Yuni, ngapain Ibu Yuni? Cari gue, orang mukanya jelek kayak gitu. Jangan diladenin lah Bang Andi, nggak usah itu malah jadi apa ya tontonan. Coba diterangin tadi itu Tuan Moto itu loh, salah terjemahnya di mana? Itu kalau kurios itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang benarnya yang seperti apa sih?
Aduh, akun saya kena report yang pribadi yang tadi. Iya, baru juga selesai kena ban kemarin. Waduh. Hari ini kena report lagi. Ya gua juga nih kelihatan nih. More. Ini apa sedikit ini Bang Andi buat ini ya. Bukannya gimana ya, saya minta maaf dulu. Saya cuma mau ini aja ke teman-teman. Ini tadi udah ya penting gini, tadi udah sama-sama dibuktiin. Bang Handi udah ngaji, Bu Yuni udah ngaji, udah stop, nggak usah diperpanjang. Kedua-duanya tuh bisa ngaji, bisa baca, selesai. Yang untung tuh orang yang di luar muslim, lihat muslim tuh begini, nggak penting gitu. Itu aja Bang Handi. Oh, masih dipersoalkan itu tadi. Ada apa sih Bang Handi soal ngaji-ngaji sama Ibu Yuni tadi? Gue katanya nggak bisa ngaji. Kalau gue nggak bisa ngaji, ya nggak apa-apa. Misalnya kalau nggak bisa ngaji, tapi kan tadi gue bisa. Ya cuma yang namanya aku disuruh tajwid dengan sempurna, ya aku belum bisa. Nggak apa-apa. Tapi aku bisa baca. Ya udah tes saya aja. Kenapa nggak ada yang tes saya? Jadi orang gini aja deh, yang tadi yang dibawa ini kamu naik deh. Kita ngaji berdua yuk. Elwin itu gitu loh. Kalau kamu muslim silakan naik ke sini. Kalau kamu hotel ayo kita debat. Saya baca Al-Quran, kamu baca original teks Bible. Ayo saya aja. Enggak gini aja, Elwin kamu naik ke sini. Ya saya ngaji, saya baca Al-Quran. Kamu baca Bible tapi original teks. Ya Bible itu bukan terjemahan. Terjemahan itu bukan kitab suci gitu ya. Oke, kita acak aja. Gimana? Naik. Naik. Oh, saya diladenin Bang Handi. Kyrios itu artinya Tuhan, harusnya itu Bang Handi. Betul. Kalau Theos mestinya Tuhan ya. Tapi kenapa sebenarnya gini Bang Handi, Theos itu konteksnya itu Rob itu sebenarnya harusnya tuh Bang Handi. Tapi kenapa karena dalam keluaran 7 nomor 1 itu Musa itu disebut Theos, tapi orang-orang Yahudi itu nggak kegeeran mentang-mentang Musa disebut Theos lalu disembah, nggak gitu konsepnya Bang Andi. Terus kenapa di Yohanes Pembuka nggak gampang GR dia? Kenapa Yohanes Pembuka itu Theos diterjemahkan menjadi Allah? Kenapa ya? Beres apa? Iya, Theos. Bang Andi. Enharke en hologos itu loh, enharke on hologos, en hologos kai proton Theos gitu. Kok Theos kok menjadi kata Allah, kenapa? Siapa yang ngarang di sini? Siapa yang salah ya? More terangin dong More. Nanti lah sebelum saya nerangin, saya boleh promosi nggak? Boleh dong. Biar apa namanya? Ya tadi kan ngeri kan yang ditunjukin sama Bang Moto ya gitu kan, sama Bang Moto dengan teks-teks kayak tadi. Terus juga kita tahu kan sering juga namanya Ustadz Wafi nunjukkan membaca kitab-kitab kitab-kitab fikih, kitab-kitab kuning gitu kan, itu lancar banget gitu kan, kayak air wudhu dikerucukin gitu kan. Kayak gitu. Nah, ini program dari Yayasan Lentera Rohani Indonesia ya. Kebetulan kita buka 2 kelas. Ada kelas bahasa Arab dan kelas bahasa Ibrani. Nah, kebetulan konsep kelas ini memang diprakarsai oleh saya, tapi ditanggung jawabi gitu kan, masing-masing kelas itu oleh 2 orang yang terbaik di yayasan kita di Lentera Rohani Indonesia, yaitu kelas bahasa Arab dipegang oleh Ustadz Wafi sebagai mentornya, dan juga kelas bahasa Ibrani oleh Moreh Moto nih gitu kan, oleh Moreh Moto yang ada di sini juga nih, Murias Moto. Buat Ikhwan Filah semua, kalau yang pengen menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Ibrani gitu kan, bisa menghubungi pihak kami ya di Lentera Rohani Indonesia ya, atau di akun ini nih yang saya pakai ini akun official yayasan. Kebetulan di situ ada nomor teleponnya di profil akun TikToknya, ada tanda telepon ya, itu bisa diklik, nanti ada nomornya. Nah, nomornya jangan langsung ditelepon, di save aja, lalu bisa di WA ke admin untuk jadwalnya. Kebetulan untuk jadwalnya kalau kelas bahasa Arab itu jadwalnya Sabtu sampai dengan Minggu jam 9 malam waktu Indonesia Barat atau jam 21.00. Nah, untuk kelas bahasa Ibrani ya, itu jadwalnya hari Rabu dan hari Jumat, jamnya sama, jam 21.00.
atau jam 9 waktu Indonesia bagian barat. Kalau ada yang mau berminat gitu kan, mempelajari 2 bahasa asli ini gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau ketemu sama Oten ya, baca-baca yang kayak gini sambil merem nanti gitu loh. Gitu. Itu melalui apa? Melalui via Zoom apa? Via Zoom. Via Zoom. Yayasan Lentera Rohani Indonesia. Oke, Zoom LRI ya. Jadi ingin mengetahui Zoom LRI, silakan apa itu namanya, di DM ke More Reski atau ke Krios Moto. Oke? Di follow dulu. TikTok. Bisa. Di follow dulu ya itu Lentera Indonesia-nya. Betul. Waalaikumsalam. Di follow dulu. Terus juga kalau apa namanya, kalau mau memahami apa ya, kajian-kajian tekstual, kritik teks ya, bisa langsung follow atau ikuti atau subscribe ya dari channel official kita ya, yayasan kita Lentera Rohani Indonesia. Karena di sini memang khusus kajian tekstual seperti tadi gitu loh. Begitu ya Warfila. Ada yang nanya More. Ya, Bang Andi mau nanya apa? Enggak, ini dulu terus ini. Ada yang nanya. Sistemnya bagaimana kalau mau masuk? Sistemnya nanti bisa menghubungi admin ya. Kontak admin ada di akun TikTok ini. Jadi nanti klik profil ini nih, profil yang saya pakai nih, akun TikTok yang saya pakai ini sekarang. Ini bisa diklik profilnya. Nanti di sana ada logo telepon di bawah avatarnya. Nah, itu diklik aja logo teleponnya. Nah, nanti nomornya di-save, lalu di WA ke admin. Itu kebetulan nomor admin dari Yayasan Lentera Rohani Indonesia. Nah, bilang aja saya mau ikut kelas bahasa Arab atau saya mau ikut kelas bahasa Ibrani gitu kan. Jadwalnya apa dan persyaratannya apa-apa, bisa langsung menghubungi admin. Nanti dibantu sama admin seperti itu. Tapi boleh nggak More, saya tadi mengusulkan tadi roti hidup kalau bisa dimasukkan gratis, jangan suruh bayar lah biar pinter. Boleh nggak? Oh enggak, saya lagi pengen bikin pinter umat Islam dulu semuanya, enggak yang kafir. Kafir biarkan bodoh aja. Oh begitu toh. Tapi kan saya usul More, boleh dong. Enggak boleh. Biar bodoh aja dah. Biar ada mainan gitu. Terus belajarnya gimana Bang? Melalui live atau gimana Bang? Melalui Zoom kita. Oh, melalui Zoom ya Bang. Tapi saya nggak ngerti pakai Zoom memang... Bang. Gimana itu? Zoom-nya itu kalau Zoom itu Zoom di-download dulu di Play Store Zoom ya. Mudah kok. Setelah itu baru dikasih linknya nanti sama admin. Baru Anda klik tinggal masuk gitu. Kedua Zoom juga itu paketnya nggak terlalu kencang kayak di sini. Di sana lebih bersahabat. Pakai 1 GB cukup, pakai 24 jam gitu. Oh ada yang nanya juga nih, bayarnya berapa? Sebenarnya sih jatuhnya bukan bayar ya. Kalau bayar karena kalau memang niat bayar ya gitu loh. 1 bulan itu harusnya 1,5 juta karena yang saya tahu gitu. Kelas bahasa Ibrani, kelas bahasa Arab online itu 1 bulan 1,5 juta. Tapi LRI memang nggak memungut biaya, tapi cuma ada infak bulanan saja 300.000. Nanti Anda dapat modul, bebas konsultasi masalah materi ya. Kalau ada yang nggak paham materi semalamnya, kadang ada anak-anak tuh gini gitu loh, ketika di kelas dia bingung mau nanya apa, tapi ketika sudah di luar kelas baca-baca materi semalam, loh kok saya ada yang nggak ngerti ini. Nah itu bisa konsultasi sama pengajar, bisa ke pengajar mentor yang di kelas, atau konsultasi sama saya 24 jam. Asalkan saya masih melek, saya masih bangun, pasti saya jawab kayak gitu. Satu Bang itu Bang aku ini mualaf dapat modul dan juga dapat sertifikat. Target 6 bulan lancar membaca, lancar menerjemahkan. Target 6 bulan mengikuti kurikulum kita. Mornya bang aku ini mualaf, jadi beliau perlu dibimbing. Ya betul perlu sekali dibimbing Bang. Kelas mualaf juga kebetulan kita ada jadwalnya hari Selasa dan hari Kamis nih malam ini, bisa menghubungi mentornya nanti Ustadz Abdul Malik. Untuk belajar ngaji. Namanya Abdul Malik Yusfran namanya kalau di TikTok. Itu mentornya Ustadz Malik. Kalau kelas bahasa Arab mentornya Ustadz Wafi. Pasti kenal lah sama Ustadz Wafi. Nah kalau bahasa Arab mentornya More Moto. Ada yang mau minat ini More. Bang Andi, aku minat ikut kursus bahasa Ibrani. Ya silakan aja DM dulu ke Lentera Rohani Islam, Lentera Rohani Indonesia atau Krios Moto. Atau ke saya boleh, nanti tak kasih nomornya. Gitu. Nah boleh lewat via Bang Handi juga boleh, nggak apa-apa.
Lewat saya. Jangan ke Bang Juma, kalau Bang Juma terlalu sibuk nanti ganggu kegiatan Bang Juma. Bang Juma kadang ke gunung, kadang ke sini. Kalau ke saya nggak apa-apa. Ke Bang Handi aja. Yang ada boleh kalau ke Bang Handi. Yang ada ya. Kalau mau tahu nomor saya ini live loh di Handis Live Channel, banyak yang nonton juga. Nah, Anda boleh, ini bukan promosi channel, tapi untuk lebih cepatnya dapat nomor saya, ada di Handis Live Channel, di deskripsi itu ada nomor saya, ada 2 di sana. Nonton sejenak, lihat deskripsinya, nomor saya ambil, udah selesai, gitu ya. Supaya bisa saya sinkronkan secepatnya ke More Reski sama Cruise Moto. Soalnya kalau di sini nyebut nomor nggak boleh, gitu kira-kira. Mantul kalau Bang enggak More gini katanya. aja. Enggak, kalau enggak gini ya, kalau biar simple gitu loh. Ikhwah semua bisa masuk ke channel ini ya, Lentera Rohani Indonesia di YouTube. Nah, lalu diklik aja salah satu video ya, diklik. Nah, contoh misalkan nih kelas bahasa Arab ya, kelas bahasa Arab kayak gini gitu kan. Nah, nanti di sini kan ada deskripsi nih. Diklik aja lebih banyak deskripsinya. Nah, di sini ada kontak admin di sini nih. Saya nggak bisa perbesar, kalau perbesar nanti kena ban soalnya. Nah, ini ada kontak admin nih, WA official LRI. Nah, bisa hubungi nomor ini. Seperti itu, Ikhwah. Oke. Nanti kalau ada yang tanya, misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada. Kita tutup ya konten kita pada sesi sore hari ini. Ya, ini udah menjelang maghrib ya, Isya di Kota Makassar. Kita tutup dulu. Insya Allah kalau misalnya sebentar ini masih ada yang mau membahas atau mengundang kita untuk membahas tentang materi kristologi, kita akan kembali mengudara ya. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jika ada hal-hal yang berlebihan menurut saudara. Itu adalah kelemahan dan kekurangan saya pribadi sebagai manusia biasa. Dan kalaupun ada hal yang benar, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.